sebenarnya dari awal. Itu apa? Definisi Tuhan. Nah, selanjutnya biar orang dan Kristen biar itu tahu apa-apa kenal Tuhannya ya gitu. jelas gitu loh. Ya, Kepada orang Kristen gitu Bu, takutnya orang Kristen nanti salah ini gitu loh. Aku berbicara orang Kristen, bukan nggak ada urusan dengan agama lain, nggak ada. Hanya memberitahu kepada orang Kristen bahwa dari Tuhan awal kami. itu apa standarisasi Tuhan itu seperti ada apa? gurunda. Naik gurunda. Kan orang Gini. Kristen, orang Jadi gini. agama lain juga bisa paham gitu. Gini, biar orang Kristen kan mengerti, karena banyak akhir-akhir ini kan ada orang jadi pindah keyakinan karena dia nggak kenal Tuhannya gitu loh. Jadi biar tahu dia bahwa Tuhannya orang Kristen itu tidak pernah menyediakan garis-garis montok bidadari di surga gitu loh, nggak ada. Biar mereka bisa membedakan mana Tuhan Kristen, mana Tuhan-Tuhan yang lain gitu loh. Kan gampang kan, nggak usah inilah. Jadi Tuhan kami juga ibarat dan Tuhan orang Yahudi bisa datang menjumpai umatnya, menampakkan diri bisa, dan berkomunikasi pun bisa, berbicara bisa, datang dia gitu loh. Itulah Tuhan kami. Assalamualaikum. Sebentar Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Dengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda. Mantap nih. Ya. Ini menarik, ini saya dengarkan dari Bang Jack. Paparannya semua bertentangan dalam Bible. Enggak Semua gini, data yang bertentangan. diminta saya bisa sajikan dalam waktu. Enggak, sebentar. Kalau nggak bisa aku bicara, aku turun. Kalau nggak, aku kan hanya memberitahu kepada orang Kristen agar mereka mengenal Tuhannya. Kita gitu ganti-gantian Bang. Jadi gantian kita iya, ngomong. sebentar Iya. dulu. Kalau aku nggak bisa bicara, aku turun gitu loh. Aku kan hanya memberitahu kepada orang Kristen. Jangan biar tahu turun, Tuhannya, jangan turun. Di gitu sini loh. aja. Kalau enggak, oke. Jadi nanti, jadi Tuhan orang Iya, di Kristen sini aja, pun tidak pernah, orang Tuhan Kristen pun tidak pernah berdoa atau berselawat kepada Nabi, nggak ada. Jadi saya udah baca di Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada Tuhan kami itu berdoa kepada Nabi, nggak ada. Itu. Jadi Tuhan kami juga tidak pernah meminta pinjaman. Sebentar dulu. Nggak pernah itu. Jadi kalau ada Tuhan yang lain, kalau ada ya saya nggak tahu ya, minta pinjaman, itu bukan Tuhan kami. Jadi banyak sih ciri yang harus diketahui oleh orang Kristen gitu loh. Oke, aku izin turun dulu. Kebetulan ada tamu saya nih ya. Sebentar aja. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tak ajarin pelan-pelan Bible. Tak ajarin. Ya baik, sebentar ya teman-teman sekalian, mohon izin saudara-saudara saya di sini ya. Jadi yang tadi itu dia mencoba untuk menyembunyikan identitas apa yang mereka sembah dengan mencoba untuk menghujat pelan-pelan terhadap ajaran agama Islam. Yang pertama, dia mengatakan Tuhannya orang Kristen tidak menciptakan iblis, kejahatan. Ya memang, karena Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya ciptaan manusia, ciptaan Tuhan ya, yang berupa manusia. Pertama dia katakan bahwasanya Tuhan itu tidak menciptakan iblis. Dia kurang belajar, dia tidak memahami Bible. Yesaya 45 nomor 7 jelas sekali dikatakan di sana bahwa Tuhanlah yang menciptakan, kemudian Evil atau Ra dalam bahasa Ibrani, yang menjadikan, akulah Tuhan yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, dan yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan atau Ra. Akulah Tuhan yang membuat semua itu. Itu satu. Jadi tadi orang ini tidak mengerti tentang Bible ya. Kemudian dia mengatakan surganya Kristen itu tidak ada menyiapkan perempuan-perempuan. Dia tidak pernah membaca Matius 19 nomor 29. Bagaimana setiap laki-laki itu disiapkan 100 wanita, 100 kali lipat wanita. Matius 19 nomor 29. Dan terkait dengan surga di dalam 1 Korintus 2 nomor 1 Korintus 2 nomor 9, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sesuatu yang belum pernah dibayangkan oleh mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul di hati, itu semuanya disiapkan oleh Tuhan di dalam surga. Kemudian terakhir yang saya dengarkan tadi terkait dengan Allah meminjam gitu ya. Dia katakan Allah meminjam. Nah, kalau kita melihat di dalam kitabnya mereka sendiri, khususnya kitab yang mereka gunakan di Amsal ya, terkait Tuhan meminjam, barang siapa yang meminjamkan kepada Tuhan, Tuhan meminjam katanya. Amsal 19 nomor 17. Di situ sangat jelas dikatakan, sahabat-sahabat sekalian, data yang sangat akurat bahwasanya siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu meminjamkan Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Jadi di situ ada kata dalam bahasa Ibrani lapa. Lapa ini artinya meminjam. Jadi meminjam, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sama halnya meminjamkan Allah atau meminjamkan Elohim yang akan membalas perbuatan. Perlu banyak belajar Bible supaya tidak membodohi dirinya dan supaya tidak membodohi orang lain. Saya sarankan sih kepada teman-teman Kristen, kalau mau belajar Bible, cari saya, biar tak ajarin pelan-pelan materi apapun terkait Bible Anda. Kalau bisa, kalau mau sehat, temui saya akan ajarin kalian gratis tanpa. Silakan teman-teman yang lain. Masya Allah. Pak Galuh, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Pak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Bang Suma. Oh, Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cuma salam dari untuk Bang Suma dengan Bunda Rahma, salam dari Tanalu. Oh, iya, Bang. Salam kembali. Silakan dilanjut Bang Suma. Saya turun, siapa tahu ada Oten yang ingin bergabung. Oke. Iya, Dela, saya suka selamat namanya, malam. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Bunda Gemini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi duduk dulu toh sambil tunggu Oten. Nanti Oke, kalau ada dinaikkan Oten, saya turun. Bisa. Bang Fagar, salam kenal Bang. Nizar dan semua teman-teman yang ada di sini. Mana nih Oten? DJ Ima, apa yang disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ye. Gimana Bang? Bang DJ. Halo juga. Bang. Oh, siap 86. Ya, kemarin saya di itu Bang, di Villa Mutiara dekat ya. Villa Mutiara dekat, iya betul. Dekat, cari-cari abang nggak tahu di Sudiang. Iya. Benar. Cuma ke Sudiang, ke jalan-jalan ke Gor. Oh, lewat di rumah saya berarti. Oh, sih nggak beli itu, Bogosok. Beli apa? Oh, mantap sekali. Saya di Asputra Makassar Bang, mama saya orang Jeneponto, papa saya Bangkep, almarhum. Tuan rumah berarti. Bang, ada mau Sini tanya ponte saya, Bang. tuan rumah. Iya gimana? Ini kan Bang, istri saya mualaf. Iya. Ya, mualaf tapi nikah bukan karena masuk Islam bukan karena nikah Bang, karena memang dia berilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Katanya sekalipun tak nikah sama saya, tetap dia mau masuk Islam. Iyalah, Ya, hidayah begitu. Karena dia ngaku sendiri, dia bilang di Islam ternyata jadi pengikut Yesus. Iya. Iya, ini Bang mau tanya itu apa? Ini Bang mengenai sholat bisa ya? Sholat
Iya. Iya, kenapa dengan sholat bang? Kalau di sini kan bang, imam-imam di sini kebanyakan ada imam di sini saya sholat terus dia pada saat sholat maghrib kok dia baca ayat panjang, itu gimana hukumnya bang? Apa ada sunnahnya ya untuk sholat tertentu ini baca surat sekian? Kok sholat maghrib kan setahu aku bang waktunya pendek, kok dia baca ayat panjang, itu gimana itu? Yang penting panjangnya ndak sampai ke Isya. Oh, bang panjang banget kan? Yang- Apa ada sunnahnya bang Iya. untuk sholat maghrib juz sekian? Tidak ada diatur itu. Oh tidak ada. Cuman mungkin mungkin apa dia sholat itu kan doa ya. Mungkin dia betah membaca Quran lama-lama dalam berdoa tanpa memperhitungkan jemaah di belakang. Padahal seorang imam itu harus melihat makmum. Kalau di belakang itu ada orang yang tua, ya, orang musafir dan seterusnya, itu harus dilihat. Tidak mesti sholat maghrib aja, sholat apapun Oh jadi itu harus diperhatikan. jadi tidak apa-apa ya dia biar baca panjang, yang penting di belakang kayak banyak anak muda yang masih Iya, kuat, iya. betul. Oh jadi tidak Betul, ada nggak masalah. aturannya ya kalau sholat maghrib harus ayat-ayat sekian yang pendek. Enggak. Oh iya. Enggak diatur itu. Yang penting sholatnya jangan sampai Isya maghrib terus 2 rakaat 2 Ah, jam. terus bang aku mau tanya ini kok bang, ini hukum itu bukan hukum sih, kayak pengucapan Maliki Iya. Yaumiddin. Saya sering dengar juga ada yang panjang Maliki Yaumiddin sama Maliki Yaumiddin. Itu enggak membatalkan Fatihah ya? Apa sama maknanya? Enggak sama, Mas. Nanti salah paham. Makanya Iya. Oh, jadi sebaiknya Betul. diikuti dengan kebiasaan di situ ya. iya saya juga imam di Iya. di Masjid Syekh Yusuf di Goa juga biasa. Oh iya ya. Masya Allah. Tapi saya belum pernah ketemu Ustaz Zuma ini. Kemarin saya di Sidrap malah lagi ini. Bang, saya tadi sempat dengar bang yang pendek itu riwayat apakah? Yang pakai Maliki Yaumiddin itu riwayat apa namanya? Hmm? Kiroat apa tadi namanya yang pendek Maliki Yaumiddin? Ada Kirat Waras, Yang pendek itu Waros ya. Imam Nafi. Oke, itu saja pertanyaannya ya Bang ya. Iya bang. Oke, sekarang Iya bun, itu saja bun mengenai akidah kita aja tentang sholat. oke silakan Bang. Siapa Bang Zul, apa yang disampaikan? Iya, kalau untuk teman-teman yang baru belajar itu jangan dulu bahas-bahas masalah kiroat. Fokus dulu belajar Hafs Al-Imam Asim di Indonesia kan. Oke, kita nggak bahas itu Bang. Oke, Ya. sekarang apa yang disampaikan kepada Gurunda Bang? Oke, DJ saya turunkan ya Bang DJ ya. Terima Ya, kasih ya. ya bun. Nyimak aja di kolom. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ini Islam semua ya. Islam semua. Kabur oten-otennya. Silakan apa yang disampaikan ya. Jangan panjang-panjang ya. Silakan. Baik, giliran saya ya, Bunda. Boleh, silakan. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Hasim dari Banyuwangi. Fan-nya mengidolakan Bang Zuma nih. Bang Zuma, aku mau tanya Bang. Iya Bang. Itu biasanya ya Bang, kalau Iya. dengkul Brian Man, ya otan itu Bang. Biasanya pakai fitnah yang selalu digoreng sampai gosong, Dengkul? digoreng lagi. Fitnahnya itu menyudutkan Islam dengan cara poligami Bang. Mohon pencerahannya Bang, biar kita itu bisa dapat ilmu lagi Bang. Iya, ini sering diulas sih dengan sering diulas dengan teman-teman Kristen. Bahkan kalau kita melihat di dalam Markus atau Lukas 18, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus pun mengajarkan poligami.
Matius 19 nomor 29, bahkan angkanya lebih tinggi, 100 istri malah. Kalau di Lukas 18 nomor 29 nomor 30 itu tidak menjelaskan berapa angka, tapi berlipat ganda dia. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia diberikan berkali lipat ganda sebagai ganti istrinya. Artinya boleh kemudian poligami. Itu di kitabnya mereka. Sedangkan poligami di kita itu adalah solusi. Nah, tidak boleh cerai katanya. Apesnya kemudian ketika mereka setia di dunia, satu istri saja tanpa ada poligami, fungsinya, faedahnya, kegunaannya pun tak ada. Hanya semata-mata mau sosok suci aja. Tapi bagaimana dengan surganya mereka? Apakah kemudian mereka itu ada manfaatnya dengan satu istri terkait dengan surganya mereka? Nggak ada. Kalau di Islam poligami itu adalah solusi, tetapi masih bisa bersama dengan istri di surga. Istri yang ada di dunia masih hidup berumah tangga di surga. Jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Sedangkan di Kristen mereka hidup setia di bumi, tapi di surga tidak saling kenal satu sama lain. Jadi percuma untuk apa? Seperti itu, Bang. Abe, Bunda Rahma, Bang, Oke. jambak Kenapa? Bang, ada lagi Bang. Udah ya, udah selesai ya jawabannya ya Bang Hasim. Ya benar udah selesai. Ada lagi Bang, boleh nggak Bang? Tanya lagi Bang. Iya, gimana? Ada ustadz nggak di sini? Kalau saya penginjil, Bang, saya penginjil, saya bukan ustadz. Ya. Jadi kalau kajian-kajian internal Islam itu bukan kapasitas saya di situ. Saya perbandingan agama itu artinya terkait dengan Bible, ya, kaitannya cakupannya dengan Al-Qur'anul Karim yang membahas tentang orang-orang kafir dan membahas tentang kitab yang kemudian disembunyikan, dirubah-rubah oleh ahli kitab. Siap Bang. Aku mau tanya ini Bang. Iya. Iya, silakan. Tahun berdirinya Kristen itu tahun berapa sih Bang? Tergantung Kristen itu kapan kemudian memisahkan diri ya. Kalau kita lihat dari catatan bahwasanya itu berdirinya resmi kekristenan ini pada tahun abad ketiga Masehi. Ketika agama Kristen ini kemudian resmi menjadi agama kekaisaran. Sedangkan kalau berbicara dengan sebutan Kristen, itu tertulis di kitabnya teman-teman Kristen sendiri. Pada mulanya di Antioquia, murid-murid yang hidup bersama dengan Paulus, berarti abad pertama. Sekitar tahun 60-an, 70-an. Seperti itu, Bang. Oh iya Bang, ya Bang. Assalamualaikum. Siap Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurundaku Juma, ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Mas Bagus. Beliau ini yang kemarin sudah kena doktrin dan kita sudah meluruskan kembali. Mohon diberikan pencerahan Gurundaku. Iya. Gimana ini, Bang? Orangnya mana? Siapa dulu? Di Kisah Para Rasul 11:26 ya, pertama kali disebut Kristen di Antioquia itu pengikut Paulus ya, Bang. Yang tadi Bang Hashim. Iya, gimana Oh, sudah? tadi udah turun Gurunda. Siap. Silakan Bang Samudra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek audio gimana audio? Noise, Ada suara noise. Kuat. Terusin. Ini beliau.
Bang Zuma. Iya, iya. Ini Gimana beliau saudara? yang sudah kena doktrin. Mas Bagus. Insyaallah. Iya, gimana Bang? Apa pengaruh yang Anda rasakan setelah Anda disuruh diajak menyembah manusia di mana saudara sendiri adalah manusia? Gimana perasaannya tuh? Gimana perasaannya tuh? Iya. Karena sesapi-sapinya sapi tidak ada sapi nyembah sapi kok. Sampean manusia yang ganteng gagah kok malah nyembah sesama manusia itu piye? Ya wis ngomong gue doktrin apa ngomong no atimu piye Ngomong. Calon istri. Nah, awal mula cerita. Nah, jadi gini Pak Ustadz, apa namanya? Saya kan dari kecil di Bang Suma aja Bang. Iya. Nah, ini saya kan dari secara hati nurani itu kan dari kecil memang didikannya kan Muslim ya Pak Ustadz. Nah, kebetulan kan ini memang ada hubungan sama ya seorang lawan jenis dan itu berbeda agama. Nah, dari segi keyakinan dari pihak perempuan itu mengharuskan untuk ya saya yang mengikut beliau. Cuma dari segi hati kecil saya memang agak sedikit menolak karena ya sampai sekarang logikanya masih nggak masuk karena ya dari tadi Pak Ustadz. Iya. Kurang ilmu yang kamu untuk saya. Silakan Ustadz. Ya, sudah nikah? Hampir. Belum Pak Ustadz. Belum. Akan menikah? Iya. Dengan wanita itu? Iya, Mau Pak menikah? Ustadz. Rencananya iya. Oke. Oke, baik. Anda yakin Islam itu agama benar? Saya yakin Pak Ustadz. Yakin apa ragu? Berarti kalau sudah yakin Islam benar, berarti yang lain nggak benar. Jadi gini, saya hanya ingin memberikan nasihat kepada saudara karena itu adalah pilihan. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Siapapun kita, kullu nafsin zaikatul maut, pasti akan berhadapan dengan yang disebut kematian. Saudara paham bung? Ada satu hal dalam kehidupan manusia ini yang tidak pernah berpisah. Kita sayang kepada kedua orang tua kita, ada masa kita berpisah. Kita sayang kepada adik, kepada kakak, kepada anak, ada masa kita berpisah. Kadang misalnya kita cinta kepada mereka, kita merantau, pisah. Kadang kemudian kita ke sekolah atau tempat kerja dengan istri kita pisah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah pisah. Iya. Jangankan istri yang Anda ikutin saat sekarang ini, misalnya, karena Anda buta dengan kecantikannya, dengan hartanya dan seterusnya. Jangankan istri. Bagus, nama Anda saja bagus, itu jijik nanti. Ketika Anda sudah mati, nama bagus ini jijik untuk mendekati Anda. Coba ketika Anda mati, orang pada datang ke rumah, dia tidak akan pernah mengatakan mana bagus. Enggak, bagus enggak mau lagi disebut, udah jijik. Dia akan mengatakan mana mayatnya. Paham sampai di situ? Paham ya? Jadi nama sampean aja sudah ogah disandingkan dengan mayat Anda. Apalagi wanita yang Anda kejar ini. Apalagi harta ente, apalagi pangkat dan jabatan. Nama Anda saja sudah ogah untuk disandingkan dengan Anda. Apalagi harta, apalagi istri. Apa yang terjadi kemudian ketika semua sudah jijik, semua sudah meninggalkan? Ketika Anda disolatkan, orang tidak mengatakan permisi, bagus mau lewat, pindahkan bagus ke depan, baringkan bagus di depan, biar kita solati. Tidak. Apa orang katakan? Pindahkan si mayat ke depan. Kata bagus pun sudah ogah untuk
menemani saudara. Apalagi wanita ini. Nah, pada saat itu Anda tinggal sendiri. Anda berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri. Anda sudah tidak berurusan dengan kehidupan dunia. Anda tinggal berurusan dengan kehidupan akhirat. Anda masuk ke alam akhirat. Setelah nama Anda itu lepas dari diri Anda, harta Anda sudah lepas dari Anda, pekerjaan Anda sudah lepas dari Anda, wanita yang tadinya Anda sayangi sampai Anda jual akidah pun telah lepas dari Anda. Apa yang Anda hadapi sekarang? Anda sedang berhadapan dengan dimulainya kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Berhadapan dengan masa penantian surga dan nerakanya Anda. Terputus. Keelokan rupa Anda sudah hilang, harta Anda sudah hilang, kesehatan hilang, anak hilang, yang rumah atau apapun itu hilang, istri hilang, tiada lagi kecuali hanya amal perbuatan. Anda masuk dalam level kedua dari kehidupan dunia, yaitu level alam barzah. Pada saat itu Anda hanya berurusan dengan akhirat, tak ada lagi yang lain. Yang Anda harus miliki dan harus pertahankan hanya amalan. Putus sudah kehidupan dunia, putus sudah dengan wanita. Yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah hanyalah amalan-amalan Anda. Nah, kalau semua itu sudah terjadi, penyesalan muncul. Makanya alam kubur itu disebut alam penyesalan. Jadi kalau hanya gara-gara wanita aja, Bung, Anda meninggalkan kehidupan akhirat Anda, kasihan. Tak kasih dua analogi. Orang hidup di dunia ini ada dua. Hidupnya di dunia memiliki rumah, hidupnya di akhirat pun memiliki rumah. Oke? Rumah yang ada di dunia adalah rumah yang akan ditinggalkan. Rumah yang akan dituju adalah rumah yang akan kita pergi. Itu rumah di akhirat. Pertanyaannya, kira-kira yang Anda percantik rumah yang Anda akan tinggalkan atau rumah yang akan Anda tuju? Orang waras pasti akan berpikir memperbaiki rumah yang akan dituju. Maka ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, amalan-amal solehnya diperbaiki. Kenapa? Itu adalah untuk bangunan dia di akhirat. Lah kalau sekarang Anda meninggalkan akidah Islam, Anda kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Anda ketika Anda murtad menjadi kafir, ingkar kepada pencipta Anda dihukumi neraka, kekal di dalamnya, Bung. Bukan setahun, 100 tahun, 1000 tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, bukan. Kekal tanpa ujung. Anda di neraka siksa tanpa ada kemudian sedetik pun waktu untuk menghirup kebebasan dari siksaan. Siksaan paling ringan di neraka itu apa? Menggunakan sendal. Ketika sendal itu dipakaikan kepada penghuni neraka, otak yang ada di dalam batok kepalanya itu mendidih selaksa minyak kelapa yang sedang mendidih. Itu Anda akan alami dalam keadaan kehidupan kekal. Anda mau pertaruhkan akidah Anda hanya dengan wanita. Ingat, Bung, secantik-cantiknya wanita, kalau dia kentut bau. Mulutnya kalau dia tidak sikat gigi bau. Kuping kalau dia tidak cebok bau. Hal-hal seperti ini yang mau membuat Anda itu jatuh ke dalam neraka. Cantik hari ini, tunggu anaknya satu, udah mulai pipinya jatuh, hidungnya jatuh, bibirnya jatuh, giginya satu persatu permisi meninggalkan dia. Pada saat itu kemudian Anda didatangi oleh malaikatul maut, penyesalan sangat luar biasa. Sedangkan kalau di Islam Anda mati dalam keadaan Islam, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan Islam tidak menyekutukan oleh Allah, semuanya ujungnya akan berpangkal kepada surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah
tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari penghimpunan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan segala kesalahan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan bagi umat Islam yang agung. Percuma Anda pindah agama, punya istri cantik, begitu mati tidak ketemu lagi di surga. Kalau umat Islam, Bung, mati dalam keadaan Islam, Anda mendidik istri Anda menjadi wanita saleha, anak-anak Anda menjadi anak yang saleh dan saleha, mati, maka mereka Saya harap hubungan Ikraha fiddin. Iya. Iya. Silakan. Jadi kalau saudara diajarin seperti itu, jangan kita deh, jangan. Jangan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, jangan. Orang-orang yang sezaman Yesus, kenapa enggak menyembah Yesus? Atau itu terlalu jauh Bang Suma? Oke. Tuan rumah, tahu tuan rumah kan? Bani Israel. Kenapa mereka masih menjadi praktisi Torah? Kenapa masih ada orang-orang Yahudi? Kenapa masih ada imam-imam Yahudi, rabi Yahudi? Sementara Kristen sudah berusia hampir kurang lebih 2000 tahun. Kenapa rabi-rabi Yahudi ini tidak menjadi Kristen semuanya? Sementara diajarkan, katanya Yesus yang mengajarkan Kristen. Terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kenapa justru Kristen itu dari barat datangnya? Sama seperti ketika Anda diajari Islam. Diceritakan Islam diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di Mekah, Arab sana. Tapi di Arab tak ada Islam. Arab bukan jadi pusat Islam. Tidak ada. Lalu Anda diajarin Islam itu dari Arab. Islam itu diajarkan oleh orang yang bernama Nabi Muhammad. Semua keturunannya Islam, sahabat-sahabatnya Islam. Begitu kita teropong ke Arab, mana ada Islam di sana? Gak ada. Berarti ini perlu diragukan. Perlu diragukan kok pusatnya Islam ada.
agama Kristen. Kalau agama Kristen itu bukan agama bidat dari Yahudi, berarti Kristen yang menguasai Yerusalem, berarti Kristen yang menguasai Palestina, berarti Kristen yang menguasai Israel. Tapi kok kagak? Artinya siapa yang salah sekarang antara Yahudi dan Kristen? Harus ada satu dari dua ini. Tidak mungkin dua-duanya benar. Antara Yahudi dan Kristen pasti ada satu yang salah. Mana yang benar menjadi agama dari Samawi, mana agama yang dibuat-buat oleh manusia. Saatnya saudara berpikir, kalau agama yang Anda tuju itu benar, maka sudah pasti dialah yang menguasai Yerusalem, dialah yang menguasai Israel. Patikan pindah ke Israel, bukan di Roma. Seperti itu, Bang. Silakan. Bertanyalah, Mana orangnya? nggak usah nangis. Beliau lagi merenung sambil menetaskan air mata. Gurundaku semua. Lanjut. Masya Allah. Suara Bang Andi kok kayak gitu? Ya, yang mendengar pemaparan Gurunda pasti akan terharu ya kalau hampir-hampir dia murtad, Masya Allah. Lanjut. Adik beliau sudah dibaptis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bencana alam semesta. Sekarang adik beliau sudah di dalam pendidikan ketuhanan katanya. Oh bagus, mudah-mudahan dia lulus nanti hadapi saya. Saya sebelum saat. Silakan dilanjut. Hampir Gurundaku. saja. Hampir dia ini ya. Berarti dia belum dibaptis ini yang ini ya Bang Samudra. Alhamdulillah Belum belum. dibaptis. Kita sudah jauh-jauh sampai ke Jogja ini. Masya Allah. Mantap, api Jawa Tengah. Wih, keren. Terus bergerilya. Mohon Ya, bimbingan jadi buat Mas. saudara Mas Bagus, Anda pasti ditemui oleh orang-orang yang berkompeten di agama sebelah. Mohon Anda informasikan ke kami di sini sebagai pelajaran apa saja yang menjadi materi bujuk rayu mereka terhadap saudara Bagus. Anda dibujuk apa rupanya? Biar kita bantah di sini. Ayat apa? Karena saya yakin bukan cuman saudara yang menjadi korban. Banyak orang yang senantiasa menjadi incaran mereka. Ya, contoh misalnya mereka datang, Bang Bagus, di Kristen itu gini, di Kristen itu kayak gini, di Islam itu kayak gini. Coba mungkin bisa Anda paparkan di kita, silakan. Assalamualaikum. Dulu, waalaikumsalam. Soalnya noise. Lanjut. Waalaikumsalam. Bisa nyapa sebentar? Iya. Iya, silakan Bang. Ayo untuk Ustaz Sugi, Bang Supa, teman-teman semua di sini salam ya, salam kenal. Saya Muhammad. Iya, Bang Ahmad. Iya. Ilhas, tolong di mute dulu, Ilhas. Salam kenal. Saya Muhammad Al-Jufri dari Palu. Kalau di Palu main-main Iya. ke tempat Dari saya. Palu, Bang. Iya, dari Palu. Baik. Nggak main-main ke Palu kan? Orang Kaili kayaknya ini. Nggak juga. Iya, Bang. Oh, bukan. Bukan. Saya Masya Allah. Al-Jufri, Pak. Al-Jufri di Al-Herat, Palu. Iya, Masya Allah, iya. Iya. Al-Herat. Salam Palu, kenal. Iya. Iya. Ya, Bang Tahu, Suma, tahu. salam kenal ya semuanya, teman-teman. Saya nggak lama. Salam kenal, abangku. Pak Ustaz Sugi ya, semuanya. Amin. Iya, Ya, Bang. saling kenal. Saling mendoakan kita, Bang. Iya, sama-sama.
Sehat-sehat selalu Bang ya. Izin. Mohon izin Gurundaku Amin, sebentar. ya. Saya tutup dulu ya. Ini Makasih semuanya. oh, Iya Bang Ahmad, makasih Bang. Salam sama teman-teman di sana Bang. Iya ya. siap. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Bang Mohon Samudra? Bang Zuma, tolong dikasih pencerahan antara agama dan wanita. Tolong diperjelas buat beliau karena ini beliau sudah meneteskan air mata karena beliau sudah salah. Tapi alhamdulillah masih bisa kita cegah. Tolong diberi pengertian mana agama, mana yang wanita harus didahulukan gitu. Iya. Jadi gini Bung, Al-Quranul Karim menceritakan betapa bahagianya kemudian Adam alaihissalam ketika dicipta Allah di atas muka bumi. Tapi kebahagiaan itu tidak sempurna tanpa pasangan. Karena manusia sejatinya adalah makhluk yang sempurna karena disiapkan kesempurnaan itu dengan saling menyayangi ya antara pasangan di antara suami istri. Kesempurnaan itu nyata. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Agama Islam memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Allah menciptakan istri kita. Agar apa? Agar kita cenderung merasa tentram dalam kehidupan ini. Tapi apalah artinya kita menikah dengan seorang wanita yang kita cintai, tetapi kita pindah keyakinan? Apa artinya? Apa bisa menentramkan, mendatangkan ketentraman dalam jiwa kita nih? Belum lagi anak kita lahir, menjadi generasi-generasi pelanjut, tapi kufur kepada Allah. Kita melahirkan ciptaan Allah, kemudian keturunan kita ingkar kepada Allah. Apa arti semua itu? Kenikmatan biologis paling juga 15 menit. Itu yang akan membawa kita ke neraka. Sementara betapa banyak wanita muslimah kemudian disiapkan oleh Allah. Kenapa sih kita harus menikah dengan orang yang berbeda keyakinan kita? Karena kecantikannya. Mau sampai kapan bertahan kecantikan itu? Karena hartanya. Mau sampai kapan Anda melenggang dengan harta istri, harta mertua? Enggak malu? Dikasih makan mertua, enggak malu? Masuk ke dalam rumah orang kaya. Kita yang tak ada ini menikah sama dia dikarenakan kita jatuh cinta kepada hartanya. Enggak malu sebagai laki-laki gitu? Enggak malu dilihat oleh manusia? Lebih-lebih enggak malu dilihat oleh Allah yang hanya dengan sosok wanita yang kemudian membuat hati Anda buta. Enggak malu kepada Allah. Kita dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Ada yang dibentuk dengan bibir pecah, ada yang dibentuk dengan tangan tak ada, ada yang dibentuk dengan kaki tak ada, bahkan ada yang diciptakan tanpa anus. Saudara dicipta dalam keadaan sempurna. Anda mau ingkar kepada Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya gara-gara wanita. Padahal ketika Al-Quran menerangkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
Tujuan berumah tangga itu agar tentram, agar terjadi kasih sayang di dalam rumah tangga. Coba, bagaimana Anda bisa berkasih sayang ketika Anda malam pertama, oke, Anda bisa melupakan betapa Anda telah kufur kepada pencipta. Tapi setelahnya, pada saat tua sudah datang, Anda sudah mulai sakit-sakitan, penyakit sudah mulai melanda, anak-anak Anda sudah getol bernyanyi di rumah-rumah ibadah yang berbeda dengan ibadah saudara. Anda menggiring mereka kemudian ke neraka. Itu yang Anda mau. Itu yang Anda mau. Hanya gara-gara seorang perempuan. Toh Anda belum bisa melihat seperti apa kesetiaan beliau kepada saudara. Toh Anda belum melihat seperti apa harta yang Anda akan miliki setelah bersama dengan dia. Coba. Tapi kalau sudah dikatakan neraka itu udah pasti. Bahagia belum tentu. Neraka sudah pasti. Innal ladzina kafaru. Itu sudah jelas itu. Orang kafir sudah disiapkan paketnya adalah neraka dan kekal di dalam. Apa coba kebahagiaan yang Anda ingin raih dengan bersama calon istri Anda itu yang kafir itu? Berapa tahun Anda ingin hidup di dunia? Coba. Apakah Anda tidak ditertawakan sama tetangga? Hanya gara-gara seorang wanita Anda murtad meninggalkan keyakinan. Di mana harga diri sebagai seorang laki-laki? Hanya gara-gara wanita kafir Anda meninggalkan keyakinan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Malu kepada tetangga, malu kepada yang menciptakan kita. Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Rabb, ciptakan aku menjadi seorang laki-laki. Ciptakan aku menjadi seorang manusia di tahun sekian, lahir dari rahim. Tidak pernah minta. Seketika Allah menciptakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anda dicipta gratis. Anda masuk ke pasar untuk beli ikan saja, antara ikan yang satu dengan ikannya, Anda harus memilih dan Anda harus bayar. Allah menciptakan Anda dalam bentuk sempurna, diciptakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku tanpa ada negosiasi dari pencipta. Habis itu Anda dicipta, Anda ingkar. Hanya gara-gara makhluk perempuan yang tidak seberapa itu. Cantik juga kagak, kaya juga tidak, tapi menyeret Anda ke neraka, melahirkan anak-anak menjadi penghuni neraka. Anda tega gitu. Jadi saudara saya, tolong direnungkan. Anda usia sekarang kalau saya perkirakan 28, 29 dan seterusnya, atau 25 dan seterusnya. Anda butuh berapa puluh tahun? Anda butuh berapa puluh tahun lagi untuk hirup udara di dunia? Setelahnya taruhlah Anda masih hidup 40 tahun, 50 tahun paling santer. Setelahnya Anda mau kemana? Mati. Mau ngapain? Dia bawa tanah tuh di hanya 1 meter kali 2 meter. Anda mau ngapain di bawah sana? Ketika Anda diantar ke kubur, orang-orang sudah pada pulang, Anda kemudian terkagetkan. Bagus, bagus dia yang kucipta yang tak tahu diri, yang memijak kemudian tanahku, bumiku dengan sombongnya. Aku ciptakan kau dengan kesempurnaan yang kuberikan kepadamu, tapi kau ingkar kepadaku. Saatnya sekarang aku menagih. Dulu di alam roh aku tanya, alastu birabbikum? Kamu menjawab, kalu bala syahidana. Pembohong kau. Di alam roh ku tanya, apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Pada saat itu kau mengatakan, ya, aku bersaksi ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Tapi begitu kau kucipta, kau sudah dewasa, udah bisa dapat duit sebulan 1 juta, kau lupa kepada kesaksianmu, kau lupa kepada ikrarmu kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu, hanya karena wanita itu. Sekarang saatnya aku nagih, Gus. Mana sholatmu? Mana puasamu? Mana takbirmu? Dan mana wanitamu itu yang bisa menolong kau sekarang? Kau tunggu sampai kiamat datang. Kuperintahkan malaikat-malaikatku untuk menyiksamu sampai kiamat datang. Kira-kira pada saat itu Anda mau minta tolong kepada siapa? Yesus.
Mau minta tolong sama Yesus gitu. Minta tolong sama Paulus gitu. Minta tolong sama papa pendeta-pendeta. Minta tolong sama istri gitu. Subhanallah. Tidak ada lagi daya kita setelah kita di bawah tanah, Bung. Yang bisa menolong kita adalah amalan-amalan soleh yang hanya ada di dalam Islam. Perbuatan-perbuatan kita lah yang akan menemani kita. Sampai semua orang pulang, makhluk datang dari arah kanan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Bagus bertanya, loh kamu siapa? Aku tidak pernah melihat makhluk secantik, seindah kamu, sesempurna kamu, seharum kamu. Antum ini siapa? Kamu ini siapa? Gus, kenapa kau bertanya seperti itu, Gus? Iya, aku bertanya. Karena aku tidak pernah melihat makhluk secantik kau di dunia. Kok ada makhluk secantik ini? Gus, aku ini adalah amalan solehmu. Aku sholatmu. Aku puasamu. Aku bacaan Quranmu. Yang ditugaskan kemudian untuk menemanimu sampai kiamat datang. Subhanallah. Di dalam kamar yang begitu indah, ditemani makhluk yang begitu cantik dan harum wangi, tidurnya kemudian keberadaan Anda di dalam alam kubur kalau miliaran tahun nanti baru kiamat, itu hanya serasa semalam. Tapi sebaliknya, begitu Anda murtad masuk ke dalam kubur, datang makhluk dari arah kiri. Belum apa-apa Anda sudah tersentak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Aku tidak pernah melihat makhluk sejahat, seburuk kamu, sejelek kamu, sebau busuk kamu. Kamu siapa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Gus, kenapa kamu takut? Akulah maksiatmu. Akulah murtadmu. Akulah pengingkaranmu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu yang membuat aku seperti ini, Gus. Di saat orang lagi sholat, kamu malah ke tempat lain bernyanyi salto-salto kiri kanan. Entah apa-apa yang kau lakukan, tepuk tangan kepada Tuhanmu. Gus, aku ini amalanmu, perbuatanmu. Ketika Tuhan meminta untuk kau datang ke masjid, Allahu Akbar, malah kau pergi ke rumah yang lain, kau masuk ke sana, kau mengatakan pengabdianmu kepada makhluk ciptaan Tuhan dan meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memelukmu, untuk di tempat sempit ini sampai hari kiamat itu datang. Coba saudara Gus bayangkan, kalau Anda dalam tanah, seorang diri ditemani makhluk yang sangat seram, yang tidak pernah Anda bayangkan seperti apa seremnya. Berdua, Anda belum masuk neraka, sudah kayak di neraka, Bung. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, berterima kasihlah karena bertemu dengan saudara kita Samudra, yang bisa menolong Anda untuk mengembalikan Anda kemudian kepada kebenaran sebelum terlambat. Ingat, Anda usianya 29 tahun. Santer-santer hidup 50 tahun ke depan. 50 tahun bagi Allah itu tak terhitung 1 detik, 5 detik bagi Allah. Apakah 5 detik ke depan ini bagi Allah akan menjatuhkan Anda ke dalam neraka dalam kehidupan yang kekal? Kalau saudara masih bisa ditolong, tolong dengarkan saya. Lebih baik Anda berubah menjadi batu, atau Anda menjadi atau apa yang paling hina di atas muka bumi ini, daripada Anda menjadi kafir. Lebih baik Anda menjadi monyet, Anda menjadi buaya sekalian, atau Anda menjadi kutu monyet, daripada Anda menjadi kafir. Monyet belum tentu masuk neraka, tapi kalau kafir sudah satu paket dengan neraka. Itu yang Anda harus tahu. Jadi kalau Anda masih bisa diselamatkan,
silakan Anda pikirkan matang-matang. Silakan Anda pikirkan matang-matang. Jangan Anda tergoda oleh seorang wanita. Ingat Nabi Adam alaihissalam jatuh karena godaan perempuan. Meskipun perempuan dan Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Tapi ingat, itu contoh sudah ada. Jangan kemudian sudah ada contoh, Anda malah jatuh untuk yang kedua kalinya. Ya, Saudara Gus, silakan Anda renungkan. Tapi sekali lagi saya katakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Barang siapa mau kufur, murtad, silakan murtad. Tapi ingat, tak ada yang akan lolos dari penghakiman Qadi Rabbul Jalil. Dialah Allah yang akan mengadili setiap manusia. Untuk itu, ya kita kembalikan kepada saudara. Kalau Anda ingin murtad, silakan. Tapi ingat, semua apa yang Anda lakukan akan Anda terima nanti. Belum ke neraka, di alam kubur sudah Anda rasakan. Demikian dari saya, mungkin ada masukan dari guru-guru kita yang lain. Terima kasih. Mohon izin, beliau mau berbicara. Iya, silakan. Jalur amatur suwun ngomong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Panggil Bang Suma aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Suma atas saran, masukan dan kesadaran dan bimbingannya sudah menyadarkan saya. Iya Bang. Bismillah. Sampai mati saya Islam. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya Bang Bagus, jangan hanya gara-gara wanita Anda murtad. Secantik apapun wanita itu, semuanya bertai, kulitnya bertai, ngeluarin keringat, matanya bertai, ngeluarkan apa namanya, cong apa namanya ya, dan semuanya bertai. Secantik apapun dia. Ya, jadi jangan hanya gara-gara wanita meninggalkan yang kekal nanti. Untuk apa kita di dunia mempunyai istri cantik, ya? Tapi akhirnya kita masuk neraka, gitu loh. Kejarlah yang menjadi kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga, bukan kebahagiaan yang semu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya dunia ini beratnya seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu minum walaupun seteguk air. Tetapi karena dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah, maka Allah biarkan orang-orang kafir untuk menikmati dunia. Bahkan dikatakan dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Anda sudah sadar ya bahwa agama itu lebih penting daripada segalanya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mana lebih mulia engkau antara engkau dan aku?" Kata Rasulullah, "Lebih mulia aku karena engkau diciptakan untuk melayani aku." Lebih mulia mana antara dunia dengan engkau? Lebih mulia aku karena kalau Allah tidak menciptakan aku, maka Allah akan tanya lagi, lebih mulia mana agama? Karena aku diciptakan untuk agama. Jadi agama ini adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya, paling berharga dalam diri kita. Ketika orang ingin mendapatkan kesehatan, orang rela mengeluarkan harta bendanya. Ya, habis nggak masalah, miskin tidak apa-apa. Yang penting saya sehat. Ada yang lebih penting daripada kesehatan. Apa itu? Nyawa. Kadang orang merelakan anggota tubuhnya untuk dipotong, diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi nyawanya bisa melayang. Maka orang itu merelakan anggota tubuhnya. Dan ada yang lebih penting daripada itu, yaitu iman. Biarlah saya kehilangan harta, kehilangan anggota badan saya, bahkan kehilangan nyawa saya, tidak apa-apa. Yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Iman itu paling penting dalam diri kita. Maka pertahankan, jangan sampai tergoda ya oleh hal-hal yang sifatnya hanya semu saja.
Itu masukan saya, Bang Bagus. Terima kasih. Izin, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Dokter. Kemana aja Pak Dokter? Masya Allah, Selama guru ini. kita ini. Masya Allah, bahagia sekali ketemu Pak Dokter. Ya, penyesalan itu bukan datangnya sekarang. Penyesalan itu datangnya di belakang hari, saudaraku. Jangan pernah berpikir kesenangan itu akan langgeng. Tidak pernah langgeng kesenangan itu. Kesenangan bagaimana bisa meningkat menjadi bahagia. Bagaimana bisa kesenangan menjadi bahagia? Keikhlasan dalam berbuat. Ikhlasan dalam berbuat akan meningkatkan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan bisa meningkat menjadi berkah? Menghadapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serkaitan dengan ayat tadi, laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Summa radadnahu asfala safilin. Akan jatuh lebih hina dari binatang. Siapakah itu? Illal ladzina amanu. Maka apa yang dikatakan saudaraku Guru Ustaz Sugi dan Guru Ndasuma itu benar. Apabila iman Anda sudah hilang, Anda lebih rendah dari binatang. Itu Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Nah, pada kondisi seperti itu, masih adakah harga, masih adakah nilai kita? Untuk itu, saudaraku, penyesalan itu bukan datangnya di belakang nanti. Sebelum Anda menyesal, maka resapi, pikirkan matang-matang. Anda dikasih akal, Anda dikasih hati untuk memilah dan memilih. Bukankah Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Setelah nyata, telah nyata yang hak dan yang batil. Anda pilih yang mana? Anda dipersilahkan untuk memilih. Tetapi Allah menentukan, kalau kau pilih A, ini resikonya. Anda pilih B, ini resikonya. Jangan sampai kita masuk summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Sekian tambahan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah ini Ahi Samudra? Oke, kita udah selesai kah Bang Samudra? Apa dia mau? Bang Samudra lagi ke toilet bunda. Oh, dia belum murtad kan? Jadi nggak usah bersyahadat ya? Dia belum. Belum bun. Oke, jadi nggak usah bersyahadat ya. Kita sapa ini. Siapa ini? Ilhusha, gimana sih namanya ya? Ilhusa. Selamat malam, assalamualaikum. Hah? Kabur. Oke, silakan Bang Ahi Samudra. Atau siapa yang masih mau menambah, silakan. Siap. Mohon izin guruku ingin memberikan masukan kepada Mas Bagus secara langsung. Saya mohon undur diri. Gurunda dapat salam dari Mas Dito, beliau yang menuntun saya untuk ke sini. Masya Allah. Salam balik, Bang. Salam balik dari teman-teman kita juga dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lomet, selamat malam Lomet. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Assalamualaikum. Islam Muslim. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Lomet, apa yang Aduh. Lomet. Aduh. Masih. Silakan lanjut dulu Gurundaku atau Dokter Rahman, Pak Desugi, Bang Handi.
Kurang bagus ya suaranya. Besar. Gelombangnya terlalu tinggi. Oh, tunggu. Ombak. Bunda Gemini, silakan apa yang disampaikan. Saya Apa sedikit disampaikan? tertarik sama pernyataan Gurunda, Bunda Rama. Izin Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan abangku, masya Allah. Saya tertarik dengan kata-kata alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Qalu Masya bala Allah. syahidna. Subhanallah, subhanallah. Ini janji seorang insan di alam arwah, dan itu yang banyak dilupakan orang. Nah, izin mohon sedikit penjelasan atau bagaimana ini supaya Silakan abangku, masya Allah. nah inilah yang carilah jati diri yang pernah berjanji itu. Alastu birab qalu saya mengakui Allah sebagai Tuhanku, sebagai kau Tuhanku, saya adalah hamba. Nah, apakah harus kita ingkari kata-kata itu tadi yang diucapkan oleh Gurunda? Makanya kenali dirimu sehingga Anda akan kembali kepada fitrah, datang dalam keadaan fitrah, kembali juga dalam keadaan fitrah. Bagaimana caranya fitrah? Dinul Islam. Sana ada taubat. Di sana ada taubat, saudaraku. Kalau Anda menzalimi diri sendiri, hilaf, lupa, masih ada taubat, saudaraku. Makanya saya sangat tadi tertarik alastu birabbikum. Kita tergolong orang-orang yang munafik yang tidak pernah mengingat-ingat di mana Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Kalau kita kaji dalam konsep alastu birabbikum itu, maka kita akan paham diri ini, bahwa diri ini pernah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasikan janji Anda bahwa pernah mengaku ingin berbakti kepada penyembah kepada Sang Halik, satu-satunya Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita ini adalah rahmatan lil alamin? Rahmat bagi segenap alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam. Umat Islam harus menjadi rahmatan lil alamin. Itulah ciri-ciri kita sebagai umat Islam, menjadi rahmat untuk segenap alam. Kita bisa lihat di mana mayoritas Muslim, insya Allah kita menjadi payung. Karena kita adalah rahmatan lil alamin. Tapi pada saat kita mengikut minoritas, kita dihajar habis-habisan. Inilah bukti nyata bahwa Islam itu dimanapun berada akan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Kalau itu mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Rasulullah, hubungan kita dengan sesama Muslim, dan hubungan kita sama manusia, bahkan hubungan dengan alam dan hubungan kita dengan diri sendiri bisa berjalan seiring seirama. Demikian Gurunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kembali lagi pasukan kita, seorang abang kita yang kehilangan beberapa saat namanya. Beliau kembali di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Abangku sehat-sehat, Bang? Alhamdulillah, Dinda. Allahu Akbar, Masya Allah. Asisten sangat sibuk sehingga sekali-sekali saja bisa hadir. Tetapi tetap saya ikuti Gurunda. Alhamdulillah, kangen pasti ya kan? Iya. Tetap saya ikuti terus. Aduh, urusan pasangan menghajar airband. Allahu Akbar, Masya Yang penting dia nama keseorang anak Ugi. Dek, ada. Saya ini ketua KKSS Kota Palu. Jadi kerukunan keluarga Selatan Kota Palu sekarang. Baru-baru. Alhamdulillah. Jadi yang kemarin itu dokter waktu kita ketemu ya. Jadi. Ketua Alhamdulillah. Selatan. Alhamdulillah. Jadi di Palu ini
kita punya anggota hampir 3, ya 40% orang Palu asal Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah. perlu saya juga masuk api ini supaya saya bisa bentuk di sini. Allahu Akbar. Pak Dokter, Ngecok. itu Kirim saja, silakan, Pak Dokter. kirim saja KTP tak dok sama saya, sama email saya Nah, daftar Pak langsung. Dokter nggak usah pakai KTP, langsung jadi. Oke, siap takut. Ya biar ada emailnya. Pak Dokter. Nanti saya bentuk di sini. Allahu Akbar. Terpas saja KTP. Kenapa noise daeng handi bang? Noise kenapa tuh? Saya kayak noise. Nggak dua nggak apa-apain. Oke, lanjut. Habis jatuh HP-nya tadi. Habis jatuh. Mix sama HP jatuh. Bisa. Kita Kenapa sapa bisa? Panming, selamat malam Pak Panming. Panmik susah. Iya, Susahnya iya, namamu malam. Panmik Wan. Ya, Iya. silakan Bang. Kristen Muslim? Oten. Silakan apa yang ingin ditanyakan? Ada gurunda, ada silakan. Kita saya udah lupakan. Oke, kita yang baru aja ya, yang lalu ya, sudahlah yang berlalu. Ini temanya jangan mau murtad, saudara. Ini maksudnya ini tema malam ini yang ini atau gimana? Jangan. Tadi kebetulan ada umat Islam yang kemudian diiming-imingi untuk murtad. Kita sudah nasihati beliau, alhamdulillah nggak jadi dia masuk dalam golongan penyembah manusia, Bung. Sama seperti saudaraku, Pangmik Wang Cunglang Sang Tong Congkang. Gitu, Bang. Terus saya lengkapi malam namanya ini ya. apa dong? Temanya malam ini, apakah pencipta langit dan bumi itu tidur? Tidur? Iya. Tuhan tidak pernah tidur, Bang. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa Yesus bukan Tuhan? Karena Yesus tidur. Ya, dia tidur, tapi kalau kita baca dalam Alkitab, ini kan saya kan sebagai Oten baca Alkitab, dong. Jadi saya mempercayai apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi dalam Alkitab itu, dalam Injil, Injil ya 4 kitab itu, di dalam tertulis bahwa Yesus juga berkata bahwa ketika dia ingin ditangkap, ketika dia ingin ditangkap, dia berkata bahwa ketika aku di dalam bait Allah, mengapa engkau tidak menangkap aku? Padahal aku bersama-sama dengan engkau. Itu sebenarnya mereka memikir. Bang Suma kan tahu itu. Iya, tahu. Dia pernah berkata begitu. Jadi juga dia berkata bahwa Bapa selalu bekerja, maka anak pun juga selalu bekerja. Jadi dia Bang Juma bilang Yesus itu bukan Tuhan yang karena dia yang tidur. Ya, kalau manusia dia tidur. Nah, Tapi, itu bukti bahwa dia iya, bukan betul. Tuhan. Kan dia manusia. Iya, betul. Berarti dia bukan Tuhan. Iya, nggak bisa dipahami seperti itu, Bang. Loh, bukan. Nah, gimana ceritanya? Kitab saudara menerangkan Markus 4 nomor 38, di situ dikatakan kateudo. Kateudo itu tertidur, tak do. Bahasa Yunani-nya kateudo, itu artinya tertidur. Sabar. Karena Yesus kateudo, maka dia bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak tertidur. Di dalam Mazmur 121 nomor 4, di sana dikatakan yasen. Pencipta langit dan bumi itu tidak yasen. Pencipta langit dan bumi itu tidak tidur dan tidak mengantuk. Iya. Gimana? Tuhan Anda tidur? Ini kan dia posisinya masuk ya jadi manusia, Bang.
Iya, Tuhan Anda menjadi manusia. Iya. Makanya ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan karena dia tidur. Itu tidak. Ya. Apalagi? Itu karena memang konsep Bang Suma pakai menilai secara logika. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita mendikte dengan pikiran kita. Salah. Anda salah. Tidak bisa. Yesus justru menasihatkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Iya. Itu nasihat. Iya, Itu betul. nasihat. Itu kan dia berbicara kepada dirinya sendiri, itu merujuk kepada dia itu, tetapi dia memakai nama asli, bukan. Kalau dia merujuk, Dengarkan dulu Iya, oke. saya. Yesus mengatakan, kasihi Tuhan, Allahmu Elohim dengan segenap dengan hatimu. akal, Kekuatan akal, dengan iya. akal. Dengan akal. Sekarang kalau Anda mengatakan itu karena akal loh, memang Yesus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan itu dengan akal. Masakan Tuhan Anda menceritakan tidur karena Tuhan pada saat itu bukan Tuhan? Ini ajaran apa? Kan sudah dikatakan ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Mazmur 121. Sesungguhnya tidak tertidur, tidak terlelap, dan tidak mengantuk penjaga Israel. Bukan dia yang Tetapi dimaksud. dalam Oke, silakan. Begini Bang Suma, memang Silakan, Bu. betul itu. Iya. Tapi kan konsep dalam cerita Yesus itu kan banyak. Jadi kita harus membaca, kan Bang Suma pasti tahu itu. Juga ada di dalam Injil tertulis bahwa Yesus juga sering mengucapkan hal-hal perumpamaan. Ketika dia mengajar, ada orang-orang yang tidak mengerti dan ada orang-orang yang mengerti. Dan dia selalu mengatakan bahwa ada yang mengerti ini, dia mengatakan bahwa engkau diberi karunia untuk mengerti, dan ada orang-orang yang tidak mengerti karena memang mereka orang-orang yang seperti apa namanya, mereka tidak paham walaupun mereka mendengar apa yang diajarkan Yesus, mereka tidak nangkap apa yang mereka lihat yang Yesus katakan, mereka tidak percaya atau seperti itu. Baik. Baik. Sekarang kita lihat yang mana yang mengerti antara saya dengan Anda. Oke? Yesus tertidur itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya bukan Tuhan? Itu dia membuktikan bahwa ketika dia menjadi manusia, dia harus menjadi manusia. Saya ulang. Dia bisa tidur begini. Kalau saya ulang. Yesus itu tertidur, Markus 4:38, untuk membuktikan dirinya itu Tuhan atau dirinya itu bukan Tuhan sampai dia tidur. Markus 4 itu bunyinya apa, Bang? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Ini dia tidur, dia ketiduran. Nah, Yesus tertidur itu untuk membuktikan dia itu adalah Tuhan atau dia itu bukan Tuhan. Tujuan dia tidur itu untuk membuktikan ketuhanannya atau membuktikan kemanusiaannya kepada akal kita. Jawab. Kalau ini konsep yang saya pahami ya, yang ketika dia tertidur mungkin berbeda dari Bang Suma. Kalau Bang Suma nangkap dia ini membuktikan dia sebagai Tuhan atau dia tertidur atau seperti apa. Kalau saya nangkap adalah bahwa dia seperti itu karena dia menguji murid-muridnya apakah mereka tetap percaya ketika dia tertidur, seperti manusia di zaman sekarang tidak melihat Tuhan. Ketika ada bahaya datang kita menganggap di mana Tuhan? Tuhankah tertidur, tidak melihat kami sedang menderita? Itulah itu Tuhan asumsi menguji. Anda atau ada dalilnya? Ini yang saya nangkap, ini yang saya dapat. Saya ulang, itu asumsi Anda atau ada dalilnya? Itu terserah. Enggak. Kata kasihi Tuhan dengan akal, berarti Anda harus akal. Tetapi akal. Nah, itu tadi asumsi Anda. Itu tadi asumsi Anda atau apa? Ya,
Enggak. Enggak. Kalau enggak berarti ada dalilnya Punya dong. akal. Kita bisa nangkap. Iya, justru itu. Ketika Yesus tidur, Iya. ini untuk memberikan pesan ke akal kita bahwa Yesus itu Tuhan, atau sinyal ke akal kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Coba pakai akal. Kalau saya ikut cara berbicara Bang Soma, dia mengikuti secara manusia tertidur. Jangan ikuti saya, ikuti akal Anda. Ketika Yesus tertidur, ini pesan ke otak Anda bahwa Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia? Kalau iya manusia, kalau bagus, Masya saya Allah. dari Bang Soma, dia tertidur. Loh, jangan ikuti saya, Bung. Deteksi akal sehat Anda yang tertidur sekian puluh tahun itu. Ini pesan yang Yesus sampaikan ketika dia tertidur. Pesan untuk akal kita sebagai manusia waras. Ini pesan untuk akal waras. Yesus ini untuk tidurnya dia untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia manusia. Jangan menurut saya, menurut akal Anda kalau masih bisa bangun. Silakan. Menurut saya, sebagai manusia. Nah, bagus. Terima kasih. Anda masih bisa disehatkan berarti. Karena begini, karena ada alasan. Kita bisa diperjelas agar supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Oke. Anda sudah mengakui dia manusia ya? Alasannya. Oke. Terus? Iya, Terus? betul. Tetapi kalau tidak mau mendengar alasannya ya nggak apa-apa. Saya dengar. Buat saya saja. Saya dengar. Silakan. Oke. Saya dengar. Oke. Kalau misalnya dia jadi manusia, tetapi dia masih mempunyai kuasa untuk kuasa tidak 100% seperti manusia merasakan sakit atau merasakan tidak bisa tidak perlu makan makanan, tidak bisa menangis atau tidak bisa merasakan kesakitan, dia bohong dong. Tuhan yang bohong. Kalau jadi manusia ya jadi manusia. Berarti kalau ketika dia disalib berarti dia berakting dong. Dia pura-pura merasakan kesakitan. Oh, dia kan Tuhan, bisa saja dia berakting pura-pura kesakitan padahal dia tidak merasakan kesakitan. Bahwa kalau jadi manusia ya selalu merasakan seperti apa yang kita rasakan. Oke, baik. Nah, sekarang permasalahannya gini, Bung. Gantian kita bicara ya. Anda sudah mengakui Yesus tidur karena ingin membuktikan dirinya adalah manusia. Iya. Anda muncul kemudian dengan mengatakan, oh dia harus benar-benar manusia. Jangan acting supaya dia rasakan bahwa dia itu adalah manusia. Oke. Pada level itu, Bung, kitab suci yang katanya suci menerangkan kepada saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Saya bacakan ya. Iya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Oke? Jadi Yesus yang manusia ini adalah hamba. Hamba dari Tuhan. Pada saat dia menjadi manusia, dia adalah hamba Tuhan yang engkau urapi. Jadi Yesus manusia, hamba Tuhan yang diurapi. Untuk apa dia diurapi? Data nomor 28 diterangkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang engkau tentukan dari semula oleh kehendak dan kuasamu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hambamu yang suci itu. Anda mau lari kemana? Ketika ternyata Yesus itu sebagai manusia, dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia manusia yang ditentukan sebagai hamba Allah yang suci untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah-tengah Bani Israel. Sampai di sini akal Anda masih goyang tidak? Oh, tidak, Bang. Tidak. Jadi Tuhan Anda pernah menjadi hamba?
itu yang katakan kan mereka ya bang itu waktu mereka itu maksudnya para imam mungkin orang-orang yang menyaksikan Yesus mengajar, mereka menganggap dia di situ dia sebagai hamba Allah yang baik melakukan mujizat, tetapi identitas keaslian Yesus kan rahasiakan. Dia hanya menunjukkan siapa dirinya kepada orang-orang tertentu. Makanya kepada orang lain itu menganggap Yesus sebagai utusan. Maka kalau dia memang sebagai utusan, mengapa di dalam Injil cerita di dalam tertulis bahwa mereka banyak orang-orang penasaran dengan siapa Yesus itu sebenarnya. Kalau dia memang sebagai nabi atau utusan, ya tidak usah dipakai uji-uji, tidak perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan Yesus mengaku siapa dirinya. Mereka bersekongkol lah, apalah supaya Yesus terus terang siapa dirinya. Tetapi Yesus kan dia tahu ini orang-orang datang ini untuk apa datang kepadanya. Dia tahu, dia itu tahu pikiran mereka semua. Makanya dia kadang dia tidak menjawab. Ketika dia tidak menjawab, disitulah orang-orang berhasut bahwa untuk membunuh dia, karena mereka tidak mendapat jawaban terus terang dari Yesus. Jadi mereka ingin menantikan yang keluar dari mulut Yesus mengatakan siapa dirinya. Tetapi Yesus menahan kata-kata yang sesungguhnya. Yesus inginkan bahwa mereka harus percaya apa yang dia lakukan. Tetapi mereka, apa saja yang Yesus lakukan, mereka tidak mau percaya. Mereka ingin Yesus mengaku dengan mulutnya siapa dirinya. Tetapi Yesus selalu merahasiakan itu. Makanya itulah terjadi. Ngomong apa, Rek? Seperti itu. Seperti itu, Iya. Orang yang sesaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu hamba Allah. Anda hidup 2000 tahun kemudian mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ilmu Anda dari mana? Ilmu Anda dari mana? Saya. Iya. Dari Paulus tuh Bang. Dari mana? Lubang hidung tedong yang keluar ilmunya. Ya tunggu Bang. Kalau saya balik, ilmu Anda dari mana? Dari Yesus. Atau orang-orang komal-komal yang di sini, ilmu dari Anda Yesus. dari mana? Ilmunya coba dengarkan saya 1 menit, dengarkan saya. Oke. Yesus mengatakan Matius 6 nomor 9, Tuhanku yang ada di langit. Matius 5:48, Tuhanku yang ada di langit itu sempurna. Matius 10 nomor 32. Sabar 1 menit, sabar. Bapakku yang ada di langit. Matius 12 nomor 50, Bapakku yang ada di langit. Matius 15 nomor 13, Tuhanku yang ada di langit. Matius 16:17, Tuhanku yang ada di langit. Yohanes 6 32-33, Tuhanku yang memberikan kamu roti dari langit. Matius 18:10, Tuhanku yang ada di langit. Matius 18:19, Tuhanku yang ada di langit. Matius 7:21 dan seterusnya. Tuhan mulut Yesus sendiri. Anda sendiri siapa? Anda sendiri siapa? Kok bisa mengatakan Yesus itu adalah Allah? Kan ada alasannya Bang Suma. Itu kan kuat mana alasan Anda dengan pengakuan Yesus? Iya, tetapi kita harus mengerti apa yang dia maksudkan itu. Mengerti kayak mana lagi? Bapakku artinya apa? Tuhanku yang ada di langit. Mau kayak mana? Yesus sendiri yang mengatakan Tuhanku yang ada di langit. Mau kayak mana? Ada alasannya Bang Suma. Dia mengatakan begitu karena posisinya kan dia dari misalnya saya kan menganggap dia mengatakan Tuhan. itu karena posisinya sebagai manusia gitu. Iya, jadi dia yang sebenarnya dia itu adalah Allah itu sendiri gitu. Iya kan. Mana pengakuannya bahwa aku adalah Allah itu sendiri? Mana? Enggak ada lah. Enggak ada. Kan begini. Berarti Anda mencoba untuk untuk melanjutkan ajaran iblis yang mengatakan dia adalah Allah. Bukan. Berarti benarlah Al-Qur'an yang mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun.
Sesungguhnya orang kafir itu bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan, dan mereka orang-orang kafir ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Terbukti sekarang Yesus mengatakan, sabar, dengarkan saya, bantah saya nanti pakai dalil, dengarkan saya. Matius 6 nomor 9, Matius 5 48, Matius 10 32, Matius 12 50, Matius 11 13, Matius 19 17, Yohanes 6 nomor 32 33, terus Matius 8 10, Matius 19, Matius 7 21 sampai 23. Cakupan daripada data yang saya sajikan, Tuhanku yang ada di langit. Yesus bertuhan dan Tuhannya ada di langit. Anda membantah dengan dalil apa? Iya, betul. Betul. Begini, Ya sudah. Bang. Ayo ikuti saya. Asyhadu. Enggak lah, Bang. Asyhadu. Oh enggak. Masih kekal bersama dengan saudaranya. Masih diskusi lah, Bang. Kalau abang bilang seperti itu, kalau misalnya saya ini sebenarnya memahami orang, mengerti. Kalau saya ikuti ya pasti memang apa yang tertulis itu saya ikuti, itu ya pasti saya ikuti apa yang tertulis. Tetapi sebenarnya kebenaran itu ada rahasia. Kita harus mengerti mengapa itu dia harus mengatakan seperti itu. Kita tidak bisa mengambil berpatokan apa yang tulisan itu. Misalnya dia berkata bahwa Bapakku ada di sorga. Tetapi kita harus mengerti secara seluruh kalau Bapakku ada di sorga. Jika engkau nabi, tetapi kita harus kan mempertanyakan, oke lah, kita berpatok di situ, Bapakku ada di sorga, berarti kamu adalah utusan. Tetapi di cerita lain, kok kamu yang memegang kunci kerajaan sorga, kok kamu diberikan kuasa untuk menghakimi? Karena diberikan. Begini, Bang, berarti dia lebih berkuasa dong dari Musa, daripada Nabi Daud. Dia baru datang. Dia adalah nabi. Kok yang dia diberikan mempunyai kuasa, hak kewenangan lebih tinggi daripada Musa dan Abraham? Ya silakan aja. Sekarang permasalahannya adalah Yesus diberi kuasa di bumi itu dan juga di surga. Dia diberi kuasa karena dia manusia atau karena dia Tuhan? Ya kan saya mempertanyakan kalau kita justru makanya balik saya nanya. Tuhan. Oke, Anda mengatakan Yesus lebih tinggi dari Musa, dari Abraham. Oke, tak ikutin. Sekarang Yesus diberi kuasa itu karena dia Tuhan atau dia manusia? Saya tanya Bang Suma. Loh. Kalau Bang Suma, menurut Bang Suma bagaimana? Ya jelas karena dia manusia, makanya dia diberi kuasa. Coba kita lihat di data nomor 27 dari Yohanes. Tunggu. Kita kemudian kita lihat di Yohanes 5 nomor 27. Tuhan Yesus memberikan kemudian kepada Yesus, Tuhannya Yesus memberikan kepada Yesus kuasa. Karena Yesus adalah manusia. Manusia. Asyhadu. Musa, Abraham juga manusia. Karena dia seenaknya, ketika dia lahir disampaikan malaikat bahwa dia akan memegang kerajaan tahta Daud dan segala tata yang leluhur kok baru tata dado. Yohanes 5 nomor 27. Bunyinya, Pencipta langit dan bumi telah memberikan kuasa kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Daud. Anak manusia. Oh, anak manusia, iya. Lalu apa unsur ketuhanannya? Tadi dia mengatakan, makanya gue tanya, Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di surga, Tuhanku yang di langit, Tuhanku yang di langit. Lantas Anda membantah. Iya betul, itu memang betul. Tapi kan dia diberi kewenangan, diberi kuasa. Ternyata terjawab Yohanes 5 nomor 27. Yesus diberi kuasa karena dia adalah anak manusia. Ikuti saya. Jawabannya itu Asyhadu. Asyhadu. Tidak bagus semua. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku, Allah mempertemukan Anda dengan Bang Suma itu bukan karena kebetulan. Allah mengutus Anda. 20 juta umat Kristen di Indonesia, satu yang dipilih malam ini untuk bertemu langsung dengan Bang Suma, membimbing saudara kepada ketuhanan yang benar, membimbing saudara kepada ajaran Yesus yang benar.
Di mana Anda mendapatkan pendeta bisa sedetail ini menjelaskan siapa Yesus dan Betul, siapa saya Tuhannya akui itu. Yesus? Saya akui. Oke, ya udah, Anda ikuti saya. sangat luar biasa. Asyhadu an la ilaha illallah. Gue mempunyai pengetahuan belum bisa gue nggak bisa kecuali Bercanda, saya Bung, bercanda. diberikan ketika saya tidak bisa berkata-kata, Iya. saya bingung, Iya, bimbang. silakan. Ketika saya tidak bisa, ketika Bang Suma kita berdiskusi, ketika Bang Suma bisa bikin saya bingung dan berpikir, mengheningkan berapa menit, kenapa ya? Oh iya Bang, bisa juga Bang Suma, tetapi saya masih bisa jawab, berarti saya belum bisa digoyahkan dong. Oh iya, Bung, karena Al-Qur'an mengatakan apa? Apa? Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekarang Anda sudah mengakui Yesus itu bertuhan. Tuhanku yang di surga. Anda mengatakan, ya, Yesus diberi kuasa membangkitkan orang mati, membuat kemudian angin topan berubah damai, kemudian teduh ombak yang begitu dahsyat. Orang mati pun dibangkitkan. Bahkan di Al-Quran tanah liat bisa ditiupnya, kemudian tanah itu hidup. Tapi levelnya tetap saja utusan Tuhan. Kalau Tuhannya ada di langit, Yesusnya hanya utusan Tuhan. Itu artinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Tapi Anda ingkar terhadap apa yang ada di kepala Anda dan apa yang ada di dalam hati Anda. Maka Anda masuk dalam kategori orang yang zalim. Anda bukan zalim kepada saya, tidak. Anda bukan zalim kepada sahabat-sahabat guru-guru kita yang ada di Komal ini, kagak. Anda juga tidak zalim kepada netizen yang kita cintai di bawah, bukan. Anda zalim terhadap diri Anda sendiri. Anda sudah sabar. Anda sudah tahu ini bara api atau cendol. Pegang ah. Begitu Anda mau pegang, bara api ini pasti. Enggak pegang aja ah. Ini pasti cendol kok. Padahal ini sudah berasap loh, sudah menyala. Tapi Anda mengatakan apa? Ini cendol. Anda pegang, tangan Anda melepuh, tuyul. Itu Anda zalim. Anda sudah tahu Yesus itu utusan. Yesus bertuhan. Tuhan yang benar ada di langit. Tapi Anda tetap aja menyembah Yesus. Innallaha la yuhibbul sesungguhnya Allah kemudian tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. La yahdil qaumaz zalimin. Kalau Anda masih zalim, Anda diberi petunjuk. Tapi kalau Anda merenung, memikirkan kegantengan Bang Suma, kebaikan Bang Suma, ya. Lantas Anda mengatakan, iya ya, Bang Suma ini kan bukan keluarga saya. Habiskan waktu untuk memberikan petunjuk pada saya. Dia memberikan waktunya, tenaganya, ilmunya untuk saya. Dia nggak dibayar kok. Apa tujuannya orang ini? Kenapa ya saya tidak mendengarkan nasihat daripada saya ke gereja tiap bulan dimintai perpuluhan, yang diajarkan cuman kitab-kitab Maleakhi tentang perpuluhan, kasih, jaminan surga nggak ada. Kenapa saya tidak ikut aja ke ajaran-ajaran sesat ke Bang Suma aja gitu loh. Kalau saya ikut Bang Suma, bisa jadi saya dalam kehidupan saya lebih baik. Karena saya Tuhan yang benar. Masing-masing. Nah sekarang begini, ikuti saya. Asyhadu. Belum kelar Bang Suma. Belum kelar. Ya udah lanjut lagi. Silakan, mungkin Anda dari guru-guru kita yang lain, silakan. Iya. Anda ingat ya, posisi Anda kalau masih menyembah Yesus, Anda zalim. Iya, saya sangat respect sekali sama Bang Suma ini, luar biasa. Usia Anda berapa? 25 tahun, Bang. Beda 2 tahun dengan saya, alhamdulillah. Nggak mungkin, jangan bohong. Loh kok nggak mungkin pula? Bang Suma udah berkeluarga toh. Iya sih. Iya, tapi kalau mau adu lomba lari mau enggak? Oh, lomba lari. Kalau lomba lari Paming ini Bang Joma, Paming ini dalam masa ini dia. Paming ini dalam masa pancaroba. Kayaknya bekas latihan bela diri ya. Paming masih dalam masa inkubasi ya? Inkubasi.
Ayolah. Ayo belajar lagi. Lanjut. Silakan Pang Ming Wang Chong Hangi Chong Kang. Ya. Iya. Lanjut. Lanjut siapa ini? Bang Handi. Kami bagaimana? Apa? Seperti yang dulu. Ya saya masih sama seperti yang dulu, Bang. Enggak ada perubahan. Aku bodoh mungkin. Masih menyembah manusia. Iya masih. Itu kan dari manusia banyak sulit. Zolim itu. Bang, sembah. Gini, kami juga mempunyai ayat seperti Bang Suma yang katakan. Jadi kalau Bang Coba Suma mana ayatnya? katakan, tunggu. Mana coba? Ya. Ada, tapi tunggu. Kan Alkitab kan banyak tebal. Jadi nggak mungkin saya ini robot yang bisa nangkep yang. Lah, harusnya Anda paham ya, seperti itu. itu. Oke. Ini ada yang berbunyi entah itu di perjanjian lama atau di apa berbunyinya. Bunyinya apa? Biar saya tunjukkan. Ketika kami memainkan dendang, mereka tidak menari. Kami memainkan seruling, mereka tidak. Mazmur. Iya seperti itu berbunyinya. Itu sepertinya seperti kita mengatakan kebenaran, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Ketika kami menyampaikan kebenaran. Itu Daniel 3 nomor 10. Daniel 3 nomor 10 itu. Iya, ininya seperti itu. Seperti Nabi Yesaya, seperti dikatakan, naiklah ke atas rumah di atas genteng dan berteriaklah tentang kebenaran. Rusak genteng orang. Ya itu kan zaman dahulu, Bang Handi. Jadi zaman dulu itu seperti itu mereka menyampaikan, seorang orang nabi diutus ya, mereka. Tadi sudah dibacakan Tuhanku ada di surga, Anda dengar enggak? Iya, dengar. Berarti paham enggak itu maksudnya? Paham. Ya udah, berarti Yesus tertidur itu bukan Tuhan. Masih mau menyembah makhluk tertidur? Masih. Inilah yang dikatakan zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang kafir. Kenapa? Dia sudah tahu sembahannya itu bukan Tuhan, tetap aja disembah. Kenapa Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sangat disayangkan. Gini Bang, Al-Quran mengatakan gini. Analogi. Saudaraku, tunggu. Saya bacakan ayat dulu supaya Anda pahami. Al-Quran dengan beraninya mengatakan begini. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka kemudian yang lebih zalim daripada orang-orang yang berbohong tentang Allah, tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepadanya dan sudah diajak kepada Islam. Siapakah yang lebih pendusta? Siapakah yang lebih zalim? Gak ada lagi. Orang yang paling zalim itu adalah saudara saya, Paming Wang Chongkang. Kalau sudah datang Islam, sudah bertemu dengan Bang Suma dan timnya, tapi tetap kekeh menyembah manusia. Anda paling zalim itu. Tempat Anda paling rendah di neraka. Islam mengajak Anda kemudian untuk mengikuti Yesus, tapi Anda membantah. Anda lebih ikut Paulus yang mengajarkan menyembah kepada manusia yang tertidur lelap. Kurang tepat itu. Ya udah, sekarang giliran Anda, silakan. Ya, saya tidak berpaku dari Paulus, dan kalau Bang Suma berkata saya seperti orang solim lah, orang itu ya, setiap agama juga mengaku orang-orang yang tidak di dalam lingkup agama mereka menganggap orang lain solim seperti itu. Jadi saya memahami kenapa saya dimaksudkan orang termasuk golongan-golongan seperti itu, karena memang dalam agama itu mungkin ajarannya seperti itu. Jadi kami juga mempunyai ajaran seperti itu juga. Jadi bertolak belakang juga, serba maju mundur karena gitu. Banyak cerita ngomong apa orang yang ngomong. Gitu tuh. Bang Suma kan mempertahankan karena yang Bang Suma yakin itu. Jadi di luar dari saya tidak dalam golongan Bang Suma, jadi saya masuk golongan yang terzolimi. Begitu juga saya yang
Bang Masya Suma tidak Allah. dalam saya, Syukran, dalam golongan Ustaz. saya juga ada di dalam ajaran saya juga di luar kami. Bang Suma juga termasuk, mohon maaf, termasuk orang-orang apa ya? Orang-orang apa? Orang bingung, orang gepeng. bingung. Ini host, gue ya termasuk orang-orang, kalau ya saya ikut kata-kata Yesus saja, orang-orang buta. Mereka melihat tetapi mereka ketika dia menyembuhkan orang buta melihat dan mereka tidak percaya, Yesus mengatakan dua orang ini yang tidak percaya ketika dia menyembuhkan orang buta, dia berkata bahwa kalian akan mati dalam dosanya, dalam dosa kalian karena kalian buta. Tetap itu dia maksudkan karena mereka sudah melihat dia melakukan mujizat tetapi mereka tidak percaya. Itulah mengapa dia mengatakan orang itu buta padahal mereka melihat. Seperti itu. Ya kamulah itu. Iya. Kamu lihat Yesus itu tidur. Kamu lihat Yesus tidur. Gini, oke begini. Kalau Bang Suma berkata bahwa kok saya masih menyembah manusia, saya mempunyai analogi. Misalnya kita mempunyai orang yang kita cintai. Terus cintai itu mereka berselingkuh, mereka kenyataannya benar berselingkuh dengan ini. Tetapi mengapa kamu masih mencintai dia? Ya karena kita mempunyai alasan. Karena kita terpaku, hati kita hanya memang jatuh kepada dia, atau mungkin kita bisa membuat dia, ya kita mempunyai alasan mengapa kita mempertahankan dia. Jadi, walaupun kebenaran hal-hal negatif orang katakan kepada dia itu nyata, tetapi kita kan mempunyai alasan. Bisa jadi kita bisa menangkap dia bisa seperti itu mungkin dari kita yang kurang perhatian, dia lari pelampiasan ke sana, atau kita kasar dan dia kabur dari kita dan dia bersama orang lain. Kan kita bisa mempunyai tetapi orang lain kan tidak bisa mengerti mengapa orang yang kita cintai itu bisa seperti itu, kan kita yang ngerti itu. Jadi mengapa saya masih percaya, ya saya ada alasannya seperti itu Bang Suma. Apa alasannya? Ya seperti saya sudah katakan, sudah jelaskan. Kalau jelaskan juga sangat panjang ini, berbicara tentang dia juga sama seperti begini. Oke, saya nangkap seperti Yesus katakan ketika berbicara dengan Nikodem, orang guru yang mengatakan masa kita harus lahir kembali. Siapa itu guru hebat itu? Pokoknya orang itu Yesus mengatakan hal-hal yang saya katakan, hal-hal yang saya katakan, yang kami lihat dan kami sampaikan, kamu tidak percaya, apalagi kami berbicara hal-hal yang hal-hal kerajaan sorga. Jadi kalau kita berbicara lebih jauh lagi, hal-hal yang seperti biasa saja, hal-hal yang sudah terbiasa, kita tidak percaya, apalagi kita berbicara sangat jauh. Anda ditegur sama kitab Anda sendiri. Dikatakan di dalam kitab saudara Lukas 11:40, hai orang-orang bodoh, bukankah Allah yang menciptakan bagian luar manusia, dan juga Allah yang menciptakan bagian dalam alias roh. Jadi tidak ada kemudian data yang bisa kamu gunakan menyembah Yesus itu. Makanya Tuhan mengatakan, perhatikanlah hai orang-orang yang bodoh itu di antara rakyat. Hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Jadi Tuhan selalu mengajak kita itu untuk berpikir. Jika orang bijak berperkara, jika orang bijak berbicara dengan orang yang bodoh, orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Amsal 29:9. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang yang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang yang fasik. Kita sudah mengajarkan kejujuran sejujur-jujurnya tentang Yesus, tapi Anda lari kepada kefasikan. Amsal 10:21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi.
Betul. Perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Inilah yang sedang Anda praktekkan. Sesungguhnya Ayub 5 nomor 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti. Mazmur 92 nomor 6. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam diri sendiri. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang yang bijak. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Jadi semua yang Anda ucapkan itu kemudian tidak ada yang terkait dengan keilmuan. Cuman asumsi tok. Asumsi yang akan menghancurkan diri Anda sendiri. Tolonglah. Tolong gunakan akal sehat. Karena data-data di dalam kitab yang Anda pegang pun mencemooh orang bodoh itu. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Jadi apa yang Anda ucapkan itu semuanya memukul diri Anda sendiri. Jadi tertawaan kita Van Mingmak Om Congkang. Itu dari Bang Suma sih. Ini kitab Anda loh yang saya baca. Kan tidak menunjukkan bahwa saya dalam situ. Kan tertulis juga orang bodoh menghina didikan. Dari mana saya menghina didikan? Baik. Saya tidak pernah menghina orang mendidik saya. Baik. Nah, saya pegang tangan Anda yang kiri dan yang kanan. Tatap mata saya. Dengarkan saya. Yesus itu tidur karena dia Tuhan atau dia manusia? Manusia. Oke. Tetap tatap mata saya. Yesus itu diberi kuasa karena dia Tuhan atau karena dia utusan Tuhan? Karena dia Tuhan, karena dia utusan Tuhan. Karena dia, ini pertanyaan yang sulit ini. Harus pilih satu. Tertali terputus. Harus pilih satu. Jangan lepaskan tangan saya, Bung. Ini Yesus diberi kuasa karena dia utusan Tuhan pencipta langit yang mengutusnya, atau dia adalah Tuhan itu sendiri sehingga dia diberi kuasa? Karena dia utusan. Sini peluk Bang Suma, peluk. Ya gitu, tenangkan jiwa Anda ya. Anda sudah mendudukkan Yesus pada perkara yang sesungguhnya. Sekarang tinggal Anda duduk yang tenang. Anda renungkan baik-baik, agama mana di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Hanya ajaran agama Islam yang memaksa Anda mendudukkan utusan Tuhan sebagai sembahan. Itu apa? Iblis. Bang. Ya udah, lepasin, jangan peluk dari tadi Keringatmu juga mau. Mundur sana, duduk. Bang Suma. Gimana? Iya. Sebenarnya gimana? Ya terserah dari Bang Suma. Tapi sebenarnya kalau jujur, gue kalau nyerang balik, maksudnya nyerang kepercayaan abang, sebenarnya gue bisa loh. Cuman gue nggak mau. Silakan. Saya suka. Oke, silakan. Giliran Anda sekarang, silakan. Serang saya dengan pukulan yang paling kenceng, tendangan yang paling tinggi. Cepat, silakan. Nggak bisa. Sebenarnya bisa, tapi gue nggak mau. Biarlah. Serangan inkubasi. Silakan Anda serang, nggak apa-apa. Gue cuma kasih satu aja. Iya. Satu aja. Gue cuma kasih satu aja. Sebenarnya gue itu karena saya satu. Kalian menyembah kepada Allah yang kalian yakini. Sedangkan itu yang kalian yakini saja, tetapi belum tentu Tuhan itu kenal kalian. Kalian saja tidak mengenal kalian tidak bisa menggapai dia. Jangan terlalu kepedean bahwa Tuhan itu mengenal kalian.
Bahkan ketika orang-orang mengatakan kepada Yesus bahwa kami anak-anak Abraham dan bukan anak-anak dari siapa saja, tetapi Yesus berkata Allah bisa memilih batu-batu ini untuk menjadi anak-anak Dia, anak-anak Allah, daripada memilih kalian sebagai anak-anaknya. Karena sifat lebih baik Tuhan memilih batu-batu yang tidak berguna ini sebagai anak-anaknya daripada manusia mempunyai akal, tetapi sifat manusianya seperti itu. Jadi manusia itu kita menyembah Tuhan, dan kita harus yakin bahwa Tuhan juga mengenal kita. Jangan menganggap bahwa ya kita menyembah, tetapi di dalam keyakinan kebenarannya kalian saja sendiri tidak yakin bahwa Tuhan mengenal kalian. Itu. Iya. Itu satu saja. Gue saya bantah orang ya. yang tidak mau menyerang. Saya bantah ya, Bung ya. Iya. Jadi gini, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi itu sudah pasti bukan makhluk. Ingat tadi runutannya yang saya katakan kepada saudara, saya masih hafal datanya. Kemudian bagaimana Yesus meneriakkan kepada Bani Israel, Allah Tuhanku di langit, 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 dan di langit. Ingat dulu itu, bahwa pencipta langit dan bumi itu bukan di kandang hewan, tapi adanya di langit. Data-data sudah kusajikan semua kepada saudara, betapa banyak datanya Yesus sendiri yang menerangkan kepada kita. Matius 6, Matius 5, Matius 10, Matius 12, Matius 15, Matius 16, Yohanes 6, Matius 18, dan Matius 7. Tuhan itu ada di langit, bukan di kandang kodok. Memang. Satu. Ya, sabar. Tuhan yang ada di langit itu bukan makhluk dan tidak ada yang bisa melihatnya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Jadi ketika saya masuk ke dalam ruangan, dalam kamar, kamu dan kamu juga masuk ke dalam ruangan yang sama. Kita kunci masing-masing dari dalam. Kamarmu di sebelah kiri, saya di kamarku sebelah kanan. Begitu saya masuk ke dalam kamar, lalu saya teriak, saya mengatakan, Ya Rabb, Allah, Rabbus samawati wal ard. Maka yang mendengarkan saya adalah pencipta langit dan bumi. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Yesus lihat saya enggak pada saat itu? Tidak. Lihat. Oh enggak. Mana buktinya Yesus maha melihat? Tunjukkan dalilnya. Dalil ketika dia mencari Mana dalilnya? Kalau Tuhan saya kan jelas. Tuhan saya maha melihat. Dia dikatakan absarah. Betul. Allah maha melihat. Sekarang Yesus melihat tidak? Maha melihat tidak? Tidak. Untuk melihat musim buah arak saja Yesus enggak tahu. Itu kebenarannya, dia mengatakan selesai. Saya belum selesai. Begitu saya teriak, Allahu Rabbus samawati wal ard, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka Tuhan pencipta langit dan bumi melihat saya dalam kamar seorang diri. Yesus enggak. Yesus enggak melihat apa-apa dia. Nah sekarang Anda masuk ke dalam kamar Anda juga. Anda juga enggak mau kalah. Teriak juga, Yesus. Itu si Bang Suma yang bikin. Dengarkanlah hambamu Fanmik wancong kang timunna. Siapa yang melihat Anda? Rabbus samawati atau Yesus? Ya nggak tahu, tergantung asumsi Bang Suma. Oh, jangan asumsi. Ketika Anda memanggil Yesus, yang melihat Anda itu bukan Yesus. Yang melihat Anda itu adalah Rabbus samawati kuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Tugas saya kemudian kata Allah, innama tunziru manittaba'a zikra
wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada nanti walaupun mereka tidak melihatnya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan? Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihatnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Yesus dilihat, Yesus didengarkan, berarti dia bukan Tuhan. Nah, oleh karena itulah ketika saudara mengatakan Anda menyembah apa yang tidak Anda ketahui, oh tidak. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa kita kenal wujudnya. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Berbeda dengan Anda begitu masuk ke gereja, angkat kiri kanan, angkat tangan kiri, angkat kiri kanan. Saya bukan agamawi. Loncat ke depan selangkah, lompat ke belakang selangkah. Ayo kita ngangkang. Pada saat Anda bernyanyi seperti itu, Yesus tak tahu apa-apa. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang maha melihat apa yang Anda lakukan di gereja itu Tuhanku, Allah Rabbus samawati wal ard. Karena Allah pencipta yang maha melihat, maha mendengarkan. Yesus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau Anda mengatakan Anda ingin menyerang ketuhanan umat Islam, nggak bisa. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang tidak mereka lihat, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Nah, itu di Al-Quran. Sekarang mari kita lihat di dalam kitab saudara, satu-satu kita pelan-pelan ya, Bung. Oke. Kita di dalam kitab Anda, jangan Al-Quran. Kalau di Al-Quran Yesus tak bisa, dia keteteran, dia kesian. Sekarang kita lihat di 1 Timotius 6 nomor 16. Ya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, atanasia. Bisa enggak Tuhan Anda duduk di situ? Dialah satu-satunya yang tidak dapat disentuh, tidak dapat kemudian ditaklukkan oleh maut, tidak dapat disentuh oleh kematian. Bisa enggak Yesus di situ? Bisa. Yesus mati, tapi menaklukkan maut. ini tidak bisa disentuh, bukan menaklukkan maut, tapi tidak disentuh oleh kematian. Tidak bisa disentuh kematian. Ya. Ya iya, kematian kan. Bisa enggak Yesus tidak disentuh oleh kematian? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Berarti Yesus tidak bisa duduk di situ. Tuhan saya mati tetapi Tuhan saya bisa enggak duduk di situ? Bisa. Satu-satunya yang tidak disentuh oleh kematian. Bisa, karena dia bukan makhluk, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Kita pindah, bergeser. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Yesus terhampiri atau tidak? Ini pertanyaan menjebak ini gue. Kalau ya enggak. Kita Anda kan tadi konsepnya menyerang ketuhanan umat Islam. Bung, Anda menyerang ketuhanan umat Islam. Sekarang saya perlihatkan kepada saudara bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang Anda hujat barusan. Oke, yang pertama, dialah satu-satunya yang tidak terhampiri oleh kematian. Yesus tidak bisa. Yesus tidak bisa menjadi satu-satunya itu. Yesus gugur dia. Ya. Karena dia tersentuh oleh kematian. Nah, kemudian yang kedua, bersemayam di tahta yang tak terhampiri. Yesus terhampiri atau tidak? Akhinas, thank you. Yesus terhampiri atau tidak? Duduk di Tanya saudara, dialah satu-satunya yang bersemayam dalam tahta yang tak terhampiri. Yesus bisa nggak? Bisa. Yesus terhampiri atau tidak? Terhampiri kalau manusia. Alhamdulillah. Yesus tak bisa. Allah bisa terhampiri nggak? Allah bisa dihampiri nggak? Bisa.
Caranya? Kamu mau kemana sampai kau menghampiri Allah? Caranya adalah menjadi manusia ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Nggak bisa. Anda itu error. Kedua adalah kasih Lalu karunia Tuhan. yang ketiga, sekarang yang ketiga, dialah satu-satunya yang seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bisa nggak di situ? Kok dia mau lihat Tuhan lah, dia yang Tuhan. Dialah satu-satunya yang tak terhampiri, yang tak terlihat dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Yesus bisa nggak di situ? Bisa nggak Yesus di situ? Iya, dia yang di situ. Loh, dialah satu-satunya yang seorang pun tidak pernah melihat dirinya dan tidak ada memang manusia yang pernah melihat dirinya. Apakah Yesus tidak pernah dilihat? Ada, iya dia dilihat. Gugur, ya ketuhanan Yesus gugur. Ketuhanan Yesus gugur. Sekarang Allah, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah, masya Allah. Yang keempat, dialah satu-satunya yang memiliki hormat dan kuasa yang kekal. Bisa nggak Yesus di situ? Hormat dan bisa nggak Yesus? Dan kekal? Bisa lah. Kan dia akan di semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah yang Tuhan. diludahi mukanya siapa? Yesus. Itu hormat. Kita mempunyai alasan Bang Suma atas semua segala enggak terima alasan, terserah. Karena di sini adalah hormat kekal. Kehormatan yang kekal artinya dia tidak pernah dihinakan. Dia maha suci, dia maha tinggi. Sekarang Yesus ini pernah tidak dia terkutuk? Tapi dengan cara Bang Suma ini bukan berarti bisa menggoyahkan saya. Gue tahu cara main. Saya tidak butuhkan Anda mau goyang Inul tadi udah pelukan pun. Tapi yang Bung, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa orang zalim itu tidak akan pernah diberi petunjuk. Jadi Anda nggak usah ragu mau goyang enggak. Tetaplah di dalam kezaliman Anda. Tetap aja kezaliman Anda, nggak apa-apa. Sebentar juga Anda mati kok. Silakan Anda mati dalam kezaliman Anda. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Silakan Anda mati dalam kekelalan Anda. Silakan. Nggak apa-apa. Ini kita hanya diskusi aja. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah diludahin mukanya? Pernah. Itu kehormatan? Tidak. Gugur. Ada enggak manusia yang pernah meludahi Allah? Tidak. Enggak pernah. Berarti kehormatan bagi Allah. Iya. Kuasa yang kekal? Apakah Yesus punya kuasa yang kekal? Ada. Saya bacakan ayatnya 2 Korintus 15 nomor 28. Pada saat itulah Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Kekal enggak itu kalau dia menaklukkan dirinya? Menaklukkan dirinya sendiri maksudnya dalam konteks ya membinasakan dirinya sendiri. 2 Korintus 15 nomor 28. Inilah yang pernah membuat anak bata keringatnya yang keluar itu cendol, bukan lagi air. Ketika saya berdebat dengan dia, Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Sementara syarat untuk menjadi Tuhan adalah kuasanya itu kekal. Sedangkan Yesus menaklukkan dirinya sendiri. Bisa nggak Yesus duduk sebagai kuasa yang kekal? Kuasa yang kekal. Tidak bisa. Oke, jadi Anda saudaraku yang menghujat tadi tentang Allah, aku bisa menyerang balik. Tentang sembahanmu itu adalah sembahan yang tidak ada dan seterusnya. Alhamdulillah, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan 1 Timotius 6 nomor 16, Anda sudah melihat fakta bahwa justru Bible Anda yang menerangkan tentang adanya Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Demikian. Asyhadu. Nggak bisa lah Bang semua. Gue tahu. Nggak bisa. Iya, silakan Anda mati dalam kezaliman. Nggak masalah lah, ikrah din. Gue cuma sedikit aja sih kalau apa tadi sih sudah lupa apa? Karena Bang Suma panjang tadi. Apa ya tadi? Aku juga nggak tahu.
Oke, ini gue dapat. Maksudnya kita tidak bisa menjadi bodoh. Kita membaca Alkitab, kita tidak bisa menangkap apa yang sesuai dengan tulisan. Jadi tulisan yang tertulis itu yang kita terima, itu yang kita simpan, itu yang kita mengerti dengan segala tertulis. Tuhan itu tidak gampang begini. Misalnya saya Tuhan, saya memberikan buku. Jadi begitu, Tuhan tahu bahwa orang-orang mencari membaca kitab. Tuhan tahu maksud orang-orang ini datang untuk apa. Jadi kalau dia melihat orang ini yang datang, orang ini tidak beres, jangan Anda bisa jago berakting, Anda bisa jago hebat dalam segala macam, tetapi Anda tidak bisa membohongi Tuhan. Di dalam sebelum Anda berkata-kata, sebelum Anda berniat, itu sudah terdengar di sorga. Jadi orang ini saja tidak beres ketika dia belum sampai membuka kitab itu, belum saja membaca, Tuhan sudah tahu niat dan siapa ini maksud di dalam orang ini saja tidak beres, dia tidak akan mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya. Sampai kapanpun, sampai dia mampus pun, dia tidak akan bisa kalau dia belum bereskan dulu dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu hebat. Dia walaupun dia buat buku, orang itu tidak bisa membaca sembarangan. Kalau Anda baca tanpa bimbingan dari Tuhan itu sendiri, Anda akan tersesat. Makanya dia menegaskan di akhir bahwa carilah kerajaan Allah. Bagusnya Saudara Van Mik, kamu ucapkan kalimat-kalimatmu itu di depan kaca. Bagusnya itu kamu ucapkan depan kaca. Saya tidak mau. Ini saya baca dalilnya. Anda mengatakan saya yang tidak paham. Kenapa? Karena dalil kitab Anda bertentangan dengan akal Anda. Kenapa bertentangan dengan akal Anda? Karena sesungguhnya orang menjadi Kristen itu tidak boleh menggunakan akal. Gini Bang Suma, orang Kristen, dengarkan saya. Orang Kristen di dalam mengimani kitabnya tak boleh menggunakan akal. Kapan orang Kristen menggunakan akal membaca Bible, pasti dia kalau pakai keluar akal dari manusia, agama tersesat, Kristen. Begini, saya dalam konteks begini Bang Suma. Dengarkan saya. Kenapa kita melihat orang Kristen itu tidak ada yang menghafal Bible? Kenapa? Karena ketika orang Kristen itu menghafal Bible, berarti Bible itu ada di otaknya, ada di akalnya. Apabila Bible itu ada di otaknya, maka dia tidak mungkin akan bertahan di Kristen. Maka solusinya adalah jangan pernah menyimpan Bible di otak. Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal. Dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal. Jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Karena kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya betul. Siapa? Gini Bang. Nggak ada. Karena kapan Bible disimpan? Contoh. Saya seorang pendeta ya. Saya contoh nih. Satu menit bergiliran kita. Contoh 1 menit. Contoh, saya seorang pendeta membaca 1 Timotius 6 nomor 16.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak ditaklukkan, yang tidak didekati, tidak disentuh oleh kematian, yang bersemayam di atas tahta yang tak terhampiri. Dialah tak seorang pun yang pernah melihat dirinya, dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat melihat dirinya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Saya seorang pendeta menghafal ini, habis itu Tuhanku manusia Yesus. Nyambung tidak? Tuhanku Yesus, Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah mengalami kematian. Engkaulah Yesus Tuhan yang bersemayam dalam terang yang tak pernah terhampiri. Engkaulah Yesus Tuhan, seorang pun tidak pernah melihat Engkau, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Engkau, wahai Yesus. Engkaulah yang sangat terhormat dan Engkaulah yang kekal. Pendetanya gila berarti. Itu pendeta gila itu. Kalau dalam keadaan yang sama dia hafal 1 Timotius 6:16, di waktu yang sama dia masih menuhankan Yesus. Berarti pendetamu gila. Otaknya geriting, isinya cendol campur ikan teri di dalam. Masih hidup pun ikan terinya di kepala. Gak akan pernah bisa, Bung, gak pernah bisa. Jadi Bible ini harus jauh dari akal. Yang dikedepankan adalah iman. Baru Yesus bisa duduk sebagai Tuhan. Yesus Tuhan. Nah itu kalau sudah kalau sudah mati akalnya baru bisa. Tapi kalau akalnya masih hidup, percaya. Saya menghadap ke sana, no. Saya katakan mustahil pendeta itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat. Mustahil. Pasti kalau Bibelnya ada di kepala, kalau paling tidak dia akan mengantarkan dirinya membaca Al-Quranul Karim dan akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa pendeta bertahan untuk berkhutbah di gereja? Kenapa? Karena Bibel jauh dari akal mereka. Demikian. Ya, jadi lupa tuh. Apa tadi? Akalmu sudah mulai kesetrum tuh. Bukan, karena terlalu mulai kesetrum. Kadang gue mau bilang. Enggak, lama apanya orang mendengarkan khotbah sampai 1 jam pun tidak ada poinnya. Kesetrum, keciduk. Kesetrum. Tunggu, kamu kesetrum, Bu. Apa tadi? Aduh, sudah lupa. Mami, bukannya kau pingsan dulu 5 menit. Tunggu, tadi gue tiba-tiba blank. Oke, gue langsung jawab yang terakhir aja, Bang Sum. Oke, gue ingat. Terima kasih. Untung saja diberitahu. Gue yang ada sampaikan tadi bukan menghina Bang Suma, tetapi konteks apa yang saya paparkan barusan ketika Bang Suma itu bukan tertuju kepada Bang Suma, tetapi kepada semua kalangan manusia. Jadi saya tidak menuju satu pihak, tetapi saya menyerukan kepada semua orang. Jadi saya tidak bodoh amat orang itu percaya. Jadi itu yang saya sampaikan. Enggak bantah yang tadi kan, enggak bantah. Coba curhatkan kesetrum yang terakhir dari yang terakhir bantah Bang Suma saya. Iya, tunggu bentar Bang Suma. Oke, yang terakhir Bang Suma mengatakan yang di gereja yang mereka tidak paham ya dalam Alkitab. Kalau saya mungkin memang kalau ya secara manusia berpikiran secara logika, Alkitab itu sangat tebal dan ayat dan cerita ya mungkin saya belum melihat orang bisa kalau bisa hafal satu buku secara lengkap. Enggak. Tapi begini Bang Suma, dengar dulu. Iya, enggak mereka. Justru saya dengar ini, makanya saya tertawa. Ngomong apa sampean? Iya. Oke. Mereka kan sering baca, lah. Tetapi perjanjian Allah kepada bangsa Israel, dia mengatakan begini, inilah perjanjian aku kepada apa ya? Perjanjian aku kepada
bangsa Israel. Kepada Amporo. Yeremia 31 itu makanannya Bang Handi itu. Yeremia 31 perjanjian utama Bani Yakob. Inilah perjanjian aku dengan ya seperti itu, bahwa aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka dan akan menuliskan di dalam batin mereka, dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi maksudnya Taurat Maksudnya? itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau Perjanjian misalnya baru kan Taurat itu? Taurat itu perjanjian baru kan? Taurat kan perjanjian lama. Nah itu dia. Inilah aku bilang kalian itu sungsang. Tapi Pendeta begini, Rusuli Bang. Lubis ini buktinya Bang, sungsang. aduh, Dia Taurat. baca, aku akan membuat perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menuliskan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Berarti Taurat itu adalah perjanjian baru atau perjanjian lama? Lama. Ya. Ya iyalah. Kita harus baru Bani Israel itu sayang. Pendeta Rusuli Lubis ini bukti kalau saya mengatakan kalian itu otaknya sungsang. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Oh iya, baru. Apa perjanjian barunya? Taurat kan? Iya. Nah gitu dong. Nah ini sehat lagi nih. Sehat lagi. Mampus. Ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru. Ternyata Taurat itu adalah perjanjian baru. Iya, kalau kalau baru berarti dia menggambarkan Yesus itu akan datang karena dia akan membuat perjanjian baru. Mulai mabok. Itu bagi saya. Jadi ilmu minimal dari sekian banyak catatan ilmu yang kita sajikan, satu ini aja ingat. Ternyata Taurat itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Tapi Taurat itu bukan kita harus baca konteks. Taurat itu bukan selalu berbicara dia harus perjanjian lama, bukan selalu berfokus pada Bani Israel. Taurat itu kalau berbicara secara luas, Taurat kan itu sebenarnya kan firman bisa saja yang berasal dari Allah, firman seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi ngomong apa tante? Hukum Taurat itu perjanjian baru Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Taurat itu kepada Bani Israel. Berarti ente tidak kepedulian tentang hukum Taurat. Kalau ini sudah panjang tak ada lagi, hukum kalau Taurat diperjelas. untuk ente. Memang. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja, bukan untuk ente. Jadi Yesus mati di atas tiang salib itu untuk Bani Israel saja. Bukan untuk ente, Pade. Paham? Oke lah. Apalagi Bani Kulub, untuk Bani Kulub Yesus mati di atas tiang salib tuh. Kalau bilang berbicara untuk bangsa Israel, oke lah. Kalau saya bantah untuk memperjelas, walaupun bangsa Israel, khusus bangsa Israel, tetapi saya bukan bangsa Israel, tetapi saya termasuk golongan. Kalau saya akan bahas itu nanti panjang. Jadi saya akan bahas terakhir yang dari Bang Suma katakan bahwa orang-orang yang akan menghafal akan bisa jadi ateis. Kebetulan saya setidaknya bisa ngerti sedikit-sedikit firman Tuhan, tapi saya tidak jadi ateis. Saya masih stay di sini. Tetapi kalau Bang Suma mengatakan ada orang-orang yang tidak kebenarannya seperti itu, dan apa yang saya katakan juga sebelumnya bukan cuma di luar agama Kristen tetapi di dalam agama Kristen juga, karena dalam golongan Kristen Katolik atau siapapun itu membaca Alkitab juga, mereka juga mohon maaf bagi saya yang saya melihat saya tidak seorang yang tidak berpihak dalam di luar pihak, mereka juga dalam agama Kristen juga bisa ngomong apa? Yang saya bilang hukum Taurat itu milik kepunyaan orang Yahudi, Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Tidak ada hubungannya Taurat dengan Kristen. Itu catatan poinnya. Bantai itu jangan curhat. Jadi kalaupun Yesus mati di atas tiang salib, penggantinya Nabi Isa itu mati,
maka penggantinya Nabi Isa itu mati untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Gitu loh. Susahnya. Enggak, yang saya maksudkan bicara tadi tentang yang saya katakan orang-orang tidak moderator biar tahu Oten di bawah. Saudara, Oke, saya rasa kesimpulan kita, Yesus itu tidur karena dia bukan Tuhan. Barang siapa yang menuhankan manusia tertidur, berarti otaknya tidur. Oke? Kedua, Bani Israel itu adalah menerima perjanjian baru berupa Taurat. Sedangkan perjanjian lama milik Kristen itu adalah untuk orang Roma. Dituliskan entah nabi siapa yang menuliskan itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Yesus. Demikian. Silakan kalau masih ada pasien yang lain. Nah, itu saya masih ada. Oke. Iya. Kita ganti pemain ya. Pang Min. Iya. Kamu udah selesai ya? Kurasa udah selesai Iya, ya, saya udah. juga mau kerja, tapi gue kaget ini. Ternyata ada Bang Sugi ya. Ya, gue sebelum turun dulu ya. saya tanya dulu. Gue ini gue risih banget ini. Dengerin dulu. Ini sok tahu, cuma Paming tahu sebelum kau komen. turun, saya tanya kau dulu. Palamu panas apa? Ini orang di bawah gimana? sok tahu, cuma jago di bawah, nggak ada di ilmu, nggak ada otak. Ini Betul. orang Bang Suma juga ngerti juga kok. Iya. Nggak usah cuekin aja bang, Kita cuekin aja cukup yang di bawah. diskusi orang-orang yang berilmu. Kalian di bawah jangan sok tahu. Betul. Udah Bang. Iya, udah, saya jangan turun ya Bang. Salam. Iya bang. Sorry ya, adekku Paming. Kalau ada kata-kata saya yang tidak mengenakkan di hati, tujuannya itu semata-mata untuk edukasi aja. Terima kalau menurut saudara itu benar, tolak kalau itu salah. Tapi apa yang kita perbincangkan ini semata-mata untuk edukasi aja, bukan untuk saling menjatuhkan atau merendahkan atau menghina personal, melainkan hanya untuk edukasi aja, baik untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman yang ada di bawah. Demikian. Pan Miguang baper ah. Berikutnya ini ada Yesus. Ini namanya juga salah nih. Yesus apa itu? Yesus Allah. Ya ini orang buta huruf ini. Iya, gimana bisa begitu namanya salah? Suara saya kedengaran enggak ya? Enggak. Iya. Bang Cuma. Enggak. Suara saya kedengaran Bang Cuma. Putus-putus. Oh iya, ini kedengaran. Putus-putus bang. Tupus. Itu merah signal mau. Mundur kira-kira setengah. Sebentar saya berbincang sekali dulu ya. Mundur kira-kira setengah meter. Tapi hati-hati. Kalau kelewat bahaya. Jurang soalnya di situ. Ya, Oke, sambil menunggu jaringannya sama ini mungkin dulu ya Jeb Colby. Sambil memperbaiki jaringan dulu. Namamu kok Yesus? Yesus, sabar ya Yesus ya. Saya Halo, malam Bima. Iya, malam. Ini ya, ini kita udah beberapa kali diskusi ya. Terakhir kali itu kamu diskusi sama saya itu bahwa bahwa kamu itu mengubah sisi Alkitab. Itu Yohanes 3:16 pertama kamu bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengerjakan hambanya yang suci. Sementara di perkataan jadi isi Alkitab yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengerjakan anaknya yang tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu katakan, saya bertanya kemarin, apakah Yesus Kristus ditulis salib hanya untuk orang yang Farisi, Yahudi, Yunani dan Romawi, dan Yahudi dan Romawi? Kamu bilang itu seperti kami bilang begitu.
Dan pada kenyataannya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup. Iya. Berarti artinya bukan hanya untuk orang Farisi, Yunani dan Romawi, tetapi untuk setiap orang yang percaya padanya. Itu yang kedua ya. Jadi saya ketika orang-orang baik. 2 poin. Saya masuk ke room-room orang lain yang kamu tidak ada, karena kamu nggak tahu moderator kamu mungkin memblokir saya, jadi saya nggak bisa masuk ke room kamu ini. Tapi sekarang nggak tahu kenapa bisa. Yang diblokir itu paling penghujat. Kalau orang berilmu nggak mungkin. Justru kita mencari dari Kristen yang pintar. 2 poin. Yang pertama, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga Allah mengaruniakan hambanya. Barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan diselamatkan. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu mengutus Yesus agar kita percaya kepada Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Kenapa kamu ganti isinya? Kamu menganggap itu Yesus itu Isa. Ya, memang di Isa itu hamba, utusan. Beda di Alkitab itu. Di kitabmu sendiri Yesus dikatakan sebagai hamba. Inilah yang saya katakan orang-orang Kristen. Saya kejar-kejar dan saya akan tuntut karena itu fatal sekali. Kamu tahu itu? Hamba yang suci. Gimana saudara saya ini? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Hei, dengarkan saya, dengarkan. Dengarkan saya, Bung, dengarkan. Ya, supaya Anda itu bisa belajar dengan baik. Saya nggak pernah hujat kamu. Saya tidak hujat you. You yang menghujat dirimu sendiri dengan menyembah mantan mayat. You sendiri yang menghujat dirimu. Kamu yang zalim, bukan saya. Dengarkan saya baik-baik supaya kamu itu waras. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang suci. Jadi kamu mau lawan saya kalau hanya modal liur? Salah. Saya butuh orang yang berilmu dari pihak Kristen. Jadi Yohanes 3 nomor 16 itu, begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia menganugerahkan hambanya yang suci. Titik. Tidak pakai koma, tidak pakai tanda seru. Hambanya yang suci. Barang siapa yang percaya kepada hambanya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, mati di dalam dosanya. Sekarang Tuhan mengutus Yesus agar Bani Israel percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu utusannya atau sebagai Tuhan. Jawab. Inilah kamu Juma. Kamu selalu bawa-bawa narasi orang Farisi. Jangan curhat kalau diskusi dengan saya. Jangan curhat. Kalau diskusi dengan Bang Suma, jangan merepet. Kalau datang ke sini, jangan curhat celoteh di ujung gang. Saya butuh Anda berilmu. Pertanyaan saya. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia siapa yang percaya kepada maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, Anda kan menyalahkan saya nih, maka saya muncul bertanya kepada saudara supaya Anda bisa saya terapi. Yesus diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai utusan atau dipercayai sebagai pengutus? Jawab. Ini aja ya Juma, gak usah panjang lebar karena emang apa yang kamu ucapkan itu adalah sesat berdasarkan Kristen. Paham? Begini aja, saya rasa kamu sesat apanya? Kami itu pintar. Sekarang saya tanya samamu, Yesus dah curhat.
jangan jualan sayur bayam, kacang panjang dipotong-potong, tetap aja namanya kacang panjang. Saya tanya kepada saudara, Yesus ini menurut Tuhan harus dipercayai sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Tantang kamu. Cuma saya tantang kamu. Tantang lagi. Oh, Male, ngapa tu garing? Kenapa kamu nantang saya? Saya tidak nantang kamu. Saya cuma bertanya. Yesus diutus agar kita percaya Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu pengutus? La haula wala quwata illa billah. Kenapa nantang saya? Dengar dulu. Kenapa nantang saya? Kau lawan Bibelmu itu, jangan lawan saya. Saya ini hanya memberi peringatan. Saya hanya memberi peringatan kepada saudara. Innama tunziru manitta ma'azikra wa khasyir rahman bil ghaib. Saya hanya sebagai pemberi peringatan. Saya tanya, Anda kan membawa narasi Yohanes 3. Saya tanya, Tuhan mau kita percaya kepada Yesus sebagai utusannya atau sebagai pengutus supaya kita peroleh hidup yang kekal? Yesus ini kita percaya sebagai utusan atau kita percaya sebagai pengutus? Jawab. Ngomong mulu. Kamu itu sudah fatal sekali, Juma. Yohanes 3 ayat 16 itu anaknya yang tunggal, bukan hambanya yang suci. Berbeda. Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Anak di sini hamba Tuhan atau Tuhan? Makanya oleh sebab itu, Juma, kamu itu harus menjelaskan ketika Yesus sebagai manusia atau ketika Yesus ketika dinubuatkan atau ketika Yesus sebagai Tuhan. Itu kamu semua, itu kamu comot-comot semua. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus diutus sebagai manusia hamba. Pokoknya begini, Juma. Pokoknya. Terus ya sudah ya. Pokoknya itu bawa aja ke gereja. Di sini tak ada pokoknya. Kalau di sini itu namanya diskusi, bukan curhat sambil cari kutu. Di sini tempat diskusi, bukan tempat nantang-nantangan. Di sini diskusi, Anda membawa narasi. Dikatakan bahwasanya Zuma salah dengan mengatakan Yesus itu begini-begini. Anda membawa narasi Yohanes 3 nomor 16. Bagus itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan mengutus Yesus agar kita percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus itu Tuhan. Kan itu. Anda jawab apa? Gak ada. Anda cuma curhat. Anda jadi bulan-bulanan. Gitu. Halo, diskusi lah yang sudah. baik. Halo, ya, udah bagus bang, udah bagus. Selamat malam. Sudah? Ya, udah bagus. Malam. Malam semua ya, host dan Bang Juma ya. Iya, malam. Yani Tengik. Iya, Bang. Yani Tengik. Yesus dulu, Yesus. Silakan Yesus. Gimana ini? Siap host ya, terima kasih. Oke, Bang, sebelum saya mulai ya, sepertinya saya sudah paham strategi-strategi sebelum lanjut ya. Ini saya lontarkan ini dulu, pertanyaan dulu, karena nanti pertanyaan ini tergantung dari teman-teman Muslim. Kalau pertama langsung saja ya, Abang Juma dan teman-teman di sini, Yesus sama Isa Al-Masih sama atau tidak? Beda. Isa Al-Masih adalah Nabi Rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus adalah Tuhan yang dijual Paulus kepada Romawi dan Yunani. Beda. Oke, siap. Terima kasih. Itu jawabannya ya. Iya. Ini lanjut lagi karena abang jawabannya beda. Saya mau tanya ke abang. Ini kan kitab suci abang ini adalah kitab suci yang disempurnakan, ya.
apakah kalau kitab suci yang disempurnakan itu artinya Siap. mengikuti agama-agama Abrahamik ya? Nah, itu kitab-kitab Abrahamik itu Iya, menceritakan itu sampai- tentang agama, betul. Oke, siap. Sampai ke Isa. Iya. Kalau di itu. Betul. Tapi karena tidak sama saya sebut Yesus. Al-Quran. Nah, ini karena tidak sama, Iya. dari mana Abang berargumen kalau kitab yang Abang percayai itu disempurnakan, sementara di zaman perjanjian lama di Kristen itu Yesus ada, sementara ini yang mananya, sementara kan di situ. Coba dijelasin, Bang. Oke, baik. Jadi di Al-Quran itu mengatakan begini, orang-orang terdahulu mengatakan bahwa kami telah membunuh Nabi yang datang kepada Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'at zan wa ma qataluhu yaqinan. Jadi ada penangkapan, ada penyaliban, ada pembunuhan terjadi pada masa itu. Oke, ya. Tapi yang dibunuh adalah oknum yang menjadi pengganti dari Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Jadi ada kaitan cerita, ada kaitan cerita. Ada penyaliban, ada pembunuhan. Di Kristen ada penyaliban, ada pembunuhan. Silakan. Oke, nah itu penjelasan Bang Juma. Sekarang saya mau tanya, apakah ada bukti untuk hal itu? Penyaliban terjadi kan? Iya, betul. Terjadi nggak? Maksud betul. Udah itu buktinya. Terjadi. Nah, itu buktinya. Saya Ada perselisihan tidak? Ada perselisihan tidak terhadap yang dibunuh di internal Jadi Anda? apa korelasinya dengan tadi yang saya tanyakan, kalau penyempurnaan sementara Yesus tidak ada di, sementara kan sudah dibedakan ini antara Isa dan Yesus, tidak disamakan lagi. Ada penyaliban kan? Nah, oke, penyaliban itu apa hubungannya dengan korelasinya? Apakah karena Yesus itu dipalsukan atau bagaimana? Yes. Kalau cuman Dipalsukan, tetapi memang ada pengganti Nabi Isa yang mati di atas tiang salib, kan klop. Oke, yang digantikan Nabi Isa itu yang diangkat. saya tanyakan. Nah, berarti ada yang disalib. Kristen mengatakan ada penyaliban, yang disalib itu namanya Yesus. Ingat, Bung, yang melebeli Yesus dengan kata Kristus itu adalah Paulus. Oke, saya nggak mau. Paham ya? Saya nggak mau ke sana dulu. Yang melebeli Yesus dengan ucapan Kristus itu adalah Paulus. Sebelumnya namanya hanya Yesus, tidak pernah disebut Kristus. Pauluslah yang menyebut Yesus itu sebagai Kristus. Camkan itu baik-baik. Itu ilmu, catat dan camkan. Ya, saya terima. Nah, maksud saya adalah itu kan penyaliban. Nah, kan apakah penyaliban itu menjadi standar bahwa kitab suci Abang menjadi menyempurnakan firman-firman sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya? Apa cuman karena ada penyaliban langsung Al-Quran, saya sebut lah ya, Al-Quran itu disebut kayak kitab-kitab penyempurnakan seperti itu? Cuman karena jadi gini, saudaraku, bukan terkait dengan kisah yang diungkap di Al-Quran itu hanya bagian kecil dari isi Quran. Sebenarnya Al-Quran itu tujuannya apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tujuan Al-Quran diwahyukan itu adalah untuk menyempurnakan hukum-hukum di atas muka bumi ini. Bukan menyempurnakan ceritanya Yesus. Bukan menyempurnakan ceritanya Musa. Al-Quran didatangkan untuk penyempurnaan hukum yang dibutuhkan manusia di atas bumi ini. Bukan menyempurnakan kisah-kisah. Bukan. Al-Quran itu bukan buku biografi. Pahami itu. Al-Quran adalah kitab hukum-hukum. Oke? Iya, betul. Saya percaya itu. Saya percaya itu. Maksud saya, ini kan Al-Quran itu kitab penyempurna. Nah, sementara Yesus tidak dimasukkan ke Al-Quran. Ceritanya di mana? Sementara tadi saya sudah tanya ke Bang Juma, kita berbeda. Isa dan Islam berbeda. Yesus berbeda.
Seperti itu. Iya, berbeda memang. Di Islam itu sudah cukup bagi Islam ketika dikatakan barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Utusan Allah yang datang kepada Bani Israel yang meneguhkan Taurat kepada mereka dan hikmat Injil itu diangkat ke langit oleh Allah. Selesai. Tak ada lagi masalah. Yang bikin masalah ini Roma dan Yunani. Oke? Ada nggak Yahudi ribut dengan Islam terkait Nabi Isa? Ada? Nggak ada. Yang ribut ini penumpang gelap Kristen. Agama yang datang dari Roma dan Yunani ini yang bikin kisru. Yahudi Islam sebagai dua agama bersaudara yang bersumber dari sumber yang satu, tidak pernah ribut tentang sosok Isa alaihissalam. Hanya Kristen penumpang gelap ini yang nebeng-nebeng tenar dengan menggunakan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan, padahal penyaliban itu adalah simbol kesesatan. Pahami itu dulu. Makanya berat berhadapan dengan Bang Suba itu berat. Berat. Paham Bang. Bang Suba Ya, paham bukan. tentang Bible. Paham. Silakan. Penjelasannya Abang saya mengerti dengan itu. Maksud saya gini, kalau kitab suci Abang menyempurnakan kalimat firman sebelumnya, buku-buku sebelumnya, kenapa cerita tentang Yesus tidak sama? Iya. Terus disebut ini kitab ada penyempurnaan seperti itu. Saudara, kenapa Al-Quran itu dikatakan penyempurna? Salah satunya, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Karena ada sekelompok dari ahli kitab yang tidak mengerti tentang kitab, menuliskan kemudian sebuah buku yang mana isi bukunya itu hanya angan-angan dan duga-menduga. Allah menerangkan dalam Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian dia mengatakan buku yang ditulisnya itu dari Allah, padahal itu hanya isinya angan-angan dan duga-menduga. Itu siapa? Kitab Anda. Makanya Al-Quran datang untuk meluruskan dan memberikan peringatan. Kitab Anda itu bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus. Catat itu. Catat itu. Oke Bang, kita jangan ke sana dulu. Tadi ke topik yang kan Anda tanya dulu. tentang kesempurnaan. Salah satu kesempurnaan Al-Quran memberitakan informasi bahwa ada buku yang dianggap suci yang bukan firman Tuhan tapi adalah goresan tangan. Karya ilmiah tapi tak ilmiah. Oke, betul. Saya paham dengan itu. Semua teman-teman Muslim juga yang saya sudah tanyakan itu sudah saya tahu. Maksud saya ini kan penyempurnaan. Kenapa? Kalau coba kita lihat cerita dari zaman cerita tentang Musa terus ke turun-temurunnya itu beruntun. Nah, maksud saya gini, kenapa ketika adanya Al-Quran, kenapa cerita itu dari dulu penciptaan sementara di sini kan Yesus tidak diakui di sini. Nah, dari mana cerita ini bisa dibilang buku ini penyempurnaan? Karena kan di sini sudah tidak diakui. Nah, kalau tadi dibilang di ini ceritanya sepenggal ini, maksudnya saya nggak paham gitu loh. Cerita ini, maksudnya penyempurnaan ini saya belum ngerti gitu loh. Sampai maksudnya apa? Dalam konsep agama, tatanan agama sebelum Islam datang, Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Isa, ya Banil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah. Ini dipenggal kemudian oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian terkait dengan Nabi Musa alaihissalam jelas, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sudani. Kenapa engkau selalu menganiaya aku, kata Musa, wahai Bani Israel, sementara engkau tahu aku ini adalah rasul, utusan Tuhanmu kepada kalian. Kenapa kau selalu menyakiti aku? Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, mereka berpaling dari kebenaran, lalu Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.
Kaum Yahudi dikatakan dalam Al-Quran kaum yang fasik, meskipun tidak semuanya. Oleh karena itulah kemudian petunjuk Allah berupa Quran jauh nanti setelahnya baru didatangkan. Kenapa? Allah membiarkan mereka terluntang-lantung di dalam kefasikan mereka. Pahami itu. Sementara Kristen tidak ada hubungannya. Kristen itu adalah pecahan daripada Yahudi, di mana mereka murtad kemudian keluar dari sinagoge membentuk ajaran baru bernama Nasrani. Pahami itu. Kristen itu berasal pecahannya dari orang Farisi. Ya. Sekte sesat yang disebut di dalam internal Yahudi. Ya, silakan. Nah, Pak, jelas Nah, itu makanya adanya. Nah, sementara tadi di sini kan saya tanyakan Isa sama Yesus itu berbeda. Makanya di sini saya yang buat katanya menyempurnakan. Sementara ada 25 nabi. Nah, cerita di Nabi Isa ini tidak sama, tidak sama. Ini kuping saya yang tersumbat atau yang ini teman-teman? Ini Isa. Oke. Intinya gini bang. Coba jelaskan ke aku bang, itu tentang kalau itu putus-putus saudaranya bang. Suaranya. Kurang bagus jaringannya Gurunda. Siap. Ya, tolong disimpulkan apa yang Anda ingin pertanyakan. Iya, udah bagus. Nah, udah ya, kedengaran ya? Iya. Nah, maksud saya gini, saya selalu dengar kalau Al-Quran itu adalah kitab-kitab penyempurna, kitab-kitab sebelumnya. Nah, sementara yang saya lihat belum menyempurnakan karena apa? Di sini ada tentang Yesus yang dibicarakan. Kalau sekarang tadi saya bilang beda. Nah, sekarang mau saya tanyakan, di mana kalau ini penyempurna ternyata Isa sama Yesus itu berbeda. Nah, ceritanya nggak komplit loh bang gitu. Nggak komplit ceritanya kalau menyempurnakan gitu. Oke, itu baik. Yang saya nggak pahami gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini, Bung. Ini masih banyak hal yang ingin aku ajarkan menurut Yesus. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tolong tunjukkan setelah Yesus terangkat ke langit, ajaran yang belum diajarkan Yesus, dan setelah Yesus terangkat kemudian diajarkan ke ajaran yang mana tuh yang dimaksud kemudian masih ada ajaran yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ajaran mana itu? Saya nggak mau ke sana dulu ya karena tadi belum kelar. Karena gini, saya mau belajar contohnya saya mau belajar atau teman-teman di bawah itu mau belajar Muslim, tentunya harus paham dulu kan tentang katanya penyempurnakan gitu. Nah, ini penyempurnaan ini yang saya mau tanya dulu. Ini belum saya ketemu. Jangan melebar kemana-mana dulu bang gitu. Saya sudah bertanya kepada saudara, harusnya saudara itu nangkep. Artinya ketika Al-Quran ini datang sebagai pembawa hukum, berarti hukum-hukum terdahulu itu sifatnya masih belum sempurna. Buktinya di dalam kitab saudara, betul, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti memang akan ada ajaran. Nah, ketika Anda menuntut kesempurnaan, kesempurnaan yang dimaksud Al-Quran ini adalah tentang hukum-hukum, pengajaran tentang Tuhan, pengajaran tentang akhlak, pengajaran tentang ibadah, pengajaran tentang apa yang menjadi hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia sejak Islam itu disempurnakan sampai kepada manusia terakhir di akhir zaman. Nah, sekarang mana hukum yang cacat di Islam? Coba tunjukkan. Hukum yang cacat di Islam itu yang mana? Coba tunjukkan ke saya. Saya nggak bilang cacat. Gini, tadi kan enggak. Kan tadi Anda menuntut kesempurnaan. Ketika Islam berbicara mengenai hukum nikah,
sempurna. Ketika Islam berbicara mengenai hukum waris, sempurna. Ini udah melebar kemana-mana. Ketika Islam berbicara mengenai ketatanegaraan, sempurna. Ketika Islam berbicara politik, sempurna. Ketika berbicara mengenai ibadah, sempurna. Lalu apa yang cacat di Islam? Abang tadi mengutip dari Yesus. Nah, sementara Abang Yesus dan Isa itu berbeda. Kenapa dibawa-bawa Yesus? Nah, yang mau saya ini. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kalau ke tengah-tengah Bani Israel, berarti ada manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Oke? Yang Islam sebutkan namanya dengan Nabi Isa alaihissalam, yang orang Yahudi sebut namanya dengan Yesua, yang orang Kristen sebut dengan nama Yesus. Ketika Anda melontarkan pertanyaan, apakah sama Nabi Isa dengan Yesus? Saya katakan berbeda. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit, sedangkan Yesus adalah pengganti Nabi Isa alaihissalam yang Anda sembah. Bagaimana dengan Yesus yang saya katakan tadi? Itu adalah nama Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel. Anda juga menyebutnya Yesus. Ingat Bung, ingat. Di dalam Bible ada 2, bahkan 3, bahkan 4 orang yang bernama Yesus. Oke? Yesus anak Maria, Yesus Barabas, dan juga Yesus anak pemabok, anak dukun. Itu yang perlu Anda pahami. Nah sekarang ketika Anda mengatakan apakah beda? Beda antara Yesus yang datang ke tengah Bani Israel dan Yesus yang disembah orang Kristen itu berbeda. Yesus anak Maria dan Yesus Kristus itu berbeda. Oke. Jadi saya paham. Jadi saya paham. Berarti ini saya tapi saya bisa terima kalau itu penyempurnaan seperti itu. Saya tahu aja masuk akal. Tapi suara terus. Assalamualaikum. Iya, di telinga saya ada kipas angin kayaknya ya. Putus dia. Oh, kirain di kuping saya ada kipas angin. Suaranya putus-putus, Bung. Coba naik dulu ke genteng, naik ke genteng atau ke pohon, cari sinyal dulu Bang. Yesus, naik ke genteng Yesus. Sudah belum? Oh Yesus, naik ke genteng. Udah mendingan belum. Bang. Oh, silakan. Mendingan. Baru dipakai hujan pakai ini. Keran. Halo. Jangan-jangan kamu numpang wifi tetanggamu ini Yesus. Iya. Udah, kedengaran. Iya. Hilang suaranya. Ya. Cari jaringan yang agak bagus. Naik ke tiang atau salib atau kurang bagus. ya udah ganti pemain dulu lah, itu ada Yani tuh. Ganti dulu. Bang. Iya, nanti cari ini saudara Yesus, cari tempatnya agak bagus. Materi Anda bagus, saya suka. Nanti habis ini silakan masuk lagi, silakan. Sejak kapan Bang Nyoba bersaudara? Saudara dengan Yesus. Saudaraku Yesus turun dulu. Bang Nyoba bersaudara sama dia? Turun dulu baru naik lagi Bang. Masa Semoga bukan. bagus kalau turun baru naik lagi. Jangan turun ini ya. Silakan Yani Tengik. Yani apa namanya? Yani Tegel. Yani Tegel. Tangel. Silakan. Tangel. Silakan Yani Tangel. Ya, Yani yang berasal dari Tangelang. Oh, Tangelang. Bang Togel.
Assalamualaikum para guru semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Ketua Apologet Islam Indonesia yang kami junjung tinggi, yang kami hormati dan kami sayangi. Sehat selalu, Masya Allah. Bang Yani. Bang Yani. Silakan Pak Yani Yani. Handayani. Piye kabare? Ura! Yani togel, togel. Yani tang. Tang. Ya Yani silakan. togel. Buka mic. Buka mic Pak, silakan Pak. Oh, kayaknya nggak ada suaranya, dia itu udah open mic tapi. Oh, dia sudah bicara tapi pakai tangan saja. Ya mana lah kita bisa mengerti, nggak lihat. Buka kamera baru pakai tangan. Baru kita paham maksudnya apa. Kalau pakai tangan baru ndak ada. Ya, misalnya tangan kanan dia menunjuk ke atas, berarti dia mau naik, gitu kan. Tangan kiri dia menunjuk ke samping, berarti mau masuk toilet, kan gitu. Bisa kita artikan. Kalau kiri kanan? Kiri kanan ya putar-putar. Bang Yani. Kalau ini saudara kita ada yang baru masuk. Oliver, selamat malam Oliver. Oliver Buas, Bias. Buas. Oliver, selamat malam. Assalamualaikum. Muslim Kristen. Oh ya, besok saya diskusi dengan ini ya, dengan Pendeta Budi Azali ya. Temanya apa? Temanya kemarin itu dibilang. Temanya tentang apa ya? Besok ya teman-teman pukul 19.30 ya. 18.30 ya. 18.30 atau 19.30 lupa. Besok. Temanya tentang ini. Ya betul, keselamatan menurut Islam dan Kristen. Ah, ini bagus ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan pendeta Munir Rusuli siap mental ya. Karena kita akan minta data akurat keselamatan menurut Kristen, bukan dari mimbar gereja tapi dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Risuli apa Buas? Buas, Pendeta Budi Azali. Oh iya. Kemarin saya putar-putarin itu, dia naik loh. Ketemu saya, aku putar-puterin. Ini kan pertanyaan anak kecil, ya anggap aja ponakannya pendeta, saya wakili anak sekolah minggu, gimana sih Pak Pendeta? Iya. Ya, saya tanya, apakah anak kecil di Kristen itu udah bisa diajarkan konsep Trinitas? Kata dia belum bisa, nggak bisa dia itu anak kecil. Kalau orang dewasa bisa. Kalau orang dewasa udah bisa. Coba jelasin Pak Pendeta. Pak Pendeta juga bingung itu gimana ini. Jadi menurut pendeta pusing. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Ya itulah. Semakin lama semakin begini terlalu. Coba Bang Andi, Pak Yaninya turun dulu kali, nggak ada suara, ganti yang tadi diterusin. Bener Rahman nggak ngasih moderator, dia sendiri jadi. Oliver monitor. Oliver, mana caranya kasih moderatornya? Gaptek, bentar Bang. Yani, kamu kenapa Yani? Oh iya Yani, Oliver, kenapa nih oten-oten pada membisu ya? Belum ngomong sudah ketakutan. Oliver, Bang Oliver, aduh. Ini ada informasi ini bener apa enggak nih? Tapi menurut informan sih si Kianu apa Kiamat sih namanya? Ciancur itu mau mengikuti jejaknya si Paujang. Gitu. Rencana begitu.
Mau melarikan diri dia. Katanya mau berdiskusi. Sudah didatangi rumahnya kok malah kabur. Ya itu dia. Kan pas tim datang ke rumahnya tuh kan, mamanya nelpon, nggak diangkat sama dia. Emaknya jadi cuekin. Kita sapa dulu, izin dulu. Well Sapur, selamat malam. Selamat malam. Di Kristen Muslim bang? Aku nggak tahu, aku agama apa. Buset dah. Tahu malas. Ateis atau apa? KTP mu apa bang? Aku nggak ada KTP. Berarti kau tersesat? Ya karena kayaknya aku tersesat di rumah ini. Atau kau lagi mabuk ini sepertinya? Lagi mabuk kah? Mabuk cap tikus kah? Yang pasti-pasti aja bun. Gitu. Tidak. Malu, akui agamanya malu. Ini Bang Zuma dengan kawan-kawannya. Mama. Lupa saya bang. Oh lupa. Oke lah, mungkin Bang Zuma malu untuk mengatakan identitasnya. Iya, mungkin. Oke lah. Silakan mau apa? Mau bertanya, mau diskusi atau mau ngapain? Minta permintaan naik. Mau apa? Bang. Oh, sini saya mau tanya, yang kita bahas ini keyakinan apa nih? Betulin dulu dirimu, identitasmu, agama apa? Iya. Saya tanya dulu, yang kita bahas ini keyakinan apa? Ngomong apa sih lo? Yang kita bahas ini religi siapa? Ya kau dulu identitasmu apa? Ada orang tidur aja, ini orang malu agamanya ini diturunin aja. Turunin bawa aja. identitasnya kemana ya? Aku nggak malu. Aku Itu dulu orang kalau sudah tidak bawa identitas agama itu artinya siap-siap menghujat itu, persiapkan diri untuk menghujat. Kalau orang malu identitas menyatakan dirinya Kristen malu. Masa sudah segede kelinci belum punya KTP? Itu dia makanya. Oh ini lagi dinaikkan penghujat ini. Turunin lah. Mestinya fotonya Tuhannya aja dipasang. Apa ya Kristen suka pakai foto-foto orang ya? Justru banyak fotonya Tuhannya bertebaran nggak kepake apa gimana? Apa kalau pakai fotonya Yesus nggak laku kali ya? Iya orang malu dia. Malu dia Bang Andi. Ya kan Masih ada yang ganteng itu wajah bule itu loh, kenapa nggak pakai itu ya? Gua noise lagi ya. Aduh, kok bisa begini sih? Masih iri. Malu, aku malu. Pada anak kecil yang menunjuk ke dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa naik di komalnya Bang Zuma, idola gua. Gimana kabar Bang Zuma? Baik abang. Masya Allah. Doa saya untuk apologet muslim terutama Bang Zuma, semoga Allah merahmati kalian dan memberikan selalu pertolongan pada kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih abang. Iya. Doa yang sama dari kami buat abang dan keluarga.
Ya terus berjuang memberitakan, mengabarkan sebuah kebenaran. Pasti Allah yang akan membalas orang-orang yang menolong agama Allah. Allah yang akan membalas. Amin. Begitu aja Bang Juma, saya dan teman-teman semua, Bang Hendy, Bu Rahman, saya cuma ingin mendoakan karena adanya kalian ini bukan hanya menyadarkan seseorang untuk menjadi mualaf, bahkan yang Islam sendiri pun akhirnya tersadar betapa pentingnya agama itu bagi mereka gitu. Ini saya mengikuti dan menambah wawasan saya untuk mengerti sesungguhnya agama saya itu seperti apa dan apa yang harus saya bantah di luar sana ketika ada orang-orang yang hendak merendahkan agama saya. Oke, Bang Zuma, saya turun. Saya hanya ingin mengatakan itu dan mendoakan untuk kalian semua. Makasih Bang. Ya, biarkan ruang untuk Oten, saya menyimak di bawah. Terima kasih. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarro, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Jarro. Kenapa dia ketawa? Ketawa apa Pak Jarro? Menangis? Enggak. Menangis. Siapa yang Ketawa. menangis? Enggak ada yang menangis Ya, kamu. kamu Muslim apa Kristen? Kau Kristen kah? Ya, saya Islam. Oh, silakan apa yang disampaikan. Nah, enggak. Saya cuma fansnya Bang Zuma aja sih. Oke, kenapa? Aku yang mundur, kita sedang berlanjut, jadi mohon dimaklumi ya, biar diskusi tetap berjalan. Ditahan dulu, mungkin nanti kalau mau bertegur sapa setelah diskusi gitu. Jadi kita sediakan kursi buat kawan-kawan Kristen agar diskusinya tetap berjalan. Yang naik Kristen aja, saudara. Soalnya malah ketawa-ketawa jadi enggak. Sekarang mereka saudara-saudara tuh pakai nama-nama aneh jadi dikira Kristen. Bury you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Bang Zuma di sini, saya boleh bertanya enggak? Mengenai apa nih Bang? Mengenai masalah agama juga, saya Muslim. Ini bukan komal ini Bang, mohon maaf ini bukan komal kita kajian, ini diskusi lintas agama. Jadi dikhususkan dulu untuk saudara-saudara Kristen kita untuk diskusi ya. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Oke, siap. Ya. Nanti kalau ada Ustadz Wapi, Ustadz Tata boleh bertanya. Jargonnya Ustadz Tata itu bertanyalah seumur hidup. Mana Kristen ini? Ini rata-rata penghujat sih. Ini esonsip. Siapa tahu dia Islam, esonsip minta naik. Esonsip Kristen Muslim. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam hormat buat Bang Zuma, salam takzim semuanya di Komal ini. Mudah-mudahan jaya selalu dan mudah-mudahan selamat dan jaya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah.
Makasih Bang. Saya termasuk pengagum Bang Zuma, selalu aktif setiap malam mengikuti apa pencerahan Bang Zuma. Mudah-mudahan Bang Zuma diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga teman-teman yang ada di Komal ini. Dan salam takzim semuanya, walaupun tak tersebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada teman-teman ustadz-ustadz yang ada di Komal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning gelak tempo na epang dengan tidak mengurangi harga tomat. Kita baca capa penyair jingga. Selamat malam. Assalamualaikum penyair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Islam ya. Silakan Bang, sampaikan sepatah dua kata. Oh iya. Silakan. Oh iya, saya mualaf juga. Saya mualaf, hanya Alhamdulillah. senang apa? Dengar-dengar aja ini. Masya Allah. Dengar di komal-komalnya ini. Yang muslim ya Bang. Saya kan nggak tahu apa-apa Bang masalah Islam. Saya tolak ukur saya jadi mualaf ya dari Alkitab. Karena dapat hidayah pakai akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Itu. Ini Bukan, dia pakai nama ini, aduh, penghujat. Aku pikir Bang itu penghujat dia. Dia pakai akun ini. Itulah orang yang nggak mau pakai foto Tuhannya ya. Karena ada foto Tuhanmu, gitu loh. Pakailah sekali-kali foto Tuhanmu menghujat. Ada aja lu pada. Ya, bayangkan ya, di suasana tertib begini pun dia berusaha untuk menghujat, coba. Wa ikhwanuhum yamuddunahum wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan umat manusia dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi dimaklumi aja kalau mereka seperti itu. Dudukkan mereka pada perkara musuh. Inna syaitan adu fattakhidu aduwah. Maka perlakukanlah mereka sebagai musuh karena mereka adalah syaitan dalam wujud manusia. Silakan Bang itu. Penyair jingga, silakan, apa yang disampaikan? Oh iya, hanya mau nanya dikit ini sama Bang Suma, soalnya saya kan nggak ngerti selama ini. Saya mualaf, tapi saya awam di Islam. Mau nanya aja sama Bang Suma ini, ajaran Isa dengan Muhammad itu sebenarnya hakikatnya yang sama yang mana itu Bang? Itu aja Bang. Setelah itu saya turun aja. Karena kesempatan yang Kristen. Nabi Isa baik melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian umat Islam memahami bahwa Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Jadi jelas di sana diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengaku diutus hanya kepada Bani Israel saja. Begitu juga ternyata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ajarannya menyembah kepada satu Tuhan, tauhid, ya, monoteisme, menyembah kepada satu Tuhan, dan mengajarkan kaidah-kaidah ibadah atau syariat. Jadi Nabi Isa memberitakan kemudian datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad.
Dan juga di dalam kitabnya orang Kristen Yohanes 16, 13 sampai nomor 15 akan datang nabi kebenaran yang mengajarkan segala aspek kebenaran kepada seluruh umat manusia. Jadi kesamaannya adalah sama-sama nabi. Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan diutus kepada Bani Israel, dan pengakuan juga ada dalam Bible diutusnya untuk Bani Israel, mengajarkan menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang bertahta di langit, seperti juga ada di dalam kitabnya teman Kristen bahwa pencipta langit dan bumi itu bertahta di atas langit. Itu Bang. Oh iya Bang. Nah, kan begini Bang, saya ini kan mualaf dapat hidayah Bang. Dapat hidayah tentang rahasia Alkitab, rahasia tubuh manusia dengan lambang 66. Kenapa saya masuk Islam? Karena ada beberapa alasan. Salah satunya tentang cerita tentang Dajjal itu. Dajjal itu kan kalau di Alkitab kan ada di Wahyu 13 ayat 18 Bang. Nah itu saya tertarik sekali. Ternyata memang Islam itu agama yang menyempurnakan, meluruskan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang saya tanyakan Bang itu Wahyu 13 ayat 18 itu memang hubungannya dengan Dajjal. Tapi maksud saya yang saya mau tanyakan sama Bang Suma itu pandangan Bang Suma tentang hubungan Dajjal dengan bilangan 66 itu yang di Wahyu 13:18 itu apa? Apa Bang Suma mengerti atau sudah pernah dipelajari? Bang, itu aja Bang. Dengar aja suara saya Bang. Gurunda? Gimana Gurunda, mau dijawab atau monolog? Kalau dijawab nggak apa-apa. Gurunda kepental. Kepental Gurunda. Iya. Itu udah berapa tahun mualaf Bang? Udah berapa bulan, berapa tahun mualaf? Saya dari 2019 Bunda. Saya dapat hidayah tapi saya dapat hidayah itu dari tahun 2013. Saya ngujinya hidayah itu 6 tahun. Baru saya pindah resmi langsung rubah KTP, syahadat langsung 2019. Jadi saya begitu dapat hidayah, saya tidak langsung percaya. Karena waktu saya Kristen dulu, saya diuji untuk saya diajar untuk menguji setiap roh yang datang kepada saya. Dan saya ngujinya 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun saya uji, buktikan dengan sains bisa dibuka. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa Al-Quran memang betul-betul kitab yang turun untuk menyempurnakan, meluruskan dan membenarkan sebenarnya kitab-kitab sebelumnya, mulai dari Taurat, Sabur dan Injil. Jadi saya diberi hidayah tentang rahasia Alkitab, lambang 6666 dan rahasia tubuh manusia. Tapi saya masih privasi dulu, soalnya kalau viral atau gimana nanti saya dianggap penista agama, kira-kira begitu Bunda. Jadi tadi saya tanyakan tadi salah satu petunjuk yang diberikan kepada saya, yang kalau di Al-Quran itu kan bercerita tentang Dajjal. Nah, sementara itu kalau di Alkitab itu bercerita tentang lambang 666 tersebut atau antikristus. Nah, ini kan sudah dibongkarkan rahasianya ke saya. Tadi saya tanya sama Gurunda, kalau mengerti kira-kira. Tapi gini Bang, mohon maaf ini bukan kita mengkaji itu ya. Ini dialog lintas iman. Ya, Dialog lintas agama. Nanti mungkin lain kali ya, misalnya ada Ustadz Wapi, Ustadz Naja atau Ustadz Tahta, itu tempatnya Bang ya. Mohon maaf ya. Lain kali Bang naik mengkaji. Mohon maaf. Iya, betul. Saya kan apa istilahnya pandangannya Islam gitu loh. Saya mau nanya tentang Dajjal dan hubungannya dengan 6666 itu. Iya, itu Ustadz nanti yang ini Bang. Itu Ustadz nanti yang ini. Oke, nanti kita ganti dulu Bang ya. Iya, silakan. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti Bang ya, kalau ada Ustadz, silakan naik. Ustadz Wapi itu sering live loh. Ustadz Tata itu tiap hari live. Oh iya. Oke Bang, terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu saya turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang.
Oke. Siapa nih? Suneo. Kok Suneo? Selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Kristen Muslim, Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oh, Muslim. Saya sapa aja. Oke. Saya ini salam ke Ustadz Sugi, Bang Andi, Bang Kores, Ustadz Alif. Itu aja, Bunda Rama. Ya, Bang. Assalamualaikum. Oke, itu aja, Bang, disampaikan. Iya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. saya ucapkan terima kasih banyak ya atas kepeduliannya terhadap para ustadz-ustadz kita. Oh, udah turun. Noah Pasaribu, selamat malam. Halo, selamat pagi. Oh, udah pagi ya? Iya ya, udah jam 12 lewat di tempatku. Silakan Bang, apa yang ingin didiskusikan? Apa yang ingin silakan. Apa kira-kira ini, Bunda? Ya. Mana nih? Yang ada di bawah nih. Diskusi tiap malam kita berdiskusi. Itu loh Bang Noah. Ya Bang. Perbedaan antara pencipta yang diciptakan. Oh, itu aja Bang. Itu ada Ustadz Alif. Ustadz, silakan Ustadz. Ya, gimana? Cek monitor perbedaan sang pencipta dengan ciptaan. Saya tidak menanggapi yang tadi ya 666 karena Ya, bentar doang, noise aja loh semua. aman kok Bang Andi, pas lagi ngomong aja sebenarnya. Ada itu pun keresek ngiringin tapi nggak masalah. Ya gini Bang, dalam diskusi sambil nunggu Bang Zuma kembali juga ya, bahwa perbedaan antara sang pencipta dengan ciptaannya. Di sini merujuk kepada dua, di mana satu adalah sang Holik yang menciptakan langit dan bumi, kedua adalah ciptaan. Dan ciptaan di sini kita lebih terfokus kepada sesosok manusia di mana dia mendapat firman atau wahyu dari Tuhan. Para nabi. Nah, lebih spesifik lagi adalah merujuk kepada satu pribadi yang nama Yesus. Yesus di sini adalah seorang manusia utusan Tuhan dan dia mengabarkan kebenaran firman dari Tuhan. Karena selama diskusi dengan kawan-kawan Kristen, di sini banyak kawan Kristen yang meyakini bahwa seorang manusia utusan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Maka disinilah kami buka tema diskusi bagaimana antara sesosok atau seorang manusia utusan Tuhan dan bagaimana Tuhan itu sendiri. Karena ini dua yang berbeda. Sang pencipta bukanlah makhluk. Sang pencipta tidak sama dengan ciptaannya. Berikut juga dijelaskan oleh Yesus itu sendiri. Sang pencipta tidak pernah dilihat oleh manusia. Kan gitu Pak. Nah, saya ingin tahu dulu coraknya dari Pak Noah. Ini Pak Noah ya? Bentar. Iya, Pak Noah. Pak Noah ini termasuk yang menuhankan Yesus atau Yesus meyakini sebagai manusia utusan Tuhan? Ya, Abang cepat kali lupa sama saya. Oh, ganti profil, Bang. Tapi saya ingat. Namanya kan enggak. Hah? Namanya kan enggak diganti, cuman profilnya aja. Oh iya. Oke. Ciptaan Tuhan tetap ciptaan Tuhan, dia hamba Tuhan. Dan Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Asyhadu. Ya, karena itu udah jelas, Bang. Oh. Ya, gimana? Karena itu kan udah jelas, kita nggak usah pertanyakan lagi masalah ciptaan dengan yang menciptakan, kan gitu. Itu udah beda. Ya, betul. Udah beda, jauh berbeda. Baik, Bang Noah ini kan sudah meyakini sosok manusia ini, Yesus ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada kalangan Bani Israel. Kan gitu. Cuman disayangkannya adalah Bang Noah ini masih juga meyakini kalau Yesus itu mati di kayu salib, menjadi kutuk. Iya benar Bang. Nah, disinilah yang disayangkan dari Bang Noah.
Karena Yesus, Kenapa, Bang? karena bunyi ayatnya kan tadi juga sempat diangkat di Yohanes 3:16, karena begitu besarnya karunia Tuhan ya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kan begitu. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi Yesus. Kalau Tuhan sangat mengasihi Yesus, mestinya Yesus tidak mati terkutuk di kayu salib. Kan begitu. Ya, oke, lanjut Bang, lanjut. Saya mendengarkan. Oke, baik. Nah, apalagi Bang Noah ini meyakini yang menjadi yang disalib itu, Yesus yang disalib itu 100% manusia, bukan Tuhan. Nah, yang masih jadi pertanyaan saya kepada Bang Noah, mohon maaf ini yang masih lupa, Anda juga termasuk meyakini bahwa Yesus yang manusia, hamba Tuhan yang saleh, yang menjalankan perintah Tuhan itu, ketika dia mati di kayu salib, juga meyakini sebagai penebusan dosa? Iya, Bang. Oh iya. Nah, di sini juga nih. Bang, di mana ajaran Tuhan? Tuhan mengajarkan bahwa penumbalan manusia yang tidak bersalah, pembunuhan manusia yang tidak bersalah, menjadi penebusan dosa manusia. Tuhan yang benar tidak seperti itu, Bang. Karena tidak ada pengajarannya seperti itu. Tuhan dari kalangan Bani Israel ketika mengajarkan kepada umatnya agar mereka selamat, maka mereka disuruh menjalankan segala perintah Tuhan dan bertobat ketika mereka berdosa. Kan itu yang diajarkan oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Bukan mengajarkan membunuh manusia yang tidak bersalah di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia. Itu tidak ada, Bang, pengajarannya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam guru semua, bundaku, dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Oke, kita sapa dulu sebentar sekali, izin Ustadz. Kasar logik, Kristen Muslim? Muslim. Hah? Muslim. Oh, Muslim. Silakan Ustadz, lanjut dulu dengan Iya. Kembali ya kepada pengajaran Tuhan, Bang Noah. Kan udah berkali-kali kita bahas bahwa Tuhan itu sangat membenci pengorbanan manusia. Apalagi manusia ini tidak bersalah. Apalagi manusia ini utusan Tuhan. Maka sangat tidak sinkron ketika Anda yakini malah justru manusia yang tidak bersalah ini dikorbankan di kayu salib sebagai penebusan dosa. Ini mohon maaf doktrin yang perlu kita kikis ini, Bang. Akal sehat pun tidak menerima. Oke, Bang. Bisa saya tanggapi sedikit? Iya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi ketika manusia dilahirkan atau diciptakan ke bumi, yang namanya manusia tidaklah sempurna, dan manusia itu pasti suatu saat kita tidak tahu pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Begitu bukan, Bang? Ya, betul. Oke. Benar, Yesus adalah seorang anak manusia yang dipilih Tuhan. Dalam arti kata lain, Yesus adalah kekasih Tuhan. Orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendampingi umat manusia pada zamannya. Jadi, ketika Yesus mati, Yesus tidak menginginkan hal ini terjadi. Dan kita sendiri pun, atau orang-orang lain, yang namanya mau dihukum mati pasti nggak mau. Itu benar, itu pasti, itu naluriah. Tidak ada yang mau mati dihukum. Tetapi ketika Tuhan berkehendak bahwasanya Yesus harus mati di kayu salib, karena apa? Karena pada zaman itu Yesus sudah mengikuti semua perintah-perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada Yesus untuk mengajarkan kebaikan, meluruskan umat-umat Bani Israel pada saat itu yang sudah banyak melakukan dosa sepan, judi, dan lain semacamnya. Ya,
ketika itu jugalah Tuhan murka bahwasanya mereka tidak mempercayai seorang anak manusia yang kukirimkan untuk mereka, untuk menyelamatkan mereka daripada dosa-dosa tersebut. Maka murkalah Tuhan. Berkehendaklah dia bahwasanya Yesus harus mati untuk dibangkitkan kembali agar mereka meyakini bahwasanya Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Bayangkan abang, bisa nggak manusia hidup kembali? Duh, ya bisa lah bang. Bisa. Bali. Oke, saya izin kembali kepada pengajaran Yesus ya. Kita berusaha bagaimana menarasikan, menyampaikan itu sesuai dengan apa yang difirmankan atau yang diajarkan oleh Yesus. Baik, begini. Ketika Yesus menyampaikan di Matius 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Nah, menariknya di sini adalah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini Yesus mengajarkan bahwa Bapa yang di surga akan memberikan yang baik kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan dia mengumpamakan seorang bapak yang jahat pun tidak akan memberikan keburukan kepada anaknya. Nah, sekarang mari kita kembali kepada pengajaran Yesus berdasarkan dari Tuhan. Juga kitab-kitab sebelumnya, di mana di situ adalah dijelaskan bahwa Tuhan sangat membenci, Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Ketika Yesus ketakutan meminta kepada Tuhannya agar diselamatkan dari pembunuhan, fitnah yang dilakukan oleh orang-orang, agar dia itu mati disalib, masa Bapa memberikan yang buruk kepada Yesus. Sementara penyaliban itu adalah tindakan terkutuk. Penyaliban itu adalah hukum bagi manusia. Tindakan yang dimana kitab Anda sendiri terkutuk yang tergantung pada kayu salib. Tidak mungkinlah sang Bapa memberikan keburukan kepada anaknya. Padahal Yesus sendiri mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Artinya apa? Ajaran Yesus, jikalau engkau percaya Tuhan yang benar, Yesus itu dikasihi, bukan dibunuh. Maka pembunuhan terhadap Yesus yang Anda yakini sebagai manusia, itu bukan kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan ular jika seorang anak meminta ikan. Itu kata Yesus ngasih perumpamaan. Mintalah kepada Bapa, maka Bapa akan memberi. Tidak mungkin Bapa memberikan kejahatan ketika seorang anak minta kebaikan. Makanya pembunuhan Yesus ini perlu Anda koreksi lagi, Bang. Apa tujuannya penyaliban Yesus? Ketika orang-orang Kristen yang lain meyakini bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah yang diyakini sebagai Tuhan untuk penebusan dosa, lalu Anda yang meyakini sebagai manusia, Yesus 100% manusia, namun Anda yakini juga sebagai penebusan dosa, ini tidak nyambung, Bang. Karena Tuhannya Yesus tidak mengaruniakan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, tidak suatu kebencian bagi Tuhannya Yesus. Bukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhannya Yesus. Gitu, Bang. Oke, kita tanggapi sedikit ya Bang ya. Memang benar, yang Abang katakan seperti itu tuh benar. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Ya Bang ya. Tetapi, ketika Tuhan merasa murka karena mereka tidak mempercayai. Pada zaman itu kan Bang, bangsa Bani Israel ini itu sangat tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan. Mereka selalu mengolok-ngolok Yesus, bahwasanya dia adalah seorang penyihir, bukan utusan. Yang mereka yakini utusan itu adalah Nabi Musa. Begitu. Jadi, saya sudah katakan, Yesus sendiri tidak menginginkan kematian itu. Bahkan dia sampai menunjukkan mujizat-mujizatnya, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi tetap manusia pada zaman itu tidak percaya akan mujizat yang dilakukan Yesus itu datang dari Sang Maha Pencipta.
ada pada saat itu yang dipimpin kerajaan pada saat itu kalau nggak salah Pontius Pilatus ya. Pada ahli-ahli kitab Taurat itu semuanya berdiskusi, Bang. Gimana ini? Mereka merasa terganggu dengan iman yang mereka anut pada saat itu. Mereka merasa kami sudah dibohongi. Begitu. Makanya terjadi penyaliban. Begitu, Bang. Terus apa sih yang nggak mungkin kalau Tuhan berkehendak, Bang? Bayangkan Abang aja ya. Ada nggak pernah Abang dengar orang yang zaman sekarang apa ya? Pernah yang udah hidup, udah mati gitu, berapa jam hidup kembali? Ada nggak? Bang, jelas memang. Saya tanya aja dulu, Abang jawab ada atau enggak gitu. Ngantuk aku. Apa yang mati hidup kembali banyak? Kenapa? Itu siapa yang berkehendak, Bang? Tuhan. Ya itu. Terus? Yang berkehendak kan Tuhan. Lah Tuhan sekarang itu saya tidak- tanya. Oke, baik. Sekarang kembali kepada Yesus. Tadi Anda katakan Yesus sendiri tidak menghendaki kalau dirinya dibunuh. Kan gitu. Nah, saya ingin tahu Bang Noah, menurut Anda dengan pembunuhan Yesus di kayu salib, itu untuk Kristen Anda yang meyakini Yesus sebagai manusia, apa tujuannya? Sebagai pengampunan dosa, penebusan dosa manusia? Saya jawab, Bang. Bang Pasar Ibu, izinkan saya jawab. Tapi saya tanya dulu, Anda Muslim, Anda Kristen? Ya, saya bukan Kristen, saya pengikut Kristus. Anda pentuhan Yesus atau pengikut ajaran Yesus? Saya pengikut Kristus sekaligus saya mempercayai Yesus adalah Tuhan saya. Dan saya Berarti akan menjawab pentuhan Yesus dong. Yes. Santai kau, bro. Karena agama tidak menyelamatkan bagi saya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan kamu. Apalagi menuhankan Yesus. Ya, Kristen itu bukan pada zaman dulu. Kristen itu ada penghujatan atau noda atau hujatan bagi sumpahan bagi umat yang mengikuti Kristus. Jadi Kristen itu hanya simbolis sebagai tanda pengenal sebagai orang pengikut Kristus. Jadi bagi saya Kristen itu tidak hanya dengan agama Kristen tidak bisa menyelamatkan. Tapi bagaimana orang yang mengikuti Kristus itu bukan hanya beragama Kristen tapi dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Allah, anak, Bapa, anak dan Roh Kudus yang bisa menyelamatkan. Iya, udah santai dulu Bang. Saya santai dulu. Kawan Bapak, Anda. Ya, Bapak kan Pak Ustadz kan. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang dilontarkan kepada Abang Pasar Ibu. Iya, oke. Apa yang mau Anda jawab? Anda coba ulang Anda pertanyaan seperti apa? Apakah tujuan Yesus mati untuk apa? Coba Anda ulang pertanyaan. Apa tujuannya Yesus yang sebagai manusia mati di kayu salib yang dibunuh oleh tentara Romawi? Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai korban penebusan umat manusia dari dosa. Nah itu, siapa yang mengajarkan demikian? Yang mengajarkan demikian bukan ajaran, tapi itu sudah dinubuatkan. Dan harus seperti itu. Karena pada perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Yesus mengajarkan atau tidak? Dulu Bang, saya akan menjelaskan. Anda tidak boleh bahas di situ. Saya akan menjelaskan sesuai dengan sistematisnya. Anda tidak boleh melangkah-melangkah. Oh ya udah, sistematisnya apa? Coba. Saya menjelaskan dari perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, manusia telah dari kejadian kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia telah jatuh dalam dosa dan manusia berusaha untuk menyucikan dosanya dan untuk kembali lagi terhubung dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kebaikan mereka, dengan amal mereka, dengan segala cara yang menurut mereka baik. Tapi itu tidak meyakinkan Tuhan dan tidak bisa untuk menghubungkan hubungan semula yang dimana hubungan itu pernah dijalani oleh Nabi Adam dan Hawa. Oleh karena itu, pada perjanjian lama, bangsa Israel ketika mau menebus dosa harus melalui para imam. Para imam lah yang bisa membawa persembahan penebusan dosa itu sebagai penebusan bakaran di Bait Allah. Dan karena semua itu terjadi, maka disitulah ada nubuatan bahwa
di suatu saat ada seorang penebus yang menebus umatnya dari dosa, yaitu siapa? Yesus sendiri. Nah, Anda berkata bahwa kenapa Yesus mati? Nah, itu sudah dinubuatkan. Baik. Biar nggak kepanjangan begini, Dan Bang. Kita pakai ayat aja begini. Enggak. Dengerin dulu. Dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Lah iya, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Kalian menyerang Halo, hey. Injil Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes. Dengerin dulu. Saya ingin tanya begini. Dengerin. Begini. Di dalam kitab Yeskiel 18 dikatakan begini ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kira-kira orang yang menjalankan perintah Tuhan seperti ini mengajarkan tentang pertobatan, orang itu selamat atau tidak? Gimana Bang? Aku kurang ngerti dah. Penjelasan Abang, pertanyaan Abang terlalu panjang. Coba disingkatkan aja. Mana penjelasan saya panjang? Orang saya baca ayatnya justru katanya kalau satu ayat nanti dibilang menggal-menggal. Lah, saya tidak menjelaskan, saya bertanya, dengerin. Di dalam kitab Yeskiel 18 dijelaskan ketika orang-orang berdosa lalu dia bertobat, maka Tuhan mengampuni dosanya. Yes. Ya, artinya konsep keselamatan di Perjanjian Lama tanpa penumbalan manusia di kayu salib, Tuhan sudah bisa menyelamatkan manusia agar masuk surga. Benar nggak? Oh, tidak bisa dong. Loh, kenapa Anda menolak? Ya, saya menolak karena itu di situ disebutnya begitu. Tidak terkutuk. Loh, makanya dengerin, baca firman Tuhanmu yang tertulis Bani Israel ya. Tuhannya Bani Israel yang ada di kitabmu. Anda baca di Yeskiel 18 dari 20 sampai 22, di situ dikatakan begini bunyinya. Nih, saya bacakan sekali lagi, dengerin. Tetapi jikalau orang fasik bentar bang. Sorry Bang. Saya ambil kitab dulu ya. Ya udah, Anda ambil Bible-nya, Anda baca sendiri ya. Anda baca Yeskiel 18 dari 20 sampai 22. Bentar Bang. Bentar nggak? Ya saya ngerti lah, masa pada diam gimana sih? Dulu aja, Anda cuma panjang. Loh. Anda ngarang tadi bahwa Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maliaki. Padahal di sana dijelaskan tentang masalah Tuhan sudah menyelesaikan perkara dosa manusia. Ingat, dalam Perjanjian Lama pun sudah menyelesaikan masalah. Di Perjanjian Lama Tuhan bisa mengampuni dosa manusia tanpa harus menumbalkan manusia. Wow, dahsyat Bang. Abang udah pintar Alkitab dong. Cepat ya, Bang. baca. Yeskiel berapa tadi Bang? Yeskiel 18, silakan baca dari 20 sampai 22. Kecuali isi kitab ini Anda tolak, Anda tidak terima, yaitu lain cerita. Iya, saya tidak tolak Bang. Aduh. Ya kalau tidak tolak, bagaimana Anda mau percaya? Baca pun tidak pernah. Yang Anda yakini Yesus mati di kayu salib penebus dosa, kalian sudah ditanggung dosanya semua, itu aja. Anda tadi menarasikan dari Perjanjian Lama. Itu tidak narasi Bang, itu yang saya pelajari Bang, itu yang saya imani Bang. Oke, silakan baca. Jangan narasi Bang, itu bukan narasi, bukan fiktif, dan itu bukan opini. Ya udah, silakan dibaca. Saya akan membacanya Yeskiel 18. Ini saya akan membaca perikopnya ya. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke? Iya. Manusia di sini LAI menyatakan bahwa manusia di perikop sini dalam kitab Yeskiel Perjanjian Lama pasal 18 di perikopnya setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Abang kan tadi bilang saya baca dari ayat 20 kan? Ya, cepetan Bang, jangan ngisi waktu lah. Ya, saya tidak bisa membaca ayat 20 Bang, saya harus membaca dari ayat pertama Bang, harus sesuai dengan satu pasal Bang. Bagaimana? Tadi Abang setuju? 3 ayat aja kau bilang kepanjangan, sekarang kau baca dari ayat 1, apa maksudnya?
Ya, ini saya baca lagi ya. Saya baca berikutnya dulu ya. Abang mengerti setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Oke, saya langsung ke langsung ayat 20 ya. Ya. Saya baca buat abang nih, abang pintar. Dengarlah. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosanya yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. Izinkan saya baca sampai habis, Bang. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Ini pertanyaan, Bang. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, tidak bisa, Bang. Ini harus selesai, Bang. Dan disinilah abang akan menemukan inti dari apalagi yang mau kau ya jelaskan dulu 3 ayat tadi. Tidak bisa, Bang. Anda mau baca sampai mana? Sampai Wahyu? Bang. Ini harus berakhir sampai ayat 33, Bang. 32, Bang. Buset. Ya sudah, silahkanlah. Karepmu lah. Akan menemukan jawabannya. Loh, jawabannya sudah jelas kok. Nggak bisa. Itu menurut abang. Menurut kami tidak. Kalau orang baca kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setiap dan karena dosa dan yang dilakukannya. Oke. Udah terlalu panjang itu, Bang. Memakan waktu. Tidak bisa, ini harus silakan, Ustaz. Udah. Ingat, panjang. yang kamu baca sampai ke bawah tidak akan merubah poin dari 20 sampai 22. Ingat itu. Ngapain kau capek-capek? Itu penjelasan lagi ke bawah. Di situ jelas pengajarannya adalah ketika orang fasik bertobat dan dia melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan, maka Tuhan mengampuni segala hak yang dibuatnya, tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Di sini Tuhan sudah mengajarkan bagaimana cara manusia menyelesaikan dosa. Dengan cara bertobat. Ketika dia bertobat kepada Tuhan, maka dia sudah selesai perkara dosanya. Dia akan selamat. Itu jelas bunyi ayatnya. Makanya di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan menyelesaikan dosa manusia tanpa harus menumbalkan dosa manusia. Tanpa harus menumbalkan seorang manusia. Tidak ada dosa waris di sana. Seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya, dan seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Jelas itu. Makanya orang-orang kalangan Bani Israel itu sudah selesai perkaranya itu. Tanpa harus meyakini penumbalan manusia di atas kayu salib, mereka sudah menyelesaikan perkara dosanya dengan cara bertobat. Karena dia sudah memegang kitabnya. Itulah yang diajarkan di dalam kitabnya. Tanpa harus menumbalkan manusia. Bang Handi monitor? Atau Bang Noah mau menanggapi, silakan. Tanpa ada konsep dosa waris. Ya, kita sapa dulu Bunda Rita. Bunda Rita, sebentar Bang Noah. Kita sapa Bunda Rita. Masih monitor? Saya mau rolling kalau tidak monitor lagi. Bunda Rita. Oh, dia enggak ini. Silakan lanjut. Bang Noah ditanggapi atau Saya tanggapi sedikit. Jadi saya kurang setuju masalah dosa waris. Karena dosa itu bukan ilmu hitam ya. Bisa diwariskan sama anaknya, cucunya, dan keturunan-keturunannya. Jadi kalau dosa itu yang saya tahu, yang saya imani, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri. Masa bapak saya bunuh orang, saya ikut nanggung, kan itu nggak mungkin. Jadi yang dimaksud di sini melakukan Yesus mati bagi manusia. Yang dimaksud penebusan dosa itu bukan berarti Yesus mati, berarti dosa orang itu
sudah dihapus, sudah diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan begitu maksudnya, Bang. Yesus rela mati itu pertama karena kehendak Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan sudah berkehendak, dia mengikuti cara main Tuhan, bahwasanya dia akan dibangkitkan untuk membuktikan kuasa Tuhan agar manusia pada zaman itu sadar, oh benar, ternyata dia memang titipan Tuhan, memang utusan Tuhan. Berarti yang dia ajarkan, yang Yesus ajarkan kepada kami itu hal yang benar. Tapi kenapa kami sanggup membunuh, sanggup mengolok-olok, bahkan menyetujui Yesus disalibkan? Supaya manusia itu sadar, Bang. Itu inti dari semuanya, begitu. Oke, baik. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa ketika Yesus berdoa, doa Yesus selalu didengar oleh Tuhan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Penciptanya, yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Yesus, seorang hamba yang saleh, setiap doanya didengar oleh Tuhan. Nah, itu dulu poinnya. Bahkan di dalam kitab Amsal 15:29 di situ dikatakan bahwa doa orang baik itu didengar Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana pembunuhan terhadap manusia, terutama terhadap Yesus. Apakah Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah? Tidak. Kalau Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah, maka ketika Yesus berdoa, tentu Yesus diberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Jelas, kata Tuhannya Yesus di Amsal 6:17 bahwa penumpahan darah terhadap manusia yang tidak bersalah adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Kalau itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan, ketika Yesus berdoa dan doanya didengar Tuhan, maka tidak mungkin Yesus dibunuh secara keji. Pasti Tuhan menyelamatkannya karena Tuhan tidak menghendaki pembunuhan terhadap Yesus, di mana Yesus adalah manusia yang baik, manusia yang soleh, bukan manusia yang berdosa atau yang bersalah. Tadi sudah disebutkan di Matius 7 bahwa tidak mungkin, bahkan seorang penjahat pun tidak mungkin memberikan ular kepada anaknya ketika anaknya meminta ikan. Apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu jelas kata Yesus. Seorang bapak, Anda seorang bapak penjahat, ketika anak minta, maka tidak mungkin Anda memberikan keburukan. Apalagi Yesus, doanya didengar Tuhan. Maka tidak mungkin ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan keburukan kepada Yesus. Tidak mungkin itu. Jelas. Maka doktrin itulah yang perlu dibongkar. Terjadilah kesimpang siuran tentang pembunuhan Yesus. Makanya Al-Quran mengabarkan seperti yang tadi sudah berulang-ulang disampaikan, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma, mereka tidak membunuh Yesus, dan akan tetapi orang yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Itu jelas. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran juga dikatakan sebagai manusia sebagai anak yang suci, anak yang diberkahi, bahkan dia manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tuhan bijaksana terhadap Nabi Isa. Ketika terjadi fitnahan berusaha untuk membunuh Nabi Isa, maka Allah maha bijaksana, maha perkasa, sehingga Nabi Isa diangkat, diselamatkan dari penyaliban itu. Nah, bagaimana ketika ada orang-orang yang meyakini bahwa dia tetap dibunuh, bahwa dia tetap disalib? Itulah mereka yang mengikuti prasangka saja. Mereka mengikuti prasangka, bahkan mereka sebenarnya hanya mengikuti prasangka saja, Bang. Silakan. Jadi gini, Bang. Iya, Bang. Satu yang harus Anda tahu,
Nabi Isa dan Yesus dalam Al-Quran dan Alkitab jauh berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Kalian mempercayai Nabi Isa itu adalah seorang utusan atau seorang nabi, tapi kami berbeda. Berbeda dari mana? Satu, kelahiran Nabi Isa dan Yesus Kristus di dalam Al-Quran dan Alkitab kami yang kami percaya berbeda. Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, dan Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan, yaitu Maria. Lahirnya tidak secara hubungan biologis atau hubungan antara istri dan suami, itu yang Anda harus tahu, tetapi diberikan dari Roh Kudus langsung kepada Nabi Maria. Nah, itu yang Anda harus tahu. Kematian Nabi Isa dan Yesus Kristus tidaklah sama. Di dalam kekristenan mempercayai bahwa Nabi Yesus bahas Kristus kelahiran. Oh, ini perbedaannya dong. Saya perbedaan dong. Karena Anda menyebutkan Isa dan Yesus sama. Tidak, Bang. Berbeda, Bang. Karena di dalam Alkitab mengatakan. Ya sudah, kalau memang Anda yakini beda, fokuslah pada perbedaannya. Saya mencoba membawa naluri Anda. Saya sedang menyampaikan terjadi penyaliban. Terjadi penyaliban itu ada. Al-Quran mengabarkan penyaliban itu ada, dan yang disalib itu bukan sosok yang lahir dari perawan suci namanya Maryam yang diutus sebagai utusan Tuhan untuk kalangan Bani Israel. Anda menjelaskan tadi di situ bahwa Yesus Kristus. Oke, ya sekarang yang Anda yakini kan Yesus yang disalib. Oh, sekarang saya kan Anda kan membawa makanya di situ sebagai hukuman buat mereka yang meyakini. Iya, saya kan meluruskan perbedaannya. Anda mencoba untuk menyamakan. Jadi saya meluruskan. Jadi Anda tolong dengar. Kan Anda sudah ngomong, saya mendengar Anda ngomong sampai selesai baru saya kan. Begitu juga dengan saya. Saya akan katakan selesai jika sudah selesai. Anda dari pembahasan saya dengan Bang Nong. Jadi jadinya loncat-loncat. Bang Alip, nggak loncat ini Bang Alip. Anda aja berpikir loncat. Itu dari segi kelahiran dan segi kelahiran. Oke, saya akan menjelaskan sampai segi kematian. Isa dalam Al-Quran tidak mati. Kalian menganggap bahwa Isa mengambil wujud rupa, yaitu dari muridnya Yudas yang mati di kayu salib. Sedangkan Yesus Kristus matinya di atas kayu salib. Dan itu kenapa dia mati? Salah satunya untuk menebus manusia dari dosa yang telah dilakukannya. Karena apa? Hanya anak-anak yang suci. Bukan beralih. Kau dengar dulu. Karena yang bisa menebus orang dari kesalahan itu, di dalam perjanjian lama, menebus orang itu, orang menebus kesalahannya, membayar domba yang muda, domba yang tidak bercacat celah. Begitu juga dengan penebusan dosa manusia pada zaman Yesus Kristus. Yesus terlahir dari anak Maria yang tidak berdosa, yang tidak dinodai. Dia suci. Dan Yesus bukanlah manusia yang berdosa. Oke, sudah dulu Bang, jangan terpanjang. Bang, dan 100% Tuhan. Jangan terpanjang. Ditanggapi dulu. Saya dong. Kan kau terlalu panjang, ditanggapi. Sebentar kau ngomong lagi supaya ditangkap tuh poinnya gitu loh. Apa yang mau ditanggapi kau terlalu panjang? Silakan Gurunda. Oke, baik. Berbicara mengenai Al-Quranul Karim, ada yang diselamatkan dari penyaliban, ada juga yang disalibkan menggantikan manusia suci. Di Bible juga begitu, ada yang dibebaskan dari penyaliban, ada juga yang disalibkan. Permasalahannya adalah di Al-Quran tujuan penyaliban ini menggantikan Nabi Isa. Di Bible tujuan penyaliban ini adalah menyalibkan orang fasik, pengkhianat. Apa datanya? Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat mengganti orang yang jujur. Nah sekarang permasalahannya Kristen ini siapa? Kok tiba-tiba mengambil nabi dari Bani Israel dijadikan sebagai tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa Kristen? Emang ada gitu Tuhan mengajarkan bahwa dosa dihapuskan dengan cara bunuh? Nabi yang ngajarin kayak begitu? Nabi mana yang mengajarkan dosa manusia dihapuskan dengan cara membunuh manusia? Poin yang perlu Anda pahami di sini adalah pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan Bible itu adalah dosa besar.
Jadi penyaliban itu adalah karya iblis, bukan karya Tuhan. Penyaliban terhadap Yesus itu adalah membawa manusia kepada dosa, bukan malah menghapuskan dosa. Itu PR buat saudara. Makanya di Islam, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Karena penyaliban itu tujuannya adalah untuk melakukan kemudian pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Bahwa penyaliban baik di Islam maupun di Yahudi itu hanya untuk pengkhianat orang-orang pendosa aja yang boleh dihukum dengan cara seperti itu. Pahami itu. Ulangan 21 nomor 23, ulangan 26, 27, 26. Itu yang perlu Anda pahami. Penyaliban itu adalah pembantaian terhadap pelaku maksiat. Siapa bilang bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan? Kasih datanya ke saya. Kalau memang ada penyaliban itu adalah karya Tuhan, tunjukkan datanya. Saya turun sekarang dari Komal ini. Silakan. Nah, kita butuh data. Saya tanggapi. Ini saya mau menyampaikan dulu sama Welsa Pormes. Begini, kita kan sekarang lagi diskusi, bro. Kita nggak bahas masalah perbedaan Yesus dengan Isa, apakah itu orang yang sama begitu. Jadi jangan melenceng dulu, minta tolong. Jadi mengerti kira-kira? Iya, betul. Jadi berbicara tadi tentang kematian Yesus, Bang, kalau memang mungkin ya di Islam Yesus ini diyakini sebagai Nabi Isa Al-Masih. Kalau kita di Kristen ya sebagai Yesus atau Yesua begitu ya. Memang kalau dari versi Islam ini ada kesamaan, ada perbedaan. Perbedaannya di nama, panggilan, serta proses-proses jalan kehidupan Yesus. Kalau di Islam kan langsung diangkat ke surga begitu ya Bang ya. Tapi kalau kita di Kristen ke langit, Yesus disalibkan, begitu. Jadi arti Kristen sendiri ini, Bang, sebenarnya Kristen ini bukan agama, tetapi pengikut Kristus. Maksudnya pengikut Kristus ya yang mengikuti ajaran-ajaran Kristus. Benar, Yesus sendiri tadi saya sudah sampaikan sama Bang Alip, Yesus sendiri tidak mengkehendaki dia akan mati di kayu salib, tetapi Tuhan berkata lain. Karena manusia ini tidak pernah punya pilihan, Bang. Yang menentukan kita hidup atau mati itu kapan, yang menentukan jalan hidup kita itu Tuhan. Begitu, Bang. Benar di Ulangan ataupun di Kejadian ataupun di Amsal, Tuhan berfirman seperti yang Abang sampaikan tadi. Tetapi Tuhan berkehendak lain di kemudian hari. Masuk akal nggak, Bang? Maksudnya apa? Kehendak apa? Kan tidak ada kehendak Tuhan agar Tuhan membunuh manusia tuh. Sebagai Bang, ini saya bilang ya, ini saya mau bilang ini buat Bang Zuma dan teman-teman yang ada juga buat saudara saya Bang Pasar Ibu. Abang, ini kan diskusikan, saya hargai ruang diskusi. Tapi sebelum saya turun, saya mau bilang Abang Noah, ketika Abang Zuma dan teman-teman dan juga Pak Kiai dan Ibu Haji yang saya hormati di dalam room ini ya, sampai kapanpun Abang ditanya dan Abang menjawab, mereka tidak akan mengerti dan memahami. Dan coba mereka hanya mencoba untuk membawa Abang ke narasi mereka dan mencoba untuk membuat Abang supaya Abang bisa meyakini apa yang mereka yakini. Oke, selamat malam, shalom semua, Tuhan berkati. Semoga kalian yang membahas ini bisa kabur nih. Ini jadi ceritanya kabur gitu ya. Akhirnya kembali lagi dengan Tuhan. Amin. Ceritanya kabur gitu ya. Menolak mau menggunakan akal sehatnya ini. Menolak kebenaran, menolak akal sehat. Penyaliban itu hukuman bagi pelaku maksiat. Bang Zuma, jadi gini Bang, pelanggaran ada dua hal. Penyaliban itu adalah pelaku kemaksiatan, kemudian yang melakukan penyaliban itu adalah orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengimani penyaliban itu sebagai unsur keselamatan itu pengikut-pengikut setan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh Yesus, malah dibunuh.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Jadi yang mengimani penyaliban berarti mengimani dosa besar, gitu ya. Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang ke-12 dan satu di antaramu adalah iblis. Apa karya iblis? Menyalibkan Yesus. Berarti penyaliban itu adalah karya iblis. Syukran Adinda Hens. Jadi penyaliban itu karya setan. Buktikan kepada saya bahwa penyaliban itu karya Tuhan. Saya akan buktikan bahwa penyaliban itu karya setan. Gimana? Bang, saya tidak perlu membuktikan, sekaligus saya membuktikan. Oh, nggak bisa membuktikan karena memang terbukti. Oh, tidak. Penyaliban itu karya iblis dan saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan penyaliban itu karya setan, bukan karya Tuhan. Nah, kalau Anda merasa Anda benar, jangan terserah-terserah. Anda harus memperlihatkan kebenaran Anda. Masya Allah, syukran Adinda. Masya Allah. Justru saya benar. Buktikan, buktikan kebenaran saudara dengan memperlihatkan bahwa penyaliban itu adalah karya Tuhan. Mana coba? Dengar. Ini giliran Anda berbicara. Dengarkan saya. Saya mengatakan penyaliban terhadap Yesus itu adalah karya setan. Anda mengatakan bukan. Tolong buktikan, tunjukkan bahwa Tuhan yang punya keinginan untuk membunuh manusia. Yesus, silakan. Ini Bang, ini aja lah ya. Buat abang mengerti, saya bukan kabur ya. Saya mengalah untuk menang karena saya tahu penjelasan saya 1000 kali pun sesuai Alkitab saya tidak akan terima. Saya cuma minta dalil loh. Mana buktikan satu dalil penyaliban itu adalah instruksi atau keinginan Tuhan. Tunjukkan. Tidak perlu berdalil dan tidak perlu berdalil, tapi berdalih boleh. Tidak perlu berdalih dan berdalih Bang, karena kebenaran sudah terbukti Bang. Tapi kalian tidak menerimanya Bang. Seperti saya membuang mutiara dalam mulut babi. Nah itu Bang. kata Yesus kepada orang Roma dan Yunani tuh. Jangan membuang mutiara ke babi. Itulah kalian yang dimaksud orang Romawi dan Yunani, pendiri Kristen. makanya orang Yahudi itu tidak pernah GP dengan kalian menurut Yahudi itu. Itu perkataan Yesus untuk orang Roma dan Yunani. Sekarang Anda pungut perkataan itu melemparkan ke kami. Ya makan babi sebenarnya di sini siapa? Oke, Abang berbicara saya atau Anda. Maka mutiara maksudnya adalah firman Tuhan yang datang kepada Yesus. Jangan kau lemparkan kepada Kristen. Makan babi itu maksudnya, gitu ya. Nah, jadi Anda terlalu banyak narasi. Anda meninggalkan tema, Anda lari ke narasi yang lain. Yang kita sedang bahas ini adalah inti, ya, inti dari penyaliban itu apa? Saya katakan penyaliban itu karya setan. Bantah itu dengan Anda menunjukkan tidak Bang Suma. Penyaliban itu adalah karya Tuhan. Nah, tunjukkan mana dalilnya. Biar tak ajarin kalian. Saya tatar kalian sampai Anda waras bahwa penyaliban itu adalah karya setan. Ayo, bantah saya pakai dalil. Silakan. Anda mengatakan bahwa saya ada tema. Ya jelas saya ada tema karena penjelasan kalian yang sebut saya ada tema. Satu. Kata terakhir dari Anda mengatakan bahwa kami makan babi. Pertanyaan saya. Ya emang. Ya, emang kami makan. Itu maksudnya. Ini pertanyaan saya. Apakah Islam tidak makan babi? Tidak. Oke, tidak sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dalam keadaan terpuruk pun tidak. Itu tidak ada yang terpuruk sekarang. Di mana-mana makanan banyak. Mau kemana? Mau lari kemana sekarang? Mau lari kemana sekarang sampai umat Islam itu terpuruk? Mau kemana? Makanan sekarang di mana-mana ada. Aisyah. Saya akan menjelaskan nih Bang ya. Pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya dan pengakuan orang-orang yang dekat sama saya. Saya tidak mengatakan orang siapa dan saya mengatakan saya pernah berada di Jawa Barat, daerah yang dimana Muslim paling besar. Saya berada di kalangan orang Muslim. Tetapi ada pertanyaan orang Muslim kepada saya, apakah kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Apakah kamu makan babi? Ya, saya makan babi. Apakah kamu tidak tahu dalam Alkitab menajiskan hal tersebut? Ya, saya tahu.
Tapi bagi saya sudah ditebus oleh Tuhan saya dan saya layak dihukum. Oke, itu kan. Itulah karya iblis. Itulah karya iblisnya. Tuhan melarang jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Oh tidak, kami sudah makan karena iblis yang menghalalkan. Allahu Akbar, Masya Allah. Untuk itulah Yesus mati di atas tiang salib untuk membebaskan orang Kristen makan babi katanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Lebih baik Anda kabur daripada Anda berdalih, lari kemana-mana. Kita tidak sedang bahas babi. Yang kita bahas di sini adalah penyaliban. Dengan gagah berani saya sampaikan ke 3.000 manusia yang ada di sini dan yang di YouTube bahwa penyaliban itu adalah karya setan dan tidak ada bantahan satupun dari Kristen. Itu gak ada bantahan. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka tahu penyaliban itu adalah karya setan. Titik. Saya butuh Kristen yang bisa bantah saya, bukan cuma saya tidak butuh yang kayak gitu. Kita butuh yang berilmu. Silakan bantah saya dengan ilmu, silakan. Jadi tadi sudah saya katakan Yesus tidak berkehendak dalam dirinya dia ingin mati atau disalibkan. Yang Bang, di perjanjian baru di Lukas Lukas berapa ya? Di mana Tuhan berkehendak agar Yesus mati disalib, di mana? Di Lukas 22 Bang, 22 ayat 42. Oke. Silakan Anda baca. Silakan. Silakan. Tarun terbang. Buka Google ya. Iya. Di situ ada 2 kehendak ya, membuktikan Yesus bukan Tuhan. Silakan. Malam Polkot. Polkot Kristen. Dibuka mic-nya Polkot. Polkot Kristen. Dihitung sampai 100 Bunda. Kan Bang Noah, udah ada datanya Bang Noah, silakan. Ya oke, di Lukas 22 ayat 42. Dende, beli saya kok HP 1. Gimana? Oke. Udah tadi Bang, udah saya baca tadi kan? Saya nggak mendengarkan. Oke, di Lukas 22 ayat 42. Sebelum Yesus disalibkan, dia berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, bentar Bang. Ya Bapa, kalau engkau mau ambillah cawan ini. Ya, terus mana tunjukkan kehendak Bapa agar manusia dibunuh. Ambillah cawan ini daripadaku, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu. Oke, mana kehendak Bapa agar membunuh orang yang benar? Memang di situ tidak disampaikan. Terus? Apa-apa. Tapi kan sebelum Yesus disalibkan kan sudah jelas dia berdoa kepada Tuhan. Iya, berdoa, betul. Iya. Dia kan tidak menginginkan. Karena itu jikalau bukan engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Mana kehendak Tuhan agar membunuh orang yang benar? Kan kehendak Tuhan itu kan ada 2 tuh. Kehendak Tuhan itu ada 2. Yang pertama, jangan kau membunuh orang yang benar. Yang kedua, bunuhlah orang fasik. Dalil Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Kehendak Tuhan jangan kau membunuh orang yang benar. Dalil, bunuhlah orang fasik. Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 8. Oke, Tuhan akan menggantikan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Jadi ada kehendak Tuhan. Nah sekarang kehendak Tuhannya ini apa?
Membunuh orang yang benar atau membunuh orang pengkhianat. Jadi harus ada pembunuhan, harus ada penyaliban. Makanya orang benar diangkat ke langit, pengkhianat yang dijadikan sebagai tebusan. Itu baru kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus benar atau salah? Benar, berarti jangan dibunuh. Yang dibunuh menurut Tuhan yang mana? Orang yang tidak benar. Siapa yang tidak benar? Pengkhianat. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa orang yang tidak benar? Yesus Barabas. Penyaliban harus terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki melakukan pembunuhan terhadap pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah Yesus? Ada. Yohanes 6 nomor 70. Akulah yang memilih engkau yang 12. Tapi satu di antaramu adalah iblis. Iblis inilah yang dijadikan sebagai ganti. Maka benarlah Al-Quran. Nabi Isa diangkat ke langit, yang menggantikan adalah pengkhianat. Itulah yang kalian sembah. Pengkhianat ini diolah sama orang Farisi, diputar ke sana, putar ke sini, dioles sedikit merica, campur bawang merah. Habis itu dibungkus, kemudian dipercantik, dijual ke Roma. Menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus pengganti Isa dibunuh agar dibangkitkan menjadi Tuhan untuk Roma Yunani. Roma dengan kekaisarannya, dengan kekuatannya menjual Yesus kemana-mana, sampai ke Belanda, kekaisaran Belanda, kerajaan Belanda menjualnya di Nusantara. Makanya kalian menjadi penyembah pengganti Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini sadar? Belum? Belum sadar juga? Enggak seperti itu, Bang. Oh, kalau begitu tolong tunjukkan bahwa Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar. Tunjukkan. Karena saya sudah menunjukkan bahwa Tuhan berkehendak membunuh orang yang berkhianat. Amsal 21 nomor 18, Amsal 18, Amsal 11 nomor 8. Itu kehendak Tuhan. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Dengan demikian Tuhan tidak akan kemudian membunuh Yesus untuk pelaku-pelaku maksiat. Sampai sana paham? Sampai sana paham? Sebelum Yesus diturunkan ke bumi. Sebelum Yesus diturunkan oleh Tuhan ke bumi. Betul. Ya. Betul. Ya, makanya Bung, pembunuhan terhadap Yesus itu dikelilingi oleh karya setan. Tadi saya bacakan Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu iblis. Apa kerjanya iblis ini? Berkhianat, melaporkan Yesus. Karena dia adalah iblis, melaporkan Yesus, Yesus diselamatkan. Ada yang menggantikan. Kedua, baca kemudian Matius 26 nomor 49, 59. Imam-imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk supaya Yesus itu disalibkan. Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Untuk apa Yesus mereka sepakati dibunuh? Agar Yesus ini tidak mempengaruhi orang-orang Yahudi, agar tidak bayar perpuluhan. Sebab kalau semua orang dipengaruhi oleh Yesus tidak membayar perpuluhan, maka mereka tidak mampu membayar pajak upeti kepada kekaisaran Romawi. Kalau itu terjadi, Romawi akan datang merampas negara mereka, merampas kerajaan mereka, mengambil tahta Daud yang ada pada mereka. Itu masalahnya sekarang. Maka Yesus mau tidak mau disepakati untuk dibunuh. Yesus yang benar diselamatkan oleh Tuhan. Yesus Barabas sang pengkhianat lah yang menjadi tumbal yang Anda sembah hari ini. Sampai di situ belum paham? Gini aja Bang, simpel aja. Berarti kesaksian murid-murid Yesus yang masih hidup pada saat itu, yang menyaksikan kebangkitan Yesus, begitu juga ibunya sendiri ya, Maria. Berarti itu kesaksian palsu dong Bang? Saya katakan kepada saudara, tunjuk satu manusia yang melihat Yesus duduk di kuburan, berdiri lalu berjalan. Siapa namanya? Atau kalau itu sulit, tunjukkan satu murid yang menunggu detik-detik Yesus bangkit dari kuburan. Ada nggak? Satu aja. Kalau ada saya turun nih sekarang dari Komal. Sekarang gini, Yesus diantar ke kuburan. Kok itu kan yang antar.
Halo, cek. Yang saya tanya, siapa murid? Kan gini Bung, dengarkan saya, 1 menit aja. Iya. Yesus nih, sesuai dengan konsep gereja. Wahai Kristen, aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ingat ya, besok aku mati dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ente semua lihat kan, aku bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Yes. Ente semua lihat kan, aku lihat orang buta dari lahir, aku buat dia melihat kan? Iya, orang lumpuh dari lahir, aku buat dia berjalan. Kamu lihat kan? Nah, besok saya mati. Tunggu hari ketiga saya akan bangkit. Kalau itu betul adanya, maka seantero Yerusalem akan menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Anda baca Lukas 24. Apa yang terjadi? Begitu Yesus menampakkan diri kepada mereka pada hari itu, murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Loh, kok bisa? Kok ketakutan? Kan aku udah sampaikan samamu, hari ketiga aku akan bangkit. Harusnya kalau itu benar dia bangkit, begitu melihat Yesus semua berlarian memeluk mencium Yesus. Tapi apa yang terjadi? Begitu melihat Yesus, dia ketakutan. Mereka terkejut dan merasa ketakutan. Kenapa mereka terkejut? Kenapa ketakutan? Karena melihat Tuhan? Tidak, karena sejatinya pada saat penangkapan semua murid lari meninggalkan Yesus. Habis itu sepi pemberitaan. Yang mereka dengar desas-desusnya, guru mereka ditangkap. Udah selesai berarti. Maka murid-muridnya kembali menjadi nelayan, kembali menjadi petani, kembali menjadi dokter, tabib dan seterusnya. Karena guru sudah tidak ada. Tiba-tiba muncul. Katanya mati, katanya sudah dibunuh. Kalau dia mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga, sudah pastilah kemudian murid-muridnya girang. Dia tidak ada. Munculnya informasi-informasi bangkit itu hanya ada di gereja. Oke? Silakan kasih data. Silakan. Saya tanggapi yang yang baru Abang sampaikan benar. Kenapa tidak ada satupun murid Yesus istilahnya tadi setelah dia mati, dia menunggu di situ ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh, Yesus akan bangkit di hari ketiga. Ahihen, syukran. Insyaallah paduka barakallah. Oh, makan besar Bang Juma. Lanjut Bang, lanjut. Oke, jadi inti tadi dari penyaliban Yesus ini bukan sebenarnya memang di kitab dikatakan untuk penebusan dosa seluruh umat manusia, tapi inti sebenarnya adalah untuk menyadarkan bahwasanya Sang Kuasa, Sang Pencipta itu memang benar-benar ada. Makanya Sang Pencipta mengkehendaki hal ini terjadi, Yesus mati dan dibangkitkan kembali dengan berwujud roh lalu dinaikkan ke surga. Tetapi apa yang terjadi? Mulai dari penangkapan, penyaliban, sampai dikuburkan, sampai kebangkitan, barulah manusia di zaman itu percaya, benar-benar percaya bahwasanya ya bukan penyihir. Dia memang benar-benar diutus Tuhan untuk menyelamatkan kami dari segala keterpurukan. Itu intinya Bang. Bukan berarti karena dia udah kasih tahu sama murid-muridnya bahwa saya akan bangkit di hari ketiga. Ya mereka nggak percaya karena apa? Karena kok bisa mati ya? Padahal dia bersama Tuhan. Apa yang dia minta, apa yang dia inginkan dari Tuhan, Tuhan selalu mengabulkannya. Tetapi kenapa Yesus kok mati disalib? Mereka sudah mulai meragukan itu. Tapi kebetulan pada hari yang ketiga adalah hari Paskah, hari roti tidak beragi. Ada seseorang, saya kurang tahu namanya siapa, saya lupa, yang tidak sengaja berjalan lewat dekat kuburan Yesus dan melihat bahwa pintu kuburan Yesus, pintu batu itu sudah terbuka. Mereka penasaran, memanggil yang lain-lain dan memanggil murid-murid Yesus untuk melihat ke dalam. Ternyata Yesus tidak ada lagi. Jadi sebenarnya memang mereka sudah tidak percaya karena Yesus sudah mati disalib. Harusnya Yesus bisa selamat hanya dengan meminta kepada Tuhan. Tetapi karena itulah tadi Bang, karena setelah Yesus bangkit dan menunjukkan diri kepada mereka, baru mereka percaya bahwasanya dia memang utusan Tuhan. Itu intinya Bang. Bukan penebusan dosa gitu. Iya. Jadi saudara harus memahami ya. Pertama ketika Yesus mengatakan gini, angkatan jahat ini
minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda apapun kecuali tanda Yunus. Yaitu Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pengganti Yesus, anak manusia atau anak ayam? Menurut saudara, pengganti Yesus yang disalib ini anak manusia atau anak ayam? Anak manusia kan? Anak manusia. Jadi ketika kemudian tanda Yunus ini untuk angkatan jahat, ada yang dikatakan tinggal dalam perut ikan, maka tanda Yunus ini harus terbukti, harus terjadi. Kalaupun Anda mengimani ada kebangkitan di hari ketiga, berarti Anda adalah angkatan jahat. Mari kita buktikan. Pengakuan Lukas di dalam catatan bab 24, 44, 45, 46 ada tertulis tentang Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, tertulis di Taurat. Tidak ada di Taurat, tidak ada. Tidak ada di Taurat. Jadi cerita-cerita seperti itu cerita yang dikarang belakangan yang tidak cocok dengan kitab sebelumnya. Kalau pengakuannya Yesus, dia mengatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus dikubur di rahim bumi kagak? Tidak, dia disimpan di dalam gua. Oke? Guanya ada udara, betul. Maka kalau dikatakan tanda Yunus adalah tanda untuk angkatan jahat, berarti pengganti Yesus itu setelah disalibkan disimpan di dalam gua. Habis 3 hari, hari ketiganya dia bangkit dari pingsan. Kenapa? Karena Yunus di dalam perut ikan tidak mati. Berarti pengganti Isa di dalam goa juga tidak mati, bangkit dari pingsannya, keluar dia. Artinya bahwasanya apa yang kemudian saudara imani ini benar-benar murni pengganti daripada oknum yang benar. Kalau ada penyaliban, ada kebangkitan dari pingsan, itu karena Yesus mengatakan tanda jahat untuk angkatan jahat, tanda Yunus untuk angkatan jahat. Maaf. Itu ada di dalam kitab saudara memang. Terus apa masalahnya? Bangkit dari pingsan itu apa masalahnya? Coba. Jadi Tuhan gitu jadinya? Kan tidak. Makanya penyaliban itu mau dia tanda jahat atau apapun itu sudah jelas kan? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 39 sampai 40, angkatan jahat minta tanda Yunus. Angkatan jahat minta tanda, diberikan tanda Yunus. Demikian juga anak manusia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Ada enggak di situ dikatakan mati? Kan tidak. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Mati enggak Yunus di dalam perut ikan? Tidak. Demikian juga pengganti Yesus yang adalah anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Tidak mati juga. Makanya Yesus itu dikatakan bukan bangkit dari kematian, bangkit dari pingsan. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya Yesus makan ikan goreng. Kenapa? Karena dia bukan hantu. Dia adalah manusia yang bangkit dari pingsan. Kenapa bangkit dari pingsan? Karena dia harus menyelaraskan dengan tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti yang ada di dalam goa juga tidak mati. Kenapa kemudian menjadi Tuhan? Itu karena sudah dibalut, dibungkus dengan ajaran pagan, lalu dijual sesuai dengan orang yang beragama pagan. Larislah ajaran itu. Maka Yesus yang mengganti Kristus itu hanya ada 2 poin, Bang. Yang pertama, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Itu jelas tertulis di perjanjian baru ya Bang ya. Dan yang kedua di Matius 10 ayat 42. Barang siapa yang mengikut percaya Nabi, dia akan mendapatkan upah Nabi. Barang siapa yang percaya orang benar, dia akan mendapatkan upah orang benar. Itu yang saya yakini Bang.
Jadi kalau abang mengikut nabi, ya abang dapat upah nabi. Kalau abang ikut orang benar, yang abang dapat upah orang benar. Begitu bang. Jadi itu yang membuat Terus saya. Anda pengikut siapa? Ya saya. Oke. Saya Sekarang pengikut Anda orang mengikuti benar. siapa? Saya pengikut orang benar. Yang mana kebenaran tentang penyaliban itu di mana? Coba tunjukkan unsur kebenaran penyaliban itu. Saya sudah katakan sama bang. Cek. Cek. Oke. Wah, jadi saya udah katakan sama Ya, abang. unsur kebenaran penyaliban itu mana? Unsur kebenaran Unsur penyaliban. ini untuk membuktikan pada zaman itu kan manusia kan udah nggak percaya Masya Allah. sama kekuasaan Tuhan. Syukron. Iya, mana coba. Mana orang benar yang Anda ikuti terkait penyaliban itu mana? Tentara Romawi, imam-imam Yahudi, mahkamah agama, iblis, mana? Yesus. Yesus itu korban. Yesus itu korban. Sekarang yang saya minta, barang siapa memberi air yang sejuk, air sejuk ini yang dimaksud di sini adalah Yesus. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan ke saya. Mana unsur manusia benar yang mengelilingi penyaliban itu mana? Yesus itu korban. Saya ikuti ini jalan Yesus bang. Saya kan bukan nyalipin dia. Lah, emang abang seolah-olah berbicara begitu berarti saya yang nyalipin Yesus kan enggak? Nah sekarang begini, kalau Anda hidup pada zaman itu, Anda ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus dari penyaliban? Ya saya menolong dia lah bang. Nah berarti tidak ada penyaliban kan? Ya kalau bisa saya nolong dia, emangnya saya bisa berarti nggak ada penyaliban? Saya biasa. Oke, Anda berhasil menolong, nggak ada penyaliban. Lalu kalau nggak ada penyaliban, apa yang terjadi dengan Kristen kalau nggak ada penyaliban? Ya gak tahu lah kalau kita itu bang masalah itu. Anda menghalangi orang untuk melakukan penyaliban. Berhasil ente, tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, Kristen bagaimana nasibnya? Ya tetap jadi pengikut Kristus. Kalau tidak ada penyaliban? Tetap jadi pengikut Kristus bang. Berarti dosa-dosa tidak ditebus. Ya ini bukan masalah penebusan dosa bang. Lalu penyaliban di atas salib itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya tadi saya sudah katakan orang di zaman itu, di zaman Yesus, Bani-Bani Israel, semua lah bang ya, semua bangsa-bangsa yang hidup di lingkungan tersebut kan tidak percaya bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan. Mereka menganggap Yesus ini adalah seorang penyihir. Dia adalah Mesias palsu, dia adalah juru selamat palsu, dia adalah imam palsu, guru palsu. Jadi kalau yang disalib ini betul, dia adalah Mesias palsu, yang disalib ini betul. Jadi untuk membuktikan ini, Tuhan kan sayang sama manusia ya. Bukan berarti dia harus menghancurkan manusia. Tapi dengan menyalibkan Yesus ini, dengan disalibnya Yesus, dia bisa membuktikan kepada manusia supaya manusia ini percaya bahwa Yesus itu adalah utusanku, bahwa Yesus ini adalah juru selamat bagi mereka. Gak nyambung. Kenapa mereka tidak percaya? Gak nyambung Anda. Yesus harus diimani sebagai juru selamat. Tapi kenapa justru dia yang tidak selamat? Ayo. Itu kan di mana? Oke. Ini berat ini. Tolong tunjukkan di mana kehendak Tuhan agar manusia Romawi, Yunani dengan ahli Taurat membunuh orang yang benar. Di mana dalilnya? Tadi kan sudah saya bacakan di Lukas 22. Wow, naga. Masya Allah, Adinda. Lukas 22 apaan? Di Lukas 22 ini apa? Syukran. Mana Lukas 22? Ya apa yang diceritakan di Lukas 22 itu? Apa yang diceritakan? Apa? Sebelum Yesus disalib, dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ambillah cawan ini. Ya, justru ini yang sedang saya tanya. Mana kehendak Bapa agar membunuh orang yang benar? Mana? Tunjukkan. Itu mana kan abang suruh nunjukkan dalilnya di mana kehendak Bapa agar membunuh orang yang benar. Iya. Di mana? Abang bertanya dalil yang tidak ada. Apakah berarti nggak ada.
bahwa Allah memerintahkan membunuh orang yang tidak benar? Ada nggak dalilnya? Gini, apakah kalau Tuhan berkehendak Dalilnya harus membunuh berkenan orang yang semua? benar nggak ada. Dalil membunuh orang yang tidak benar ada nggak? Nggak tahu, Bang. Ada. Inilah beratnya kalau Anda tidak kuasai Bible, hanya beriman, hanya percaya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini adalah legalitas pembunuhan orang yang terkutuk oleh karena Allah benci kepada dia. Nah sekarang Yesus ini manusia dibenci atau manusia benar? Manusia benar. Berarti yang disalib ini adalah orang yang dibenci. Orang yang dibenci adalah pengkhianat orang yang benar. Maka yang diselamatkan adalah Nabi Isa alaihissalam, yang menggantikan adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Sederhana kan? Sebenarnya memang Masya sederhana. Allah. Makanya perbedaannya di sini, Bang. Perbedaannya hanya kalau di Muslim itu kan tidak meyakini Yesus itu disalib, kan gitu. Sekarang begini, saudaraku. Sekarang begini. Ulangan 21 nomor 23 ini legalitas dari Tuhan untuk membunuh orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang tidak bersalah, Bang. Loh, mana ada, ya Allah ya Karim. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk. Coba, ini orang yang terkutuk. Ini orang yang benar atau orang yang salah? Yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau orang salah? Ya, orang salah. Orang salah. Berarti yang disalib ini Yesus atau bukan? Yesus, Bang. Berarti Yesus itu orang bersalah? Orang benar. Allahu Akbar. Kalau orang benar, berarti bukan Yesus yang disalib. Yang disalib itu penggantinya Yesus. Berarti benarlah Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa diselamatkan. Yang menggantikan adalah orang yang bersalah. Tuhannya Kristen itu adalah pengkhianat pengganti Nabi Isa. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang tergantung terkutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu manusia terkutuk atau Yesus itu manusia benar? Jawaban saudara, manusia benar. Manusia benar. Berarti yang disalib ini orang terkutuk. Berarti bukan manusia benar. Berarti yang disalib bukan Yesus. Masih kurang. Wow, pesawat. Masya Allah. Masih kurang. Masih belum sampai ke otak gitu, saudaraku. Enggak, Bang. Enggak bisa. Belum sampai ke otak. Bukan belum sampai ke otak. Memang Tapi, yang saya yakini Yesus itu disalib karena saksinya ya, banyak. memang penyaliban itu memang betul. Tapi kita tidak berbicara kesaksian. Kita berbicara skala firman Tuhan. Yang disalib adalah orang yang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus yang datang sebagai Nabi kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil, lahir tanpa ayah ini, manusia terkutuk atau tidak? Anda mengatakan tidak. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib bukan Yesus yang adalah anak Maria. Supaya dia dianggap sebagai Yesus anak Maria, dipoles. Oh, ini untuk menebus dosa, dia mati untuk dosa kita, dia mati untuk menghapuskan hukum Tuhan, dia mati untuk kita diselamatkan, oh dia mati untuk karena ajaran yang dipoles inilah kemudian Yesus mengatakan waspada, waspada. Itu tuh maksud Yesus itu. Waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba, karena serigala ini nanti akan memoles, memasukkan ajaran-ajaran palsu. Masih belum paham juga saudara saya ini.
Tidak sampai juga ke otaknya. Kenapa umat Islam itu bersikeras? Nabi yang datang kepada Bani Israel itu diselamatkan. Bahkan kalau Anda melihat dalam Matius 4 nomor 6, iblis mencobai Yesus. Apa kata iblis? Wahai Yesus, kadia, ku antar kau ke atas puncak bangunan bait suci itu ya. Untuk apa? Aku ingin membuktikan ente ini benar-benar utusan Tuhan atau bukan. Loh, kok bisa kayak gitu? Yes! Karena ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini punya anak-anak, punya utusan-utusan, punya rasul-rasul. Khusus untuk ente, aku mau uji ente benar anak Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis, jika engkau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menatang engkau di tangannya agar kaki kepada Hai iblis gondrong, jangan kau mencobai Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan mula engkau harus berbakti. Ternyata ada benar-benar tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan menubuatkan untuk Yesus anak Maria yang adalah nabi dan rasul kepada Bani Israel. Jangankan mati dibunuh oleh orang-orang kafir, kena panu aja Tuhan tidak izinkan. Coba Anda baca Mazmur 91. Baca dari data 1 sampai nomor 16 Anda agak tamat. Dengan matamu sendiri kata Tuhan, wahai anakku, dengan matamu sendiri akan menyaksikan penyaliban itu. Kau akan menyaksikan orang-orang fasik itu. Dengan panjang umur aku angkat engkau ke langit, akan aku kenyangkan engkau. Engkau akan menyaksikan kesesatan-kesesatan itu. Orang-orang sesat itu akan kau saksikan mereka. Itu dalil, Bung. Maka ketika Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, itu tidak ada keraguan. Dikatakan oleh Al-Quranul Karim, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, itu jelas di dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 158. Itu jelas itu. Barrafa'ullah ilai wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuh, melainkan Allah menyelamatkan dengan cara mengangkat Nabi Isa ke langit. Itu. Mengangkat Nabi Isa ke langit. Tetapi yang diimaninya adalah pengganti, dan mereka berselisih paham tentang yang mereka salibkan itu. Itu Al-Quran, Bung. Surah An-Nisa ayat 157. Buka Bible, buka Anda sampai kepada Kisah Para Rasul 25. Poinnya di angka 19, apa yang dituliskan di sana? Mereka orang-orang Yahudi berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka mengatakan Yesus mati, tetapi Paulus mengatakan Yesus hidup. Berselisih paham. Al-Quran mengatakan itu, dan Bible Kisah Para Pewarta pun mewartakan itu. Sampai sini belum nangkap juga. Ya, Belum. Kan itu mungkin benar menurut benar. Abang imani di Al-Quran. Saudara, pertanyakan pada diri Anda tentang data yang saya sajikan. Tidak ada paksaan Anda mau percaya atau tidak, itu Bible Anda, silakan. Benar, ya namanya kita kan namanya kan berbagi ilmu ya Bang ya. Lillah. Jadi yang Abang sampaikan itu yang benar. Iya, silakan Saudara Kunoa. Jadi yang Abang sampaikan ini yang Abang yakini benar menurut di Al-Quran. Tetapi yang saya imani ini yang disampaikan oleh murid-murid Yesus yang ada di kitab Injil, Bang. Jadi saya pun nggak ngarang-ngarangan cerita kan gitu. Ya itu yang disampaikan para pembawa Injil, bahwasanya Yesus disalib kan gitu. Jadi nggak mungkin juga saya ngada-ngada, oh enggak, Yesus nggak disalib, sementara di Injil dikatakan Yesus disalib, kan begitu. Saudaraku, Al-Quran pun mengatakan penyaliban itu ada. Ya, kami tidak ingkar. Ya, saya juga tidak ingkar. Tapi sekarang permasalahannya di mana? Tidak ada. Permasalahannya yang disalib ini orang salah atau orang benar. Itu aja, Pun. Tapi di sini tidak ada. Menurut saudara yang disalib ini orang salah atau orang benar?
Iya, kalau yang namanya dihukum mati kan orang salah. Orang salah. Isa, Ya. Yesus orang salah atau tidak? Orang benar, Bang. Oh, orang benar. Bagus. Nah, sekarang tugas Anda merenungkan itu. Enggak. Renungkan aja terus tiap hari. Tugas saya sekarang Direnungkan. menyampaikan, tugas saya sekarang menyampaikan sama Abang. Yesus Bahwa? disalibkan, kata Abang tadi, yang disalibkan orang salah apa orang benar kan? Yang Orang disalibkan salah. adalah orang salah. Orang Yang sa- menyalibkan Yesus adalah orang manusia, Bang. Yang menyalibkan Yesus itu manusia. Manusia. Itu ya namanya manusia, menganggap orang yang benar pun juga pasti salah. Apalagi yang Iya. salah udah pasti salah. Yesus salah di mana manusia, tetapi Yesus benar di mata Tuhan. Ah, siapa yang berkarya menyelamatkan Yesus? Kalau dia Yesus orang benar. Dengar, Yesus Diselamatkan salah di oleh mata siapa kalau dia manusia. orang benar? Ya diselamatkan Salah oleh di mata Tuhan. manusia, tapi Ya. benar di mata Tuhan. Sekarang yang Benar di mata berkarya Tuhan. menyelamatkan Yesus itu siapa? Tuhan kan? Tuhan menyelamatkan Terus Yesus, sekarang tetapi siapa melalui yang berkarya kematiannya, Bang. membunuh Yesus juga? Kan ada dua tuh. Siapa yang membunuh Yesus juga? Tuhan atau orang-orang yang menganggap Yesus salah? Ya itulah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu menganggap Yesus itu orang benar, Bung. Jangan difitnah. Pontius Pilatus malah mengatakan, aku sedikit pun tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Dia kan sudah dirasuki oleh pemuka-pemuka agama di sana, para ahli-ahli kitab, guru-guru di sana. Ahli kitab melakukan kesaksian-kesaksian palsu sebagai ganti orang yang jujur. Kurang Ya, apa tapi lagi coba? Tidak ada datanya di Injil, Bang, bahwanya Yesus itu digantikan oleh orang lain. Oke, tidak ada di dalam Injil digantikan oleh orang lain. Baik. Yohanes 13 nomor 4, Yesus menggantikan jubahnya dengan kain lenan. Catat itu. Ada Yesus ditangkap. Lalu di belakang Yesus ada juga orang yang menggunakan kain lenan, lolos melarikan diri. Pertanyaan saya, yang menggunakan kain lenan tadi siapa? Mana coba ulangi, Bang. Yohanes 13 nomor 4. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Diterangkan Yesus melepaskan jubah lalu menggantikan jubahnya dengan kain lenan. Pada saat penangkapan Markus 14 semua murid meninggalkan Yesus. Yohanes 18 Yesus minta syarat. Ketika didatangi Yudas dan tentara Romawi, Yesus ini pengganti Yesus ini bertanya, siapa yang kau cari, wahai Yudas dan tentara-tentara Romawi? Kata Yudas dan orang-orang Romawi, Yesus dari Nazaret. Kalau Yesus yang benar yang bertanya kepada Yudas, siapa yang kau cari? Harusnya Yudas mengatakan, ente yang aku cari. Tapi apa kata Yudas? Aku dan teman-temanku sedang mencari Yesus dari Nazaret. Berarti yang bertanya kepada dia ini bukan Yesus, tapi orang itu mengatakan, akulah dia yang kau cari. Apa yang terjadi setelah orang itu berkata demikian? Yudas dan tentara Romawi mundur dan berjatuhan ke tanah. Ada apa? Ada apa? Ada kejadian aneh di situ. Ada kejadian dahsyat di situ. Seketika kemudian ditangkaplah orang yang mengaku tadi. Nah, ketika digiring, orang yang mengaku Yesus tadi digiring, mereka ragu, ini benar-benar Yesus atau bukan sih? Begitu digiring, ada orang berjalan di belakangnya menggunakan kain lenan. Sementara diberitakan sebelum perjamuan kudus, Yesus melepaskan jubah dan menggunakan kain lenan. Orang itu ingin ditangkap oleh tentara, tetapi orang itu lolos, melarikan diri. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Itulah intisari dari Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Masya Allah, barakallahu fikum Adinda. Masya Allah. Itulah yang terjadi fenomena yang sekarang, Bung. Makanya kalau Anda menyadari 2000 tahun loh, bukan waktu yang sempit, bukan waktu yang sebentar. Kristen bermegah dengan kekristenannya. Yahudi sebagai tuan rumah
kejadian megah dengan keyahudiannya. Mana yang benar di antara dua agama ini? Kristen sumbernya dari Yahudi. Yahudi jelas tidak diragukan lagi. Tetapi ada yang serong ke kiri. Siapa itu? Kristen. Serong ke kiri. Tuhannya jadi manusia, Tuhannya mati dibunuh manusia, Tuhannya menjadi 3 pribadi, dan seterusnya. Serongnya terlalu jauh. Kristen ini dibentuk dari akar yang sama. Oke? Dibaca, diceritakan oleh Yesus sendiri. Oke, bahkan kisah para rasul sendiri mengatakan Paulus adalah sekte, tokoh dari sekte Nasrani. Dia adalah ahli kitab yang menyelewengkan kemudian ajaran pada saat itu. Kenapa? Karena dia harus mewarnai ajarannya dengan warna Romawi dan Yunani. Diterimalah ajaran itu. Yahudi tetap berdiri. Yahudi tetap berdiri. Sampai hari ini, 2000 tahun. Mana yang benar sekarang, Kristen atau Yahudi? Dalam konsep bertuhan, dalam konsep berkeyakinan. Silakan. Jadi saya nggak berani ya mengatakan Yahudi tidak benar. Saya juga tidak berani mengatakan agama Islam ataupun agama lain itu berkonsep Tuhan benar atau tidaknya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena setiap manusia, setiap punya keyakinan masing-masing, kan begitu. Jadi kalau masalah Yesus tadi itu, Bang, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di taman. Jadi Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus kepada tentara Romawi demi uang. Begitu, Bang, bukan Yesusnya bukan salah tangkap gitu, ataupun bukan ada yang mengaku Yesus, bukan. Tetapi Yudas Iskariot lah yang berkhianat. Oke. Padahal sebenarnya kalau mereka cari Yesus mungkin mereka nggak ketemu, tapi karena Yudas menjual Yesus, makanya Yesus tertangkap. Itulah yang kita yakini, Bang, karena memang yang itu yang ada gitu. Oke, baik. Saya ingin bacakan data Keluaran 23 nomor 7. Selama ini saya hanya membaca nomor 7. Karena Anda menyinggung Yudas, saya bacakan nomor 8-nya. Haruslah jauhkan orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan di Kristen, orang bersalah itu semuanya dosanya dilimpahkan kepada Yesus. Ini sudah menyalahi konsep. Nomor 8-nya dengarkan baik-baik. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan, ini titik poinnya, memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ulang. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan memutarbalikkan masalah, perkara, kejadian terhadap orang-orang yang benar. Anda kalau menggunakan akal sebenarnya sudah sampai kepada syahadatain. Kalau Anda sudah menggunakan akal. Ini data akurat. Ini data akurat. Sedangkan kemudian yang berjaya dengan adanya Kristen itu adalah karya Yudas. Karya Yudas yang berjaya ini sekarang. Akibat Yudas berkhianat kepada Yesus. Yesus ditangkap. Katanya. Setelah Yesus ditangkap, matilah dia di atas salib. Setelah Yesus mati di atas tiang salib, dosa-dosa orang Romawi, dosa mencuri, membunuh, memperkosa, memburit dan seterusnya hilang seketika ditanggung Yesus. Ini karya Yudas yang Anda imani. Anda menjadi penyembah Yesus karena Yudas. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi mayat supaya dia bangkit agar menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa di antara orang Kristen mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka orang Kristen akan diselamatkan. Jadi karya penyaliban itu 100% adalah karya
iblis. Kalau ada Kristen yang sanggup membantai ini, silakan dinaikkan. Kalau cuma datang tanpa kepala, silakan diturunkan. Demikian. Allah, bagus. Ya, silakan. Yang sehat otaknya, yang kemungkinan masih bisa diwaraskan, yang dinaikkan. Biar kita terapi baik-baik. Assalamualaikum Guru Suma, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jadikan Afwan moderator, Bunda, biar bisa handle yang di bawah ini, Bunda. Assalamualaikum Guru Suma. Belum. Kenapa tadi itu anak sakit dia itu anak itu? Iyalah, Benar-benar sakit lah, diulas dengan fakta real, secara ilmiah, secara akademisi, bukti Yesus yang disalibkan adalah Yesus yang menggantikan Yesus. Oke, pusing kan? Iya. Pusing dong. Kalau dicerna seakal sehat cepat masuk, tapi itu loh beratnya, itu loh doktrin itu loh yang merasuki, yang merusak akal sehat. Itu yang sulit. Betul. Itu. Benar Bang. Dari kecil loh. Oke, izin Bang. Saya sih maunya Kita sapa yang Alex. hadir itu yang kayak lubis itu, lubis. Pendeta. Iya. Pendeta guru. Yang kayak gitu-gitu. Mana berani. Kayak gitu. Alex, selamat malam. Assalamualaikum. Alex. dibuka mic-nya Alex. Mic-nya dibuka Alex. Waduh, Takia Korintus. Jadi kalau si Lubis itu nggak berani tatap muka, nggak berani naik diskusi kayak gini, habis dia. Beraninya itu ngambil video-video, baru dia reaksi di depan pendeta, jemaatnya, seakan-akan dia bisa membantah. Hanya karena yang dia lawan itu kata-kata. Karena memang dia menganggap si kata-kata itu adalah orangnya itu sendiri gitu loh. Itu loh Bang Juma intinya loh ya. Berat itu. Berat lubis. Ya, Kita malam sapa John. Pak John. Malam. Pagi Pak John. Takia Korintus lagi. Gak berani dia. Kasih fakta-fakta. Jadi kata-kata itu adalah orangnya sendiri. Sebagaimana doktrin dia, firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu. Muslim apa Kristen Ican? Hah? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. 1 menit. Ya ada sih, cuma naik doang aja gue udah seneng. Udah naik, ngantuk pula lah ya Anda Bang. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Gue pengikut kalian udah lama. Alhamdulillah. Seneng banget Bang Juma, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa Bang. Udah Pasti lama abang ini orang ngikutin Batak, kalian ya kan? Dari awal ya naik juga udah seneng gitu. Emang enak dicuekin nih, ditanya nggak didengar. Makasih banget ya. Iya. Bang Ican, assalamualaikum Bang Ican. Iya Bang. Tapi gini Bang, aku tuh masih. Ican tapi suaramu suara ngantuk bro. Semangat kenapa? Semangat lah insya Allah. Salam gue nggak dijawab sama dia. Nggak dengar dia. Waalaikumsalam Mbak. Oh. Iya, saya udah lama lo ngefans sama antum. Cuman aku tuh masih ada bingung ya. Maaf nih kalau salah. Aku tuh kan udah punya istri nih. Istrinya perempuan? Aku muslim. Hah? Ya, Istrinya apa? ya cewek lah.
Muslim juga. Muslim. Oh, Muslim. Iya. Cuman aku tuh suka bingung tuh dalam mandi tata cara. Mandi wajib. Iya gitu. Ya. Aduh, malu juga sih gitu mau bertanya tuh. Mandinya pakai air, Bang. Iya. Kadang kalau subuh-juan dingin gitu ya Bang ya. Pakai air hangat. Cuman ya agak dikucurin juga dari keran gitu. Takutnya tuh ini tuh campur air panas juga ya, air dingin, keran nyala gitu. Kan air panas Bang, yang hangat bahaya. Air panas botak nanti semuanya. Air hangat. Selamatin badan aku juga gitulah. Mesin air di rumah, mesin air gimana mati mesin air? Enggak, godok dulu gitu dari panci gitu. Ini curhat apaan sih? Kompor gas aman ya? Bang Andi, ini curhat apaan ini? Tapi kan apa itu Pak? Topiknya mandi junub, menarik ini Bang. Iya, takutnya salah gitu. Pakai air mendidih. Gurunda, tapi kan aku sholat juga nggak diterima gitu kan. Biasanya Bang kalau mandi begitu ya, yang orang ragu-ragu nih nggak diterima, mandi 7 sumur. Ya, enggak Jelasin gitu serius, Sudah. serius. Oh, serius ya? Jelasin. Aku bertanya loh. Boleh Iya. Bang, boleh. Airnya air hangat boleh. Ya airnya dipakai yang hangat gitu kalau dingin. Ya kan? Habis itu ya Allah, saya berniat mandi junub untuk mensucikan diri dari hadas besar. Nah, bacalah wudu. Habis itu mandi. Dah selesai. harus Wajib ada mandi junub. berapa? Harus minimal 2 kulah atau gimana itu? Kalau bisa mandi junub bareng-bareng aja Bang sama istri. Itu sunahnya begitu Bang Andi. Iya. Enggak, jumlahnya itu Istilahnya kalau mandi wajib dalam satu bak itu kan kurang banyak itu. Itu Bahaya itu kalau mandi sama istri, saya nggak bisa. Bang Karena Andi, begitu kering badan, belum semua kering. hargai kami ini yang belum Kalau menikah. mandi sama bini, belum juga pakai handuk, harus siapkan air hangat lagi itu, bisa sampai 3 kali. itu juga Dia kompor gas rusak gimana? Jadi mandi sendiri-sendiri aja. Kepada guru-guru malu aja. belum menikah ya guru-guru. Makanya gua saran ke Bang Ican, yang bagus itu mandi 7 sumur. Tapi kalau Kadang juga aku pakai air dingin juga sih. kalau airnya kurang dari 2 kulah, juga kan apa boleh ya? kita kan ada gini ya. Kalau darurat, 1 sendok pun bisa kurasa. Kalau enggak Pak Ican gini Bang Ican, paling gampang nih mandi di atas pohon. Tuh. Enggak gitu jawabannya. Kalian kan suhu nih. Iya. Kalau memang males. Ya yang benar tadi tuh Bang, mandi aja. Niatnya ya, saya berniat mandi junub untuk mensucikan diri dari hadas besar karena Allah. Udah guyur badan. Siap. Oke. Kalau buat niatnya aku tahu. Cuman kan ada mandi wajib, ada mandi junub. Gitu. Beda kan? Pergunakanlah internet itu sebaik-baiknya Bang. Bisa buka Google, YouTube gitu. Ya nggak bisa gitulah, harus ada gurunya juga. Gini Bang Isan, ada informasi Masa yang mau guru saya aku sampaikan ini Google? sama Bang Isan. Sudah cukup lah. Ya Bang Isan, ada informasi yang mau Kita saya ditanya malaikat, tanya aja Ganti sama ya, Google, Bang. gitu kan? Bang Iya, Ican, saudara. Mungkin kan? Iya. Iya saudara. Bang Ican udah ya. Udah ya. Makasih ya Bang Ican. Jangan lupa mandi junub sebentar ya. Salam ke istrinya ya Bang Ican. Kok ke istrinya? Istrinya. Ke orang tua. Ke orang tua. Salam ya. Ya aku bertanya juga buat untuk yang lain juga lah, mungkin takut. Iya oke, makasih Bang Ican sudah datang di sini. Ya. Terima kasih ya, semoga paham ya, Ya, Ican. semoga paham Bang Ican. Terima kasih Belum Bang Ican. paham, belum Assalamualaikum. Belum paham. Loh, kamu susah paham. Gimana lagi Bang? Gimana? Aku Apalagi mau yang masih tanya, jadi masalah? Mandi wajib sama mandi junub
Waduh. Mawon. Gini Bang, junub itu seseorang yang karena penyebabnya itu pertama hasil hubungan suami istri walaupun dia tidak keluar sperma, atau keluar sperma walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri, itu dia kena junub gitu loh. Jadi Ustaz, wajib agak disensor, mandinya. Hah? Saya waktu itu kena ban karena bahas seper itu, nyebut itu. Oh. Agak ya itu. Ya sudah TikTok, mohon maaf ya, ini baru aja pulih 2 jam 3 jam lalu ini akun. Itu dikarenakan Yesus berasal dari spermatodaus, makanya itu sensitif. Aku tiap malam mau tidur dengerin YouTube-nya Bang Juma. Kirain tiap malam mandi junub, Bang, kaget aku. Kalau nggak salah, kalau nggak salah Bro Ican ini mandi junubnya 3 kali sehari ya? Itu mah normal lah. Ya tuh 3 kali sehari dia mandi. Istilahnya kan niatnya gitu, Ya, mandinya Bang juga Ican, tata caranya gitu kan. Ya udah dibawa aja dulu, ada Oten naik tuh. Oke Bang ya, terima kasih ya. Kita rolling dulu Bang ya. Oke, makasih ya Bang ya. Kalau mau lebih lengkapnya Bang, sebentar Bang Ican, kalau mau lengkapnya, kalau live Ustadz Wapi atau Ustadz Tahta naik, silakan kau bertanya apa saja ya. Tuh beliau sering bawa kajian-kajian tentang Islam. Itu benar. Assalamualaikum Bang Ican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Ican. Makasih ya. Iya. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Kenapa nih sulit diturunkan? Jadi Bang Juma. Iya. Masih ngomong. Masih di sini dia. Anak-anak. Ya, buat DM saya aja Bang, DM aja Bang. Biar saya cuekin ntar. DM aja. Kayaknya dia minta tolong deh Bang Juma berkunjung ke rumahnya ngajarin dia mandi. Aduh. Wah ini ada nih si Ros. Istrinya kali tadi bukan? Nyonya Ros. Selamat. Ya, Selamat pagi Nyonya Ros. Ros apa Melati nih? Ros layu. Turun. Kalau kalau yang kayak gitu tanpa nama dipanggil Ita. Kalau dia tidak nyahut, Tia. Kalau dia tidak nyahut juga, Ati. Enggak nyahut juga, Ait. Enggak nyahut juga, Alek. Selamat pagi Usar 764425. Pintar, yang di bawah pintar. Selamat pagi user. Ada yang mau ditanyakan dengan gurunda kami? Oh iya. Iya. Oh baik. Bagus sekali. Baik. Silakan gurunda. Kabur. Pertanyaannya terlalu banyak. Ini naik lagi nih. Assalamualaikum Bang. Selamat siang Bang. Iya, waalaikumsalam. Iya Bang. Lanjut. Astagfirullahaladzim, namanya jangan kayak gitu. Apa itu? Ini namanya nggak boleh kayak gitu. Apa nih? Tukang apa itu? Apa namanya? Tukang cukur Yesus. Fotonya pun foto pemain film yang nggak benar itu loh. Jangan lah. Udah. Pakai hijab ini udah itu. Ya teman-teman ya, kita mau Pakai kan nama yang sopan-sopan gitu. Ada-ada aja. benar. Kita meskipun Islam nggak boleh begitu namanya mencela atau menghina sesama orang lain. Islam Wih, maminya si Kenzo. Si Kenzo udah tidur, maminya yang nongol. Waalaikumsalam. Mami Kenzo udah tidur? Belum, masih maksi Bang Juma. Oh, Masya Allah. Silakan. Berkali-kali saya pengen naik kalau Bang Juma lagi live, nggak bisa-bisa. Ya Dindi. Sekarang Assalamualaikum sudah di sini. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta berat saya sama Bang Juma. Wih, mati nih. Iya. Sama Bang Ardi, Mami nggak ngefans? Saya dulu ngefansnya yang pertama kali lihat
ini di TikTok ini sama Bang Rasid, sama itu siapa Bang Ibe, apa siapa yang satunya itu, terus sama Ibes. Kang Bang 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 Sugi. Ibes, terus satunya lagi Bang Handi. udah sama Bang itu siapa Han. lagi, Bang Kores. siapa itu yang gandengannya si Bang Darni. iya Bang Dari saya juga suka itu kalau si Mudarin lagi naik itu saya suka juga sampai pagi sampai habis saya Oke, ngikutin disampaikan terus. Bunda. Ya Oke alhamdulillah. Bunda, terima kasih. Apa yang disampaikan Bunda ke guru? Nggak, saya pingin salam aja sama Bang Juma. Saya salut, saya seneng, saya bangga banget sama Bang Juma. Ya, makasih. Alhamdulillah saya bisa naik. Semangat Bang Juma. Sama. Terima kasih sudah. Sama Bang Handi tidak? Orang di rumah udah pada tidur. Kalau Bang Handi Bunda, Bang Handi tidak. Semuanya fans saya. Kemarin saya nyari-nyari nggak ada yang live, ya saya nggak ikut naik gitu aja. Masya Ya yang Allah. utama saya Bang Terima Juma. kasih Bunda. Ya Bang Juma, terus Bang Cilebes, Bang Sugi, semua aja deh. Salam kompak. Alhamdulillah saya juga sudah jadi membernya Bang Juma, cuman belum jadi membernya yang di tele gitu aja. Kok masih noise nggak ya kalau nggak ngomong ya? Udah nggak ya? Masih noise, tinggal sedikit Aman kok, sedikit iya. noise-nya. Nggak terlalu Tinggal sedikit. mengganggu kok, aman-aman. Oke Bunda, udah selesai Iya, kangen-kangennya. alhamdulillah. Iya, terima Ya, kasih Bunda. sudah dinaikkan. Terima kasih Bang Sama-sama Juma. Bunda. Semangat Bang Juma. Bener, salam. Terima kasih. Rumah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak nyangka ini tadi warahmatullahi dinaikkan saya. Ya Bunda. Iya, makasih. Oke, saya turunkan ya Bun. Iya Bun, ya. Kepada teman-teman dari pihak Kristen, Katolik yang mau naik silakan bertanya dengan santun. Ya apa nih, mudah-mudahan Kristen. Oh iya, aku muslim, boy. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dong kita mau diskusi? Oke, aku turun. Oke, mohon maaf ya Bang. Julius itu. Oh, Bang Julius. Sambil menunggu Kristen ya naik, ada informasi yang mau disampaikan. Jadi informasi ini sangat penting untuk kita ketahui bersama informasinya, karena berisi nilai informasi yang di dalamnya terkandung informasi urgent dan informasi penting yang bentuk informasi ini secara verbal atau non verbal. Jadi saya harap informasi ini yang akan kita sampaikan dapat disimak, informasi kali ini akan berguna, informasi ini dapat kita pahami, informasinya dapat diinformasikan, karena ini sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama, karena ada nilai informasi yang akan kita paparkan bersama-sama saudara. Jadi semua informasi kali ini yang kita sampaikan informasinya, semoga informasi ini yang sudah diinformasikan dapat berguna dan bermanfaat informasinya. Kamu Terima kasih. ketularan ini ya, ketularan stres gara-gara OTM. Kita sambut Sengkoy selamat subuh. Selamat subuh Sengkoy. Hai, dengar tak? Muslim Kristen. Hai, Assalamualaikum, dengar tak? Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa yang disampaikan, Bang? Dengar ke. Saya dari negara. Waalaikumsalam, akhi. Negara seberang Malaysia. Salam saudara senegara ya. Oh, dari Malaysia. Ya, Bang. Apa yang disampaikan? Salam satu rumpun. Saya mau tanya kepada Bang Zuma. Soalan saya ini mungkin ada banyak Muslim juga banyak tertanya-tanya tentang soalan saya, dan banyak juga orang-orang non-Muslim bertanyakan kepada saya. Contoh, Allah kan menguji seseorang hamba, betul? Tapi ada non-Muslim berkata ujian
adalah untuk seseorang yang lemah ataupun sesuatu yang lemah. Contohnya seperti belon. Kita ada belon. Kita mau menguji belon tu bila menggunakan jarum meletup ataupun tidak. Ternyata meletup. So ujian itu adakah untuk sesuatu Balon ya, yang lemah? balon ya. Bang, balon maksudnya Yes, balon. 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 Oh, balon. Adakah ujian itu untuk sesuatu ataupun yang lemah? So macam mana tu? Kan Allah kan maha mengetahui. Tak perlu diuji, dia sudah mengetahui. Tapi kenapa dia bagi uji dan kenapa ada ujian? Ya itu saja. Sekejap, Pak Cik Sengkol. Tu bukan Bang Zuma, tu Bang Zuma. Lanjut Gurunda. Itu saja soalan saya. Iya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Itu yang perlu dipahami oleh saudara ya. Sebenarnya Anda pun tahu di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Hijr ayat 83 Allah SWT menerangkan tentang esensi keberadaannya itu adalah maha mengetahui. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berbicara mengenai tentang Allah, ya, bahwa Allah ini menguji, itu berarti bukan menyatakan Allah belum tahu. Tidak. Ujian ini untuk manusia. Allah tidak terikat oleh waktu. Sama seperti waktu berjalan hari ini. Manusia itu tidak menunggu waktu, Tuhan itu tidak menunggu waktu untuk hari esok, hari Selasa. Kalau manusia menunggu, kita manusia ini menunggu akan hari Selasa besok. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi hari Selasa besok. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu yang terjadi besok itu apa. Karena besok bagi Tuhan itu nggak ada. Allah tidak kemudian dibatasi waktu. Sehingga ketika ada ujian yang diberikan kepada kita, itu untuk supaya kita tahu bahwa kita sukses di dalam melakukan ujian itu ataupun tidak. Sukses tidaknya kita mengikuti ujian itu Allah sudah tahu. Artinya apa? Kita diuji itu bukan berarti Allah belum tahu. Allah sudah tahu hasil ujiannya, Allah sudah tahu. Tetapi kita yang manusia ini yang diuji, yang belum tahu. Nah, kenapa diuji? Karena ada alasan Allah. Ada alasannya. Contoh misalnya gini, Bung, secara garis besarnya. Hari ini kita melihat misalnya, kita ambil contoh Pak Bom Bom. Ya. Hari ini misalnya Pak Bom Bom itu sudah digariskan bahwa dia itu adalah penghuni surga. Sudah dituliskan oleh Tuhan Pak Bom Bom itu surga. Oh, berarti Tuhan mentakdirkan Bom Bom surga. Tidak, bukan begitu adanya. Melainkan memang ending dari kehidupan Pak Bom Bom, di usia tuanya dia menjadi seorang ustadz. Sebelum dia menjadi ustadz, Tuhan sudah menuliskan bahwa dia adalah penghuni surga. Ternyata setelah berjalannya waktu ada sesi di mana Pak Bom Bom itu di usia tertentu dia mu'alaf. Ada. Nah, hal ini kemudian prosesnya dipenuhi dengan cobaan dan ujian. Berarti Allah sudah tahu kemudian bahwa Pak Bom Bom ini akan masuk ke dalam surga. Kita yang hari ini kaget, kok bisa? Kenapa bisa? Oh, Tuhan sudah mentakdirkan. Kok bisa kayak gitu? Bukan. Pada proses kemudian kehidupan Pak Bom Bom, ada titik di mana dia mengetahui bahwa ajarannya itu keliru. Dan ajaran Islam itu benar. Sehingga dia menyatakan diri masuk Islam. Dosa-dosanya dihapuskan. Lalu kemudian beliau beramal saleh.
Ternyata apa yang Tuhan sudah gariskan dia masuk ke surga itu betul adanya. Berarti bukan Tuhan yang sudah menentukan itu, tetapi keadaan yang akan terjadi bagi manusia adalah keadaan yang sudah nyata bagi Tuhan ke depannya kayak mana. Sampai di sini paham saudaraku? Oke, paham. Ya, alhamdulillah. Tahu ada seorang cakap Allah itu menguji. Boleh tak? Ya. Oke bang, kurasa cukup bang ya, karena ini bukan Hasil mohon maaf ya, ujian Bang. itu, hasil ujian itu Allah sudah tahu atau belum? Sudah. Udah tahu. Kenapa diuji? Ya karena orang ini harus sampai kepada hasil ujian. Hasil ujiannya dia dapat A tertulisnya. Begitu dia proses berjalan, ternyata memang A. Iya, Allah sudah tahu. Gitu. Jadi bukan diuji karena Allah nggak tahu, tidak. Allah mengujinya karena orang ini benar-benar sebagai jalan untuk menemukan nilai akhir. Nilai akhirnya sudah dilihat, sudah dinyatakan, sudah ditahu oleh Allah. Begitu dia jalankan ujian, ternyata dia gagal. Oh memang sudah tertulis bahwa di situ orang ini gagal. Apakah Allah yang menentukan? Tidak. Orang ini yang menentukan, kemudian dia gagal. Tapi ada tertulis karena Allah tidak terukur waktu. Allah sudah tahu. Begitu saudara. Oke, baik Bang Zuma, terima kasih ya. Iya. Iya. Oke bang, terima kasih. Iya. Salamku sama Upin dan Ipin ya bang. Iya, kasih. Ya bang. Wayaku. Tiga ya. Tapi salah satunya kita ambil di Al-Baqarah ayat 284. Allah. Teman-teman Iya, yang tanya Kristen naik ya, dan untuk saudara Muslim di sana jam 2:30 kan, Bang Zuma kan? Iya, sudah hampir jam 3. Jadi kita maksimalkan ya teman-teman yang saudara-saudara Muslim untuk yang non Muslim untuk berdiskusi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, sorry guys. Bang Juma, saya Iya. Bang. Iya, thank you. Jangan Thank you, lupa saudara. coblos 02. Amin. Nggak mau coblos. Allah. Kan sudah dijawab. Amin. Mudah-mudahan lolos. Amin. Kan gitu. Mudah-mudahan lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan amin yang lolos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman khilafah semua yang ada di sini. Mohon maaf sebelumnya saya minta waktu 2 menit untuk menyampaikan unek-unek saya kepada 1 menit aja bang. 1 menit Ya? bang, jangan banyak waktu, 1 menit aja bang. 1 menit baik. Udah jam begini. berapa di sini? Silakan. Sejak jam 8 tadi saya kan mengikuti terus ya. Ada beberapa unek-unek saya. Itu kan di sini kan followernya 3,3K. Artinya teman-teman semua kan pengen ikut dapat bagian yang Muslim, pengen sounding dengan Bang Zuma kan gitu kan, atau ke siapa yang Divani itu. Harapannya kalau boleh saran kasih time frame, misalkan pembukaan jam 8 sampai jam 8:30 Bang Zuma ngasih tausiah, jam 8:30 sampai jam 12 khusus diskusi dengan Muslim. Terus yang setelah itu mungkin sesi berikutnya setengah jam kah dikasih waktu untuk fun-funnya Bang Zuma, bisa guyonan gitu kan setengah jam. Mungkin dengan demikian mungkin akan lebih mewakili teman-teman yang pengen
ngobrol dengan fun-funnya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saudaraku Agus Beta. Ya, saran yang baik. Ya, nantilah berjalannya waktu, insya Allah kita akan melakukan yang saudara saya itu sarankan. Semoga aja ya. Siap, terima kasih Bang. Terima kasih. Sama-sama Bang Agus. Oke. Kita turunkan ya Bang ya. Bang Agus, terima kasih. Siap. Thank you Bang. Banyak sekali yang mencintai Gurunda. Insyaallah. Agak tuh. Mana Mi? Pasien. Satu lagi pasien. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam, saudaraku. Ewaku Bang. Ewaki. Bang Juma. Iya. Agak kere Bang. Kasih kesempatan sebentar untuk naik. Mau nyambut Bang Juma aja karena fans berat. Iya, silakan. Kirim-kirim singa Pak ya kalau fans berat. Silakan Pak, lanjut. Mantap Mija. Siap Bunda. Bercanda Pak. Bercanda. Lanjut Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma mau naik menyapa, Masya Allah. Ini orang-orang betul-betul penuh pengertian. Siapa lagi? Namanya kayak nama-nama ini sih. Tapi kok nggak pernah ya Bunda gitu ya? Kayak di room lain, CP lagi live, saya fans sama CP gitu, nggak ada ya semua teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus. Waalaikumsalam Gus. Gimana? Itu Bangku Gus. Agar mengurangi durasi saya mau bertanya dan bukan bertanya sih Bang. Minta pendapat Abang tentang pola pikir saya bahwa benarkah pemikiran saya itu bahwa Yesus itu sama seperti pemikirannya dengan pemikiran Siti Jenar gitu Bang. Yang Siti paling kelolaan Gusti. Dan ketika ada orang yang mencari dia, Siti Jenar menjawab, di sini tidak ada Siti Jenar, di sini adanya Tuhan, karena dia sudah kembali ke sisi Allah gitu Bang. Hampir ke situ nggak Bang? Ya sebenarnya gini, ketika Yesus itu mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa mendengarkan aku, dia mendengarkan Bapa. Dan barang siapa kemudian menolak aku, sama menolak Bapa. Yesus secara utuh itu sedang mengajarkan dirinya sebagai penyampai firman. Kalau siapa tadi? Siti siapa? Siti Jenar. Siti Halisa siapa? Siti Jenar Bang. Siti Jenar. Ya kemungkinan dia larinya ke tasawuf, ke ma'rifatullah. Itu. Jadi orang yang bertasawuf itu pada sampai tangga ma'rifat, ya menyatakan, merasakan diri mereka itu menyatu dengan Tuhan. Seperti itu. Tapi terkait Yesus menyatakan itu semata-mata karena dia ditolak oleh Bani Israel. Dia menyatakan dirinya sebagai Nabi Rasul untuk Bani Israel, ditolak. Bani Israel kekeh mempertahankan, kami percaya kepada Bapa, kami beriman kepada Bapa. Makanya dia mengatakan barang siapa yang melihat aku, barang siapa menerima aku, sama seperti dia menerima Bapa. Hal itu terjadi dikarenakan karena beliau adalah manusia yang diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, yang umat Islam sebut Nabi Isa alaihissalam. Kalau Siti Jenar ini saya tidak mendalami pengajarannya, tapi yang pasti kalau dengan narasi Abang bisa jadi beliau itu adalah seorang yang makrifat, belajar
tasawuf atau mereka orang-orang ini adalah belajar tarekat, jalan menuju kepada Allah, seperti itu Bang. Iya Bang, benar. Menurut kisah sih bahwa pengajaran dia bahwa roh manusia ini bukan diciptakan gitu ya Bang ya. Dan satu-satunya yang ada di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah yaitu ruh, karena ruh itu kan ditiupkan gitu kan, dan perwakilan daripada Allah, dan sehingga ruh manusia ini yang bisa disebut Tuhan tapi tidak boleh mengakui diri ini sebagai Tuhan. Itu yang diajarkan Siti Jenar. Tapi kesalahannya dia katanya menyampaikan kepada seluruh orang, dan dia terserah orang mau berasumsi seperti apa, dan dia mengajarkannya seperti itu. Bahkan dia sempat berselisih dengan Sunan Kalijaga itu Bang. Kalau tasawuf makrifat emang begitu ceritanya Bang, cuma saya takut salah pengumpamaan, dan ada hal juga yang saya pengen naik. Saya cuma pengen ngobrol langsung dengan Bang Zuma gitu doang. Masya Allah. Jadi kalau ada konsep seperti itu, Al-Quran menjelaskan ke kita, wa yas'alunaka anir ruh. Jadi pengetahuan tentang ruh ini, kata Allah, kulir ruh, tentang ruh ini, min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi pengetahuan terkait dengan ruh itu urusan Allah, dan tidak kemudian kita diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Seperti itu. Kalau dikatakan roh ini adalah bukan ciptaan, akan tetapi Allah mengatakan bahwa beliau pencipta segala sesuatu. Ini gitu. Kalau dikatakan dia bukan ciptaan, tetapi roh dan jasad manusia ini adalah makhluk. Jadi agak ini, ya kita kembalikan aja kepada dalil Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, bahwa Allah hanya memberikan pengetahuan kepada kita tentang ruh itu hanya sedikit. Seperti itu saudara saya. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama Gus. Salam kenal buat semuanya, dan saya menerangin juga, kenalin diri, nama saya saya bukannya Gus, sebenarnya anak-anak aja. Baru 2-3 bulan Bang saya baru sholat Bang. Alhamdulillah. Iya, pas ketika saya ke masjid, kurang lebih ada 9 orang yang nanya, tumben kalau bahasa Betawi mah tumben gitu Bang, apa ya nggak biasanya nih ke masjid gitu. Nah semenjakan 3 bulan yang lalu saya dipanggil Gus Bang. Semenjakan saya nyimak Bang Zuma sih, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ya. Iya, makasih juga buat Bunda Rahma udah dinaikin, Bang Zuma pencerahannya dan yang lain. Cukup sekian ya Bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakar dulu nih kabar teh. Iya, yang di Rawasung. Iya. Udahlah. Cek kerudut. Tuh, Bang Juma perlu istirahat. Di sana udah jam 3 ya. 3 kurang 4 menit. Jam 4 menit ya, siapa tahu nggak menit tahu. Kalau iPhone kurang 10 menit. iPhone biasanya lebih akurat timernya, waktunya. Iya benar. 50 Gurunda. Jadi ini satu orang ini dulu ya. Kita cukupkan jam 3 kali ya Ustaz Gurunda ya. Iya. Boleh? Iya. Silakan. Lolo daun. Daun lolo. Lolo daun, selamat subuh. Daun muda. Mate coli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim. Silakan Bang kalau Muslim. Dari jadi setelah ini baru di 9 aku kirim permintaan tamu ini Bang, baru terima. Banyak permintaan Bang. Yang dikasih itu coten-coten. Agak cik masuk. Sempat ketiduran ini Bang. Oh kodo cakarut duki. Berapa baca deh suaramu Mbok kasih musolanya gitu. Iya mau. Cakarut dutu udah culi ya. Mau salam-salam aja Bang buat
menyamaknya. Mau salam aja Udah bang. tidur ini dekat istrinya. Dia yang kali ini sapok sorong bicu kasih. Okay. Iya mau salam aja bang buat kru api ya api. Masya Allah, iya Lolo Daun. Iya, terutama buat Bang Suma. Teruslah Siap. dengan kebenaran. Perintah dilaksanakan. Bang. Oke, Iya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga sehat selalu Bang ya. Iya. Kalau daun itu mata coli. Daun muda, artinya itu daun muda. Daun muda ya, lolo daun. Gimana Gurunda? Udah di ini tutup atau gimana? Iya, tutup dulu lah. Iya. Gimana teman-teman? Gimana? Gurunda. Ini kasih banyak permintaan. Udah jam 3 itu apa Bunda? Gurunda kemarin tidur jam berapa? Aku pagi-pagi dengar udah dialog aja Gurunda. Habis salat subuh tidur, habis salat subuh tidur, bangun sebelum jam 8. Belum tidur sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali saya ini bisa naik ini bicara langsung dengan Bang Zuma, idola saya juga Iya, ini. sama-sama Bang. Saya dari Padang, Bung Bang. Ari. Iya, Iya, Tahir saya, Bung Bang. Eri. Iya, Iya. ini selamat malam juga buat Bunda Rama udah naikinnya. Ini Bang, saya mau titip sama Abang ini. Saya geram kali dengarnya itu mereka itu kedagingan itu Bang. Itu bahasa Indonesianya kedagingan itu apa itu Bang? Tolong kalau ada kedagingan berarti ada kekulitan Bang. Iya, ketulangan ya. Ketulangan lagi Bang. Jadi nanti saya minta tolong sama Abang. Kalau ada kedagingan, apa itu bahasa Indonesia kedagingan? Bahasa model baru sama mereka itu Bang. Idul kurban itu maksudnya Bang. Idul kurban, daging kalau ada berapa per kedagingan kilo? ketulangan. Kalau ketulangan keselek Bang. Iya. Titip Bang ya. Nanti kalau Abang debat sama Oten. Siap. Ya Bang Zuma, senang ini saya udah dinaikkan. Makasih, sehat Makasih, selalu Bang Zuma. Sama-sama Sama teman-teman yang Bang, lain, Bung Api, Eri. ya. Masya Ya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa juga Bapak itu kasih topik kedagingannya. Dulu pernah saya tanya itu Bang. Benar. Tuhan punya kedagingan. Pernah saya tanya sama Pak Lamsen itu. Kalau nggak salah Pak Lamsen jawab. Apa dia berkatakan? Katanya kedagingan itu ya menuju kepada manusia. Terus saya bilang nggak ada tulangnya. Cuman kedagingannya doang yang kelihatan gitu. Terus saya tanya lagi berapa harga daging sekilo? Allahu Akbar. Bang Handi. Nih Bunda Rahma kan satu tadi naik terus ini. Kapan tidurnya Gurunda? Oh sudah mau istirahat Gurunda ya? Iya. Enggak apa-apa. Yang lain aja kalau mau nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Yang lain aja yang kalau lanjut. Limit Gurunda kalau Yang lain juga masih capek. mau tidur. Kalian udah tidur siang kan? Bang Handi tidurnya 9 jam. Abis subuh bangunnya jam 2 Gurunda aku. Gurunda Bang abis Kores subuh bangun belum. jam 8. Belum Bang jam Kores 8 belum tadi. ngomong. Bang Kores belum ngomong, Bang Kores. Ya udah tadi. yang ada di YouTube tutup Pak dulu. Ding. Gue masih live di YouTube ini. Oh tutup dulu Bang. Ya udah closing di YouTube dulu. Bang Juma udah closing YouTube. Adminku kayaknya tidur. Enggak bener Telepon dulu dia. Enggak bener si Ivan itu. Telepon dulu beliau. 2 Ya malam udah, ini sambil- jaringanku bagus loh. Dia sambil Iya, nunggu ya. alhamdulillah. Respon dulu nih Ales Miko selamat di YouTube Ales Leves Channel. Terima kasih buat semuanya ya. Sekian dulu. Ya sekian. Masih mau? Nggak jadi. Lanjut katanya itu di YouTube katanya lanjut aja gitu loh. Ya udah. Bluetooth connected.
Permintaan di bawah nih 26. Aduh. Tahu yang mana chat yang Gak apa-apa. Mariono Samudro. Assalamualaikum bang. Orang tidur dikasih nanya beneran gimana? Apakah? Tuh ngomong, sudah ngomong tahu. Silakan Pak Mariono. Mariono. Kalau nggak salah Pak Mariono ini orang Makassar, orang Rapocini. Ya, bicara Maki Daeng. Waalaikumsalam. Ya salam kenal semuanya Bang Abang, terutama Bang Zuma, selalu fan. Waalaikumsalam. Saya sangat suka bener sama Bang Zuma. Ini salam dari Lampung Bang, bukan dari Makassar, Lampung. Lampung, Metro, Raja Basa. Bandar Jaya, Bang Kores. Wih, Bandar Jaya. Ustaz Alus, Lampung juga tuh. Oh, Bang Andi ya. Ya, Bang Andi. Kalau Bang Kores dia Waikambas dia jaga ini. Banyak temannya di Waikambas dia, Kores. Banyak. Waikambas. Aku di Bulukumba, Bang Andi. Apa yang disampaikan Bang Mariono, silakan. Ya, cuman salam-salam aja, selalu sehat semuanya. Kok mirip suaranya Paduka ya? Terutama Bang Zuma selalu sehat. Amin. Amin. Ya. Amin ya Allah. Semuanya sehat semuanya. Salam satu Tuhan. Salam satu Tuhan Bang. Terima kasih Bang. Cuman itu aja Bang. Yang penting salam sehat, semuanya bekerja sama dengan baik. Ya Bang. Amin. Terima Akhir, kasih. Akhir dari Lampung ya? Iya, Lampung ya. Oh, Sampurasun. Buset dah. Tapi Pak Mariono memang Jawa. Ya udah dulu Bang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ya, Mariono. Ya. Aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku ini di Lampung sekarang, aku di Waikambas. Besok mau ke Bukit Kemuning, baru ke Metro. Gitu. Mampir rumahnya Ustadz Alip. Ustadz besok ketemu ya Ustadz. Iya, ya udah dijawab.